senjata KKB. Dikutip dari Serambi News, Letjen TNI Nyoman Cantiasa cukup terkenal sepak terjangnya saat menghadapi KKB Papua, di mana ia menjabat sebagai Pangdam 18 Kasuari maupun Pangkogabu Wilhan III sejak tanggal 21 Januari tahun 2022. Letjen Cantiasa tidak segan melayangkan ancaman kepada KKB Papua. Bahkan ancaman itu sukses membuat sebagian dari mereka menyerah. Diketahui Cantiasa merupakan lulusan terbaik Akmil tahun 1990. Ia berpengalaman dalam infanteri Kopassus. Saat masih berpangkat Letnan 1, Letu, Cantiasa terlibat dalam Operasi Mapenduma yang dipimpin oleh Prabowo Subianto. Operasi Mapenduma merupakan operasi TNI yang bertugas membebaskan 26 orang sandera yang ditawan oleh OPM. Kala itu Nyoman Cantiasa menjabat sebagai Wakil Komandan Subtim Detasemen 81 Penanggulangan Teror atau SAT 81 Gultor Kopassus. Setelah itu pun ia malang melintang di dunia Kopassus. Sampai puncaknya ia pernah menjabat sebagai Danjen Kopassus pada 2019 lalu. Setelahnya ia didapuk menjadi Pangdam 18 Kasuari 2020 dan Pangkogabu Wilhan III 2022. Dua jabatan tersebut membuatnya sering berhadapan dengan OPM KKB. Saat itu Cantiasa masih mengutamakan langkah-langkah persuasif untuk membuat OPM kembali ke NKRI. Karena ia beralasan, mereka adalah saudara. Namun, Nyoman Cantiasa yang saat itu Jenderal Bintang 2 menegaskan pemerintah akan menumpas KKB Papua kalau mereka tetap keras kepala, tidak mau kembali ke NKRI. Dikutip dari beberapa sumber, kini Nyoman Cantiasa menjabat sebagai Wakil Kepala Badan Intelijen Negara, BIN. Dani Serang Koramil, nyali Panglima OPM Undius Kogoya Ciut, Dipkul mundur Kopassus. Niat organisasi Papua Merdeka menyerang dan membakar asrama Komando Rayon Militer di Distrik Homeo, Kabupaten Intan Jaya, Papua tak kesampaian. Serangan bertubi-tubi yang dilakukan anak buah Panglima Kodap 8 OPM wilayah Intan Jaya, Undius Kogoya dipatahkan 3 satuan tugas elit yakni Satgas Nanggala Kopassus, Koops TNI Habema dan Satgas Damai Cartens. OPM sempat membakar tempat tinggal anggota Koramil, namun api bisa dengan segera dipadamkan. Sekadar diketahui, pada tanggal 1 Mei lalu, serangan OPM di distrik Homeo telah mengakibatkan hilangnya nyawa seorang remaja warga pendatang bernama Alexander Parapa. OPM juga membakar bangunan SD Impres Pogapa yang berjarak sekitar 50 meter dari kantor Polsek Homeo, serta mengarahkan beberapa kali tembakan ke kantor Polsek Homeo. Selanjutnya, hari Kamis tanggal 2 Mei tahun 2024 Koramil Homeo ditembaki oleh OPM kelompok Geni Tipagau. Serangan tembakan tersebut juga disertai pembakaran tempat tinggal anggota Koramil, namun berhasil dipadamkan apinya. Setelah TNI Polri memukul mundur, posisi OPM kian terjepit. Merasa terancam keselamatannya, Panglima OPM Undius Kogoya lari ke Kabupaten Paniai. Panglima Kogabu Wilhan III, Letjen TNI Richard T.H. Tampu Bolon mengatakan TNI Polri berhasil menembak beberapa anggota OPM. Namun mereka diselamatkan OPM meski dalam kondisi luka. Pasukan Hantu Laut TNI Kepung 2 Jenderal OPM Sorong Raya, pasukan Deni Moos terancam kelaparan. Puluhan kasus kekejaman Panglima Deni Moos dan Wakil Panglima Kodap 4 Sorong Raya, Brigjen Zakarias Fatem membuat aparat TNI Polri melakukan pengamanan ketat. Baru-baru ini, TNI mengerahkan marinir dan pasukan khusus atau Detasemen Jalamangkara, Denjaka, melakukan pengamanan jalur laut. Pengalaman jalur laut merupakan upaya ketiga setelah TNI Polri menjaga ketat wilayah darat seperti Sorong Raya, Paniai, Intan Jaya, Enduga, dan Maibrat yang sejauh ini menjadi sasaran teror OPM. Terkait dengan pengamanan ini, dibenarkan Pangkalan Utama TNI Angkatan Lautan, Lantamal, 14 Sorong, Jumat 24 Mei 2024 bahwa, patroli di sekitar teluk dan perairan laut ini untuk mencegah masuknya logistik dan senjata api untuk OPM. Wakil Komandan, Wadan, Lantamal 14 Sorong, Kolonel, Mar, Rio Sukanto, di Teminabuan, Jumat, mengatakan salah satunya masuknya amunisi, senjata atau logistik lainnya untuk kelompok OPM. Patroli ini dilakukan secara terbuka dan tertutup. Pemeriksaan terhadap kapal selalu menggunakan prosedur operasi standar, SOP, memeriksa pemasok senjata dan kelengkapan dokumen kapal. Jika dalam pemeriksaan dokumen kapal,
Kata dia, ditemukan adanya dokumen atau surat yang tidak lengkap atau izin tidak berlaku, Lantamal Sorong berupaya membantu nelayan atau kapal tersebut. Rio juga mengimbau agar masyarakat dan nelayan untuk memberikan informasi terkait adanya kapal yang diduga memasok senjata atau amunisi kepada kelompok OPM. Diketahui, Denny Moos dan anak buahnya merupakan sosok yang paling dicari. Selain Denny Moos ada Komandan Operasi Kodap 4 Sorong Raya Major Arnoldus Jensen Kocu dan Letu Manfred Vatem. Pasukan ini memiliki 50 orang bersenjata. Sebbi Sambom juru bicara OPM mengatakan, pihaknya akan berjuang keras demi tegaknya Papua merdeka dan mereka tidak takut sekalipun dikepung dari berbagai penjuru dan terancam tanpa logistik. Maijen Denny Moos dan Wakil Panglima Kodap 4 Sorong Raya, Brigjen Zakarias Vatem cemas, TNI mengerahkan pasukan super elit Denjaka. Selain Denny Moos, ada pula anak buahnya Komandan Operasi Kodap 4 Sorong Raya Major Arnoldus Jensen Kocu, Letu Manfred Vatem dan 50 kombatan bersenjata yang kini masuk DPO. Kekhawatiran itu disampaikan Sebbi Sambom juru bicara OPM. Namun pihaknya akan berjuang keras dan melawan. Sebab TNI juga sudah melakukan serangan-serangan udara kini mengarahkan Denjaka. Lantas seperti apa Denjaka? Detasemen Jalamangkara, Denjaka, adalah satuan anti-teror aspek laut TNI Angkatan Laut. Denjaka dibentuk pada 13 November 1984 dan memiliki moto Satyawira Dharma. Untuk diketahui, segala aktivitas Denjaka bersifat rahasia dan sangat jarang dipublikasikan, karena merupakan prajurit pilihan dari Komando Pasukan Katak, Kopaska, dan Intai Amfibi Marinir, Taifib. Ciri prajurit Denjaka adalah seragam warna hitam dan memakai baret ungu. Pusat pendidikan dan markas Komando Denjaka berada di Bumi Marinir Cilandak, Jakarta Selatan. Calon anggota Denjaka dibekali kursus penanggulangan anti-teror aspek laut dalam 6 bulan. Lalu pendidikan anti-teror dan anti-sabotase yang lebih berfokus di laut. Namun, mempunyai kemampuan terbaik di darat, laut, dan udara. Lengkapi dengan ilmu bertempur, ilmu kejiwaan dan analisa situasi khusus. Mereka dibekali dengan alat dan kemampuan canggih, yakni spesialisasi beragam, mulai penjinakan bahan peledak, medis, komunikasi elektronik dan teknologi informasi. Tak hanya operasi anti-teror dan anti-sabotase, Denjaka dapat dilibatkan dalam operasi rahasia, jenis lain, berdasarkan perintah langsung Panglima TNI. Kekuatan dan ketangguhan Denjaka sudah tak diragukan. Tentara Amerika Serikat yang pernah latihan bersama menjuluki mereka pasukan siluman laut atau hantu laut paling elit, karena berkemampuan 3 matra, laut, darat dan udara dengan kecerdasan mumpuni. Terkait dengan pengamanan, Wakil Komandan, Wadan, Lantamal 14 Sorong, Kolonel, Mar, Rio Sukanto, di Teminabuan, Jumat, mengatakan salah satunya masuknya amunisi, senjata atau logistik lainnya untuk kelompok OPM. Patroli ini dilakukan secara terbuka dan tertutup. Pemeriksaan terhadap kapal selalu menggunakan prosedur operasi standar, memeriksa pemasok senjata dan kelengkapan dokumen kapal. Maju kena mundur kena, 400 hantu udara hadang OPM di perbatasan. Bak peribahasa maju kena mundur pun kena. Begitulah kondisi organisasi Papua Merdeka OPM kini. Selain diburu dan dikejar 5 satuan elit yakni Kopassus, Koops TNI, Marinir, Kostran dan Brimob, kini OPM dihadang 400 personil pasukan hantu udara atau Komando Pasukan Gerak Cepat Kopasgat TNI AU. Pasukan hantu udara ini bertugas untuk melakukan patroli di bandara-bandara Papua dan menghadang pelarian OPM di daerah perbatasan. Dilansir Tribun Papua.com, Komandan Wing Komando I, Kopasgat Kolonel Pas Helmia Nange, Rabu tanggal 8 Mei tahun 2024 mengatakan pihaknya telah mengirim Komando Pasukan Gerak Cepat Kopasgat TNI AU mengirimkan pasukan pengganti untuk bertugas menjaga perbatasan di wilayah Papua. Untuk Satgas Pengamanan Perbatasan Pamtas memang baru di-rolling, setahun 2 bulan, ini juga dari jajaran Wing 1, dari Batalion 467, 461, Denmatra 1 maupun Denhanut, ujar Komandan Wing Komando I, Kopasgat Kolonel Pas Helmia Nange. Pasukan elit Baret Jingga ini akan memperkuat pertahanan perbatasan di Papua sekaligus mengantisipasi serangan dari kelompok kriminal KKB atau Organisasi Papua Merdeka OPM. Sebelum bertugas di Papua, ke-400 personel hantu udara sudah menjalani pelatihan di Pusat Pendidikan dan Latihan Pasukan Khusus Pusdiklat Pasus Kopassus, Batu Jajar, Bandung. 400 personel Kopasgat akan ditugaskan di 13-15 pos yang telah ditetapkan. Tidak hanya itu,
Personelnya juga akan menjaga seluruh bandara yang ada di kawasan rawan serangan teroris OPM. Jenderal OPM terancam kelaparan, sebar hoaks TNI usir pasien RSUD, Kapendam, OPM ancam bakar RSUD. Selain menurut ribuan personel di wilayah zona perang yang ditetapkan oleh OPM, TNI Polri juga mengunci pergerakan KKB dari lautan. Memutus jalur logistik, baik itu pasokan senjata dan makanan. Akibatnya beredar isu Jenderal OPM di kawasan Paniai Brigjen Matias Gobay dan anak buahnya di Kodap 13 Paniai kelaparan. Mereka lalu melakukan perlawanan, membuat teror dan menyebar hoaks TNI Polri mengusir pasien dan menutup ruang IGD RSUD Madi di Paniai, Papua Tengah. Namun kabar ini dibantah Kapendam 17, Cendrawasih Letkol Infantri Chandra Kurniawan Sabtu 25 Mei 2024. Ia menegaskan, kabar bohong itu sengaja disiarkan kelompok separatis OPM untuk membuat gaduh. Sebab mereka sudah terkepung pasca aparat gabungan TNI Polri menjaga RSUD Madi Paniai. Justru OPM lah yang berniat membakar rumah sakit itu, sehingga pihaknya menurunkan pasukan Batalion Infanteri, YONIF, 527 dan pihak kepolisian. Dilansir Sripoku TV, Senin 27 Mei, Kapendam mengatakan, kehadiran TNI Polri justru permintaan tim medis RSUD Madi Paniai. Mereka khawatir keselamatannya terancam oleh kelompok OPM. Terkait dengan video TNI mengusir pasien itu tidak benar dan dibantah manajemen RSUD, hal itu terjadi antara lain karena kunci pintu rumah sakit rusak, sehingga pintu dipalang agar obat-obatan dan peralatan medis tidak hilang. Pegawai RSUD menutup pintu dengan cara memalang, karena takut obat-obatan dan alat medis hilang. Sedangkan, pasien anak-anak dialihkan ke RSDI, karena RSUD Madi tidak punya dokter spesialis anak. Diketahui, Kabupaten Paniai pekan ini menjadi sasaran amuk OPM. Anak buah Matias Gobay dan Undius Kogoya membakar bangunan dan belasan kios. Bahkan membakar gedung sekolah pendidikan anak usia dini, sekolah dasar, dan sekolah menengah pertama YEB di Kepaskopo. Namun juru bicara OPM Sebdi Sambom berkilah. Ia mengatakan alasan kelompoknya membakar sekolah karena sering dijadikan markas oleh personel TNI dan Polri. Selain itu, kata Sebdi, TPNPB OPM membakar gedung sekolah karena TNI Polri kerap menjadi pengajar. Tentara dan polisi masuk di sekolah-sekolah mengajar sebagai guru di sana. Padahal di sana ada guru, tuturnya pada Sabtu, 25 Mei 2024. OPM lari duluan dengar Kopassus dan Brimob buru gembong KKB, ketakutan bertemu pasukan elit. Organisasi Papua Merdeka masih belum berhenti menebar teror di kalangan warga sipil. Padahal ulah OPM tersebut membuat aparat TNI dan Polri takkan diam. Rekam jejak yang ada, OPM pernah ketakutan saat mendengar pasukan elit TNI, Kopassus dan pasukan elit Polri, Brimob diturunkan ke distrik Homeo. Saat itu, aparat gabungan TNI dan Polri yang tergabung dalam Satgas Damai Cartens ditugaskan memburu anggota Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat OPM yang menebar teror di Intan Jaya, Papua Tengah. Brimob dari Satgas Blukar dan pasukan Kopassus dari Satgas Nanggala adalah bagian dari Operasi Damai Cartens 2024. Mereka tiba di distrik Homeo, Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah, Jumat tanggal 3 Mei tahun 2024. Wilayah tersebut sebelumnya tidak kondusif setelah TPNPB melakukan sejumlah aksi penembakan sejak Selasa tanggal 30 April tahun 2024 dan menyebabkan 1 orang warga tewas. Saat pasukan gabungan berhasil masuk ke Homeo, KKB dipastikan sudah menjauh. Sebelumnya sempat terlihat keberadaan mereka yang bergerak menjauh. Saat itu, KKB mulai berulah di Homeo, Intan Jaya, dengan menyerang Polsek Homeo pada tanggal 30 April tahun 2024 dan menewaskan seorang warga sipil remaja bernama Alexander Parapa. Kemudian, KKB membakar bangunan SD Impres Pogapa pada tanggal 1 Mei tahun 2024 dan upaya penyerangan terhadap Koramil tahun 1705-05 Homeo pada tanggal 2 Mei tahun 2024.
3 Matra TNI kepung OPM desak Egyanus ke Goya CS dari segala penjuru. Putuskan jalur logistik. OPM perlahan dikepung dari segala penjuru oleh 3 matra ini, mulai dari TNI Angkatan Darat, Laut hingga Udara. Belum lagi OPM mulai porak-porandah dari jalur darat membuat mereka makin terjepit di Papua. Beberapa waktu lalu TNI Angkatan Udara menerjunkan pasukan elitnya, yakni Komando Pasukan Gerak Cepat. Pasukan elit TNI Angkatan Udara mengenakan baret jingga ini dikirim sebagai pasukan pengganti untuk bertugas menjaga perbatasan di wilayah Papua. Komandan Wing Komando 1 Kopasgat, Kolonel Pas Helmi Anange mengatakan bahwa pihaknya sudah mengirim 400 pasukan untuk mengantisipasi serangan KKB yang belakangan OPM. Belum lagi pasukan dari TNI Angkatan Darat dan Polri yang memang sudah berjaga di jalur darat untuk menumpas pergerakan Egyanus ke Goya CS. Hasilnya seperti terlihat baru-baru ini, OPM terbungkam saat melakukan pembakaran sejumlah gedung sekolah dan kios di distrik Paniai Timur di Kabupaten Paniai. Aksi pembakaran dan penembakan tersebut dipukul mundur oleh aparat TNI dan Polri gabungan hingga menyebabkan seorang anggota OPM tewas. Seorang anggota OPM yang tewas tersebut adalah Ajudan Undius ke Goya bernama Basu Kalabia. Dan paling baru, Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut Sorong untuk mencegah pasukan logistik dan senjata api untuk OPM. Pihak Lantabal Kol Rio Sukanto mengatakan pihaknya meningkatkan patroli di sekitar teluk dan perairan laut untuk mencegah hal tersebut. Selain melakukan pemeriksaan pemasok senjata dan logistik, Antabal Sorong juga memeriksa kelengkapan dokumen kapal yang memasuki wilayah perairan Indonesia pada umumnya serta perairan Papua pada khususnya. Ia juga mengajak masyarakat dan nelayan untuk memberi informasi terkait adanya kapal yang diduga memasok senjata atau amunisi kepada kelompok OPM. OPM panik, pasukan siluman, Menhan Prabowo kuasa 3 wilayah zona perang, 3 jenderal KKB gerilya di hutan. Ribuan pasukan TNI Polri dikerahkan mengamankan Papua, termasuk pasukan elit TNI pasca OPM menyatakan perang gerilya di hutan-hutan untuk mengganggu keamanan Papua. Juru bicara Manajemen Marikas Pusat Komando Nasional TPNPB OPM Sebi Sambo mengatakan 3 jenderal OPM menyatakan perang gerilya, khususnya di 3 wilayah yang di Intan Jaya dipimpin Panglima Kodam Brigjen Undius ke Goya, Paniai dikomandoi Kodam Brigjen Matias Gopay dan Puncak Ilaga Kodam Brigjen Penny Murib. Tantangan inilah yang membuat petinggi TNI Polri geram, maka itu TNI akan bertindak tegas dengan mengerahkan pasukan rahasia dan pasukan elit. Jika Desember 2023 lalu Prabowo melepas 400 prajurit Kostrad yang kerap dijuluki pasukan rahasia atau pasukan setan, maka April lalu Kopasgat juga sudah bertugas mengamankan bandara sebanyak 400 orang. Jauh sebelumnya, Menhan Prabowo juga menerjunkan tim siluman Nanggala Kopassos, pasukan intelijen rahasia yang membuka jalan masuknya anggota TNI lainnya jika wilayah dinyatakan zona siaga 1. Pangkogap Wilhan 3 Letjen TNI Richard Tampu Bolon, TNI Polri bertanggung jawab mengamankan setiap jengkal wilayah Papua terutama daerah Intan Jaya, Paniai, Sorong Raya dan Puncak Ilaga yang menjadi sasaran tindak kriminal dan teror OPM. Pengamanan ini dilakukan sebagai upaya untuk mempercepat proses pembangunan Papua sehingga merata seperti daerah lainnya. Maka itu OPM dianggap sebagai pengacau yang tak ingin Papua maju. Dikabarkan TNI mengerahkan Denjaka yang selama ini dikenal tangguh di segala medan baik darat, udara dan lautan sehingga mereka kerap dijuluki pasukan siluman. Ditakuti OPM, sosok Jenderal Kopassus bernyali, baru bicara bikin gembong KKB angkat tangan. Ulah organisasi Papua Merdeka OPM yang meresahkan seringkali menjadikan mereka berhadapan dengan aparat militer. Apalagi pasukan elit TNI, Kopassus, seringkali diterjunkan untuk meredam ulah OPM. Berbagai nama memiliki reputasi dan taktik untuk meredam kelompok OPM tersebut. Satu di antaranya ialah Letjen TNI Nyoman Cantiasa. Jenderal yang berpengalaman di bidang Kopassus ini bak kenyang menghadapi anggota OPM. Pada korps yang sering dijuluki hantu rimba ini, Cantiasa mewarnai karir militernya. Dan pada saat itu ia seringkali berhadapan dengan OPM atau yang dulu juga disebut kelompok kriminal bersenjata KKB. Dikutip dari Serambi News, Letjen TNI Nyoman Cantiasa cukup terkenal sepak terjangnya saat menghadapi KKB Papua, di mana ia menjabat sebagai Pangdam 18 Kasuari maupun Pangkogabu Wilhan 3 sejak tanggal 21 Januari tahun 2022.
Letjen Chantiasa tidak segan melayangkan ancaman kepada KKB Papua. Bahkan ancaman itu sukses membuat sebagian dari mereka menyerah. Diketahui Chantiasa merupakan lulusan terbaik Akmil tahun 1990. Ia berpengalaman dalam infanteri Kopassus. Saat masih berpangkat Letnan 1, Letu, Chantiasa terlibat dalam Operasi Mapenduma yang dipimpin oleh Prabowo Subianto. Operasi Mapenduma merupakan operasi TNI yang bertugas membebaskan 26 orang sandera yang ditawan oleh OPM. Kala itu Inyoman Chantiasa menjabat sebagai Wakil Komandan Subtim Detasemen 81 Penanggulangan Teror atau SAT 81 Gultor Kopassus. Setelah itu pun ia malang melintang di dunia Kopassus. Sampai puncaknya ia pernah menjabat sebagai Danjen Kopassus pada 2019 lalu. Setelahnya ia didapuk menjadi Pangdam 18 Kasuari 2020 dan Pangkogabu Wilhan 3 2022. Dua jabatan tersebut membuatnya sering berhadapan dengan OPM KKB. Saat itu Chantiasa masih mengutamakan langkah-langkah persuasif untuk membuat OPM kembali ke NKRI. Karena ia beralasan, mereka adalah saudara. Namun, Inyoman Chantiasa yang saat itu Jenderal Bintang 2 menegaskan pemerintah akan menumpas KKB Papua kalau mereka tetap keras kepala, tidak mau kembali ke NKRI. Dikutip dari beberapa sumber, kini Inyoman Chantiasa menjabat sebagai Wakil Kepala Badan Intelijen Negara, BIN. Rani Serang Koramil, nyali Panglima OPM Undius Kogoya Ciut, Dipkul mundur Kopassus. Niat organisasi Papua Merdeka menyerang dan membakar asrama Komando Rayon Militer di Distrik Homeo, Kabupaten Intan Jaya, Papua tak kesampaian. Serangan bertubi-tubi yang dilakukan anak buah Panglima Kodap 8 OPM wilayah Intan Jaya, Undius Kogoya dipatahkan 3 satuan tugas elit yakni Satgas Nanggala Kopassus, Koops TNI Habema dan Satgas Damai Cartens. OPM sempat membakar tempat tinggal anggota Koramil, namun api bisa dengan segera dipadamkan. Sekadar diketahui, pada tanggal 1 Mei lalu, serangan OPM di Distrik Homeo telah mengakibatkan hilangnya nyawa seorang remaja warga pendatang bernama Alexander Parapa. OPM juga membakar bangunan SD Impres Pogapa yang berjarak sekitar 50 meter dari kantor Polsek Homeo, serta mengarahkan beberapa kali tembakan ke kantor Polsek Homeo. Selanjutnya, hari Kamis tanggal 2 Mei tahun 2024 Koramil Homeo ditembaki oleh OPM kelompok Keni Tipagau. Serangan tembakan tersebut juga disertai pembakaran tempat tinggal anggota Koramil, namun berhasil dipadamkan apinya. Setelah TNI Polri memukul mundur, posisi OPM kian terjepit. Merasa terancam keselamatannya, Panglima OPM Undius Kogoya lari ke Kabupaten Paniai. Panglima Kogabu Wilhan 3, Letjen TNI Richard TH Tampu Bolon mengatakan TNI Polri berhasil menembak beberapa anggota OPM. Namun mereka diselamatkan OPM meski dalam kondisi luka. Pasukan Hantu Laut TNI Kepung 2 Jenderal OPM Sorong Raya, pasukan Denny Moos terancam kelaparan. Puluhan kasus kekejaman Panglima Denny Moos dan Wakil Panglima Kodap 4 Sorong Raya, Brigjen Zakarias Fatem membuat aparat TNI Polri melakukan pengamanan ketat. Baru-baru ini, TNI mengerahkan marinir dan pasukan khusus atau Detasemen Jalamangkara, Denjaka, melakukan pengamanan jalur laut. Pengalaman jalur laut merupakan upaya ketiga setelah TNI Polri menjaga ketat wilayah darat seperti Sorong Raya, Paniai, Intan Jaya, Enduga, dan Maibrat yang sejauh ini menjadi sasaran teror OPM. Terkait dengan pengamanan ini, dibenarkan Pangkalan Utama TNI Angkatan Lautan, Lantamal, 14 Sorong, Jumat 24 Mei 2024 bahwa, patroli di sekitar teluk dan perairan laut ini untuk mencegah masuknya logistik dan senjata api untuk OPM. Wakil Komandan, Wadan, Lantamal 14 Sorong, Kolonel, Mar, Rio Sukanto, di Teminabuan, Jumat, mengatakan salah satunya masuknya amunisi, senjata atau logistik lainnya untuk kelompok OPM. Patroli ini dilakukan secara terbuka dan tertutup. Pemeriksaan terhadap kapal selalu menggunakan prosedur operasi standar, SOP, memeriksa pemasok senjata dan kelengkapan dokumen kapal. Jika dalam pemeriksaan dokumen kapal, kata dia, ditemukan adanya dokumen atau surat yang tidak lengkap atau izin tidak berlaku, Lantamal Sorong berupaya membantu nelayan atau kapal tersebut. Rio juga mengimbau agar masyarakat dan nelayan untuk memberikan informasi terkait adanya kapal yang diduga memasok senjata atau amunisi kepada kelompok OPM.
Diketahui, Denny Moos dan anak buahnya merupakan sosok yang paling dicari. Selain Denny Moos ada Komandan Operasi Kodap 4 Sorong Raya Major Arnoldus Jensen Kocu dan Letu Manfred Vatem. Pasukan ini memiliki 50 orang bersenjata. Sebbi Sambom juru bicara OPM mengatakan, pihaknya akan berjuang keras demi tegaknya Papua merdeka dan mereka tidak takut sekalipun dikepung dari berbagai penjuru dan terancam tanpa logistik. Maijen Denny Moos dan Wakil Panglima Kodap 4 Sorong Raya, Brigjen Zakarias Vatem cemas, TNI mengerahkan pasukan super elit Denjaka. Selain Denny Moos, ada pula anak buahnya Komandan Operasi Kodap 4 Sorong Raya Major Arnoldus Jensen Kocu, Letu Manfred Vatem dan 50 kombatan bersenjata yang kini masuk DPO. Kekhawatiran itu disampaikan Sebbi Sambom juru bicara OPM. Namun pihaknya akan berjuang keras dan melawan. Sebab TNI juga sudah melakukan serangan-serangan udara kini mengarahkan Denjaka. Lantas seperti apa Denjaka? Detasemen Jalamangkara, Denjaka, adalah satuan anti-teror aspek laut TNI Angkatan Laut. Denjaka dibentuk pada 13 November 1984 dan memiliki moto Satya Wira Dharma. Untuk diketahui, segala aktivitas Denjaka bersifat rahasia dan sangat jarang dipublikasikan, karena merupakan prajurit pilihan dari Komando Pasukan Katak, Kopaska, dan Intai Amfibi Marinir, Taifib. Ciri prajurit Denjaka adalah seragam warna hitam dan memakai baret ungu. Pusat pendidikan dan markas Komando Denjaka berada di Bumi Marinir Cilandak, Jakarta Selatan. Calon anggota Denjaka dibekali kursus penanggulangan anti-teror aspek laut dalam 6 bulan. Lalu pendidikan anti-teror dan anti-sabotase yang lebih berfokus di laut. Namun, mempunyai kemampuan terbaik di darat, laut, dan udara. Lengkapi dengan ilmu bertempur, ilmu kejiwaan dan analisa situasi khusus. Mereka dibekali dengan alat dan kemampuan canggih, yakni spesialisasi beragam, mulai penjinakan bahan peledak, medis, komunikasi elektronik dan teknologi informasi. Tak hanya operasi anti-teror dan anti-sabotase, Denjaka dapat dilibatkan dalam operasi rahasia, jenis lain, berdasarkan perintah langsung Panglima TNI. Kekuatan dan ketangguhan Denjaka sudah tak diragukan. Tentara Amerika Serikat yang pernah latihan bersama menjuluki mereka pasukan siluman laut atau hantu laut paling elit, karena berkemampuan 3 matra, laut, darat dan udara dengan kecerdasan mumpuni. Terkait dengan pengamanan, Wakil Komandan, Wadan, Lantamal 14 Sorong, Kolonel, Mar, Rio Sukanto, di Teminabuan, Jumat, mengatakan salah satunya masuknya amunisi, senjata atau logistik lainnya untuk kelompok OPM. Patroli ini dilakukan secara terbuka dan tertutup. Pemeriksaan terhadap kapal selalu menggunakan prosedur operasi standar, memeriksa pemasok senjata dan kelengkapan dokumen kapal. Maju kena mundur kena, 400 hantu udara hadang OPM di perbatasan. Bak peribahasa maju kena mundur pun kena. Begitulah kondisi organisasi Papua Merdeka OPM kini. Selain diburu dan dikejar 5 satuan elit yakni Kopassus, Koops TNI, Marinir, Kostran dan Brimob, kini OPM dihadang 400 personil pasukan hantu udara atau Komando Pasukan Gerak Cepat Kopasgat TNI AU. Pasukan hantu udara ini bertugas untuk melakukan patroli di bandara-bandara Papua dan menghadang pelarian OPM di daerah perbatasan. Dilansir Tribun Papua.com, Komandan Wing Komando I, Kopasgat Kolonel Pas Helmia Nange, Rabu tanggal 8 Mei tahun 2024 mengatakan pihaknya telah mengirim Komando Pasukan Gerak Cepat Kopasgat TNI AU mengirimkan pasukan pengganti untuk bertugas menjaga perbatasan di wilayah Papua. Untuk Satgas Pengamanan Perbatasan Pamtas memang baru di-rolling, setahun 2 bulan, ini juga dari jajaran Wing 1, dari Batalion 467, 461, Denmatra 1 maupun Denhanut, ujar Komandan Wing Komando I, Kopasgat Kolonel Pas Helmia Nange. Pasukan elit Baret Jingga ini akan memperkuat pertahanan perbatasan di Papua sekaligus mengantisipasi serangan dari kelompok kriminal KKB atau Organisasi Papua Merdeka OPM. Sebelum bertugas di Papua, ke-400 personel hantu udara sudah menjalani pelatihan di Pusat Pendidikan dan Latihan Pasukan Khusus Pusdiklat Pasus Kopassus, Batu Jajar, Bandung. 400 personel Kopasgat akan ditugaskan di 13-15 pos yang telah ditetapkan. Tidak hanya itu, personelnya juga akan menjaga seluruh bandara yang ada di kawasan rawan serangan teroris OPM. Jenderal OPM terancam kelaparan, sebar hoaks TNI usir pasien RSUD, Kapendam, OPM ancam bakar RSUD. Selain menurut ribuan personel di wilayah zona perang yang ditetapkan oleh OPM,
TNI Polri juga mengunci pergerakan KKB dari lautan. Memutus jalur logistik, baik itu pasokan senjata dan makanan. Akibatnya beredar isu Jenderal OPM di kawasan Paniai Brigjen Matias Gobay dan anak buahnya di Kodap 13 Paniai kelaparan. Mereka lalu melakukan perlawanan, membuat teror dan menyebar hoaks TNI Polri mengusir pasien dan menutup ruang IGD RSUD Madi di Paniai, Papua Tengah. Namun kabar ini dibantah Kapendam 17, Cendrawasih Letkol Infantri Chandra Kurniawan Sabtu 25 Mei 2024. Ia menegaskan, kabar bohong itu sengaja disiarkan kelompok separatis OPM untuk membuat gaduh. Sebab mereka sudah terkepung pasca aparat gabungan TNI Polri menjaga RSUD Madi Paniai. Justru OPM lah yang berniat membakar rumah sakit itu, sehingga pihaknya menurunkan pasukan Batalion Infanteri, YONIF, 527 dan pihak kepolisian. Dilansir Sripoku TV, Senin 27 Mei, Kapendam mengatakan, kehadiran TNI Polri justru permintaan tim medis RSUD Madi Paniai. Mereka khawatir keselamatannya terancam oleh kelompok OPM. Terkait dengan video TNI mengusir pasien itu tidak benar dan dibantah manajemen RSUD, hal itu terjadi antara lain karena kunci pintu rumah sakit rusak, sehingga pintu dipalang agar obat-obatan dan peralatan medis tidak hilang. Pegawai RSUD menutup pintu dengan cara memalang, karena takut obat-obatan dan alat medis hilang. Sedangkan, pasien anak-anak dialihkan ke RSDI, karena RSUD Madi tidak punya dokter spesialis anak. Diketahui, Kabupaten Paniai pekan ini menjadi sasaran amuk OPM. Anak buah Matias Gobay dan Undius Kogoya membakar bangunan dan belasan kios. Bahkan membakar gedung sekolah pendidikan anak usia dini, sekolah dasar, dan sekolah menengah pertama YEB ke Paskopo. Namun juru bicara OPM Sebi Sambom berkilah. Ia mengatakan alasan kelompoknya membakar sekolah karena sering dijadikan markas oleh personel TNI dan Polri. Selain itu, kata Sebi, TPNPB OPM membakar gedung sekolah karena TNI Polri kerap menjadi pengajar. Tentara dan polisi masuk di sekolah-sekolah mengajar sebagai guru di sana. Padahal di sana ada guru, tuturnya pada Sabtu, 25 Mei 2024. OPM lari duluan dengar Kopassus dan Brimob buru gembong KKB, ketakutan bertemu pasukan elit. Organisasi Papua Merdeka masih belum berhenti menebar teror di kalangan warga sipil. Padahal ulah OPM tersebut membuat aparat TNI dan Polri takkan diam. Rekam jejak yang ada, OPM pernah ketakutan saat mendengar pasukan elit TNI, Kopassus dan pasukan elit Polri, Brimob diturunkan ke distrik Homeo. Saat itu, aparat gabungan TNI dan Polri yang tergabung dalam Satgas Damai Cartens ditugaskan memburu anggota Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat OPM yang menebar teror di Intan Jaya, Papua Tengah. Brimob dari Satgas Blukar dan pasukan Kopassus dari Satgas Nanggala adalah bagian dari Operasi Damai Cartens 2024. Mereka tiba di distrik Homeo, Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah, Jumat tanggal 3 Mei tahun 2024. Wilayah tersebut sebelumnya tidak kondusif setelah TPNPB melakukan sejumlah aksi penembakan sejak Selasa tanggal 30 April tahun 2024 dan menyebabkan 1 orang warga tewas. Saat pasukan gabungan berhasil masuk ke Homeo, KKB dipastikan sudah menjauh. Sebelumnya sempat terlihat keberadaan mereka yang bergerak menjauh. Saat itu, KKB mulai berulah di Homeo, Intan Jaya, dengan menyerang Polsek Homeo pada tanggal 30 April tahun 2024 dan menewaskan seorang warga sipil remaja bernama Alexander Parapa. Kemudian, KKB membakar bangunan SD Impres Pogapa pada tanggal 1 Mei tahun 2024 dan upaya penyerangan terhadap Koramil tahun 1705-05 Homeo pada tanggal 2 Mei tahun 2024. Tiga matra TNI kepung OPM desak Egyanus ke Goya CS dari segala penjuru. Putuskan jalur logistik. OPM perlahan dikepung dari segala penjuru oleh tiga matra ini, mulai dari TNI Angkatan Darat, Laut hingga Udara. Belum lagi OPM mulai porak-porandah dari jalur darat membuat mereka makin terjepit di Papua. Beberapa waktu lalu TNI Angkatan Udara menerjunkan pasukan elitnya, yakni Komando Pasukan Gerak Cepat. Pasukan elit TNI Angkatan Udara mengenakan baret
Jingga ini dikirim sebagai pasukan pengganti untuk bertugas menjaga perbatasan di wilayah Papua. Komandan Wing Komando 1 Kopasgat, Kolonel Pas Helmi Anange mengatakan bahwa pihaknya sudah mengirim 400 pasukan untuk mengantisipasi serangan KKB yang belakangan OPM. Belum lagi pasukan dari TNI Angkatan Darat dan Polri yang memang sudah berjaga di jalur darat untuk menumpas pergerakan Egyanus ke Goya CS. Hasilnya seperti terlihat baru-baru ini OPM terbungkam saat melakukan pembakaran sejumlah gedung sekolah dan kios di distrik Panai Timur di Kabupaten Paniai. Aksi pembakaran dan penembakan tersebut dipukul mundur oleh aparat TNI dan Polri gabungan hingga menyebabkan seorang anggota OPM tewas. Seorang anggota OPM yang tewas tersebut adalah Ajudan Undius Kegoya bernama Basu Kalabia. Dan paling baru, Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut Sorong untuk mencegah pasukan logistik dan senjata api untuk OPM. Pihak Lantabal Kol Rio Sukanto mengatakan pihaknya meningkatkan patroli di sekitar teluk dan perairan laut untuk mencegah hal tersebut. Selain melakukan pemeriksaan pemasok senjata dan logistik, Antabal Sorong juga memeriksa kelengkapan dokumen kapal yang memasuki wilayah perairan Indonesia pada umumnya serta perairan Papua pada khususnya. Ia juga mengajak masyarakat dan nelayan untuk memberi informasi terkait adanya kapal yang diduga memasok senjata atau amunisi kepada kelompok OPM. OPM panik, pasukan siluman, Menhan Prabowo kuasa 3 wilayah zona perang, 3 jenderal KKB gerilya di hutan. Ribuan pasukan TNI Polri dikerahkan mengamankan Papua, termasuk pasukan elit TNI pasca OPM menyatakan perang gerilya di hutan-hutan untuk mengganggu keamanan Papua. Juru bicara Manajemen Marikas Pusat Komando Nasional TPNPB OPM Sebi Sambo mengatakan 3 jenderal OPM menyatakan perang gerilya, khususnya di 3 wilayah yang Intan Jaya dipimpin Panglima Kodam Brigjen Undius Kegoya, Paniai dikomandoi Kodam Brigjen Matias Gopai dan Puncak Ilaga Kodam Brigjen Penny Murib. Tantangan inilah yang membuat petinggi TNI Polri geram, maka itu TNI akan bertindak tegas dengan mengerahkan pasukan rahasia dan pasukan elit. Jika Desember 2023 lalu Prabowo melepas 400 prajurit Kostrad yang kerap dijuluki pasukan rahasia atau pasukan setan, maka April lalu Kopasgat juga sudah bertugas mengamankan bandara sebanyak 400 orang. Jauh sebelumnya, Menhan Prabowo juga menerjunkan tim siluman Nanggala Kopassos, pasukan intelijen rahasia yang membuka jalan masuknya anggota TNI lainnya jika wilayah dinyatakan zona siaga 1. Pangkogap Wilhan 3 Letjen TNI Richard Tampu Bolon, TNI Polri bertanggung jawab mengamankan setiap jengkal wilayah Papua terutama daerah Intan Jaya, Paniai, Sorong Raya dan Puncak Ilaga yang menjadi sasaran tindak kriminal dan teror OPM. Pengamanan ini dilakukan sebagai upaya untuk mempercepat proses pembangunan Papua sehingga merata seperti daerah lainnya. Maka itu OPM dianggap sebagai pengacau yang tak ingin Papua maju. Dikabarkan TNI mengerahkan Denjaka yang selama ini dikenal tangguh di segala medan baik darat, udara dan lautan sehingga mereka kerap dijuluki pasukan siluman. Ditakuti OPM sosok Jenderal Kopassus bernyali, baru bicara bikin gembong KKB angkat tangan. Ulah organisasi Papua Merdeka OPM yang meresahkan seringkali menjadikan mereka berhadapan dengan aparat militer. Apalagi pasukan elit TNI, Kopassus, seringkali diterjunkan untuk meredam ulah OPM. Berbagai nama memiliki reputasi dan taktik untuk meredam kelompok OPM tersebut. Satu di antaranya ialah Letjen TNI Nyoman Cantiasa. Jenderal yang berpengalaman di bidang Kopassus ini bak kenyang menghadapi anggota OPM. Pada korps yang sering dijuluki hantu rimba ini, Cantiasa mewarnai karir militernya. Dan pada saat itu ia seringkali berhadapan dengan OPM atau yang dulu juga disebut kelompok kriminal bersenjata KKB. Dikutip dari Serambi News, Letjen TNI Nyoman Cantiasa cukup terkenal sepak terjangnya saat menghadapi KKB Papua, di mana ia menjabat sebagai Pangdam 18 Kasuari maupun Pangkogabu Wilhan 3 sejak tanggal 21 Januari tahun 2022. Letjen Cantiasa tidak segan melayangkan ancaman kepada KKB Papua. Bahkan ancaman itu sukses membuat sebagian dari mereka menyerah. Diketahui Cantiasa merupakan lulusan terbaik Akmil tahun 1990. Ia berpengalaman dalam infanteri Kopassus.
Saat masih berpangkat Letnan 1, Letu Cantiasa terlibat dalam operasi Mapenduma yang dipimpin oleh Prabowo Subianto. Operasi Mapenduma merupakan operasi TNI yang bertugas membebaskan 26 orang sandera yang ditawan oleh OPM. Kala itu Inyoman Cantiasa menjabat sebagai Wakil Komandan Subtim Detasemen 81 Penanggulangan Teror atau SAT 81 Gultor Kopassus. Setelah itu pun ia malang melintang di dunia Kopassus. Sampai puncaknya ia pernah menjabat sebagai Danjen Kopassus pada 2019 lalu. Setelahnya ia didapuk menjadi Pangdam 18 Kasuari 2020 dan Pangkogabu Wilhan 3 2022. Dua jabatan tersebut membuatnya sering berhadapan dengan OPM KKB. Saat itu Cantiasa masih mengutamakan langkah-langkah persuasif untuk membuat OPM kembali ke NKRI. Karena ia beralasan, mereka adalah saudara. Namun, Inyoman Cantiasa yang saat itu Jenderal Bintang 2 menegaskan pemerintah akan menumpas KKB Papua kalau mereka tetap keras kepala, tidak mau kembali ke NKRI. Dikutip dari beberapa sumber, kini Inyoman Cantiasa menjabat sebagai Wakil Kepala Badan Intelijen Negara, BIN. Rani Serang Koramil, nyali Panglima OPM Undius Kogoyaciut Dipkul mundur Kopassus. Niat organisasi Papua Merdeka menyerang dan membakar asrama Komando Rayon Militer di Distrik Homeo, Kabupaten Intan Jaya, Papua tak kesampaian. Serangan bertubi-tubi yang dilakukan anak buah Panglima Kodap 8 OPM wilayah Intan Jaya, Undius Kogoya dipatahkan 3 satuan tugas elit yakni Satgas Nanggala Kopassus, Koops TNI Habema dan Satgas Damai Cartens. OPM sempat membakar tempat tinggal anggota Koramil, namun api bisa dengan segera dipadamkan. Sekadar diketahui, pada tanggal 1 Mei lalu, serangan OPM di distrik Homeo telah mengakibatkan hilangnya nyawa seorang remaja warga pendatang bernama Alexander Parapa. OPM juga membakar bangunan SD Impres Pogapa yang berjarak sekitar 50 meter dari kantor Polsek Homeo, serta mengarahkan beberapa kali tembakan ke kantor Polsek Homeo. Selanjutnya, hari Kamis tanggal 2 Mei tahun 2024 Koramil Homeo ditembaki oleh OPM kelompok Geni Tipagau. Serangan tembakan tersebut juga disertai pembakaran tempat tinggal anggota Koramil, namun berhasil dipadamkan apinya. Setelah TNI Polri memukul mundur, posisi OPM kian terjepit. Merasa terancam keselamatannya, Panglima OPM Undius Kogoya lari ke Kabupaten Paniai. Panglima Kogabu Wilhan 3, Letjen TNI Richard TH Tampu Bolon mengatakan TNI Polri berhasil menembak beberapa anggota OPM. Namun mereka diselamatkan OPM meski dalam kondisi luka. Pasukan Hantu Laut TNI Kepung 2 Jenderal OPM Sorong Raya, pasukan Deni Moos terancam kelaparan. Puluhan kasus kekejaman Panglima Deni Moos dan Wakil Panglima Kodap 4 Sorong Raya, Brigjen Zakarias Fatem membuat aparat TNI Polri melakukan pengamanan ketat. Baru-baru ini, TNI mengerahkan marinir dan pasukan khusus atau Detasemen Jalamangkara, Denjaka, melakukan pengamanan jalur laut. Pengalaman jalur laut merupakan upaya ketiga setelah TNI Polri menjaga ketat wilayah darat seperti Sorong Raya, Paniai, Intan Jaya, Enduga, dan Maibrat yang sejauh ini menjadi sasaran teror OPM. Terkait dengan pengamanan ini, dibenarkan Pangkalan Utama TNI Angkatan Lautan, Lantamal, 14 Sorong, Jumat 24 Mei 2024 bahwa, patroli di sekitar teluk dan perairan laut ini untuk mencegah masuknya logistik dan senjata api untuk OPM. Wakil Komandan, Wadan, Lantamal 14 Sorong, Kolonel, Mar, Rio Sukanto, di Teminabuan, Jumat, mengatakan salah satunya masuknya amunisi, senjata atau logistik lainnya untuk kelompok OPM. Patroli ini dilakukan secara terbuka dan tertutup. Pemeriksaan terhadap kapal selalu menggunakan prosedur operasi standar, SOP, memeriksa pemasok senjata dan kelengkapan dokumen kapal. Jika dalam pemeriksaan dokumen kapal, kata dia, ditemukan adanya dokumen atau surat yang tidak lengkap atau izin tidak berlaku, Lantamal Sorong berupaya membantu nelayan atau kapal tersebut. Rio juga mengimbau agar masyarakat dan nelayan untuk memberikan informasi terkait adanya kapal yang diduga memasok senjata atau amunisi kepada kelompok OPM. Diketahui, Deni Moos dan anak buahnya merupakan sosok yang paling dicari. Selain Deni Moos ada Komandan Operasi Kodap 4 Sorong Raya Major Arnoldus Jensen Kocu dan Letu Manfred Fatem. Pasukan ini memiliki 50 orang bersenjata.
Sebbi Sambom juru bicara OPM mengatakan, pihaknya akan berjuang keras demi tegaknya Papua merdeka dan mereka tidak takut sekalipun dikepung dari berbagai penjuru dan terancam tanpa logistik. Maijen Denny Moos dan Wakil Panglima Kodam 4 Sorong Raya, Brigjen Zakarias Fatem cemas, TNI mengerahkan pasukan super elit Denjaka. Selain Denny Moos, ada pula anak buahnya Komandan Operasi Kodam 4 Sorong Raya Major Arnoldus Jensen Kocu, Letu Manfred Fatem dan 50 kombatan bersenjata yang kini masuk DPO. Kekhawatiran itu disampaikan Sebbi Sambom juru bicara OPM. Namun pihaknya akan berjuang keras dan melawan. Sebab TNI juga sudah melakukan serangan-serangan udara kini mengarahkan Denjaka. Lantas seperti apa Denjaka? Detasemen Jalamangkara, Denjaka, adalah satuan anti-teror aspek laut TNI Angkatan Laut. Denjaka dibentuk pada 13 November 1984 dan memiliki moto Satya Wira Dharma. Untuk diketahui, segala aktivitas Denjaka bersifat rahasia dan sangat jarang dipublikasikan, karena merupakan prajurit pilihan dari Komando Pasukan Katak, Kopaska, dan Intai Amfibi Marinir, Taifib. Ciri prajurit Denjaka adalah seragam warna hitam dan memakai baret ungu. Pusat pendidikan dan markas Komando Denjaka berada di Bumi Marinir Cilandak, Jakarta Selatan. Calon anggota Denjaka dibekali kursus penanggulangan anti-teror aspek laut dalam 6 bulan. Lalu pendidikan anti-teror dan anti-sabotase yang lebih berfokus di laut. Namun, mempunyai kemampuan terbaik di darat, laut, dan udara. Lengkapi dengan ilmu bertempur, ilmu kejiwaan dan analisa situasi khusus. Mereka dibekali dengan alat dan kemampuan canggih, yakni spesialisasi beragam, mulai penjinakan bahan peledak, medis, komunikasi elektronik dan teknologi informasi. Tak hanya operasi anti-teror dan anti-sabotase, Denjaka dapat dilibatkan dalam operasi rahasia, jenis lain, berdasarkan perintah langsung Panglima TNI. Kekuatan dan ketangguhan Denjaka sudah tak diragukan. Tentara Amerika Serikat yang pernah latihan bersama menjuluki mereka pasukan siluman laut atau hantu laut paling elit, karena berkemampuan 3 matra, laut, darat dan udara dengan kecerdasan mumpuni. Terkait dengan pengamanan, Wakil Komandan, Wadan, Lantamal 14 Sorong, Kolonel, Mar, Rio Sukanto, di Teminabuan, Jumat, mengatakan salah satunya masuknya amunisi, senjata atau logistik lainnya untuk kelompok OPM. Patroli ini dilakukan secara terbuka dan tertutup. Pemeriksaan terhadap kapal selalu menggunakan prosedur operasi standar, memeriksa pemasok senjata dan kelengkapan dokumen kapal. Maju kena mundur kena, 400 hantu udara hadang OPM di perbatasan. Bak peribahasa maju kena mundur pun kena. Begitulah kondisi organisasi Papua Merdeka OPM kini. Selain diburu dan dikejar 5 satuan elit yakni Kopassus, Koops TNI, Marinir, Kostran dan Brimob, kini OPM dihadang 400 personil pasukan hantu udara atau Komando Pasukan Gerak Cepat Kopasgat TNI AU. Pasukan hantu udara ini bertugas untuk melakukan patroli di bandara-bandara Papua dan menghadang pelarian OPM di daerah perbatasan. Dilansir Tribun Papua.com, Komandan Wing Komando I, Kopasgat Kolonel Pas Helmi A. Nange, Rabu tanggal 8 Mei tahun 2024 mengatakan pihaknya telah mengirim Komando Pasukan Gerak Cepat Kopasgat TNI AU mengirimkan pasukan pengganti untuk bertugas menjaga perbatasan di wilayah Papua. Untuk Satgas Pengamanan Perbatasan Pamtas memang baru di-rolling, setahun 2 bulan, ini juga dari jajaran Wing 1, dari Batalion 467, 461, Denmatras 1 maupun Denhanut, ujar Komandan Wing Komando I, Kopasgat Kolonel Pas Helmi A. Nange. Pasukan elit Baret Jingga ini akan memperkuat pertahanan perbatasan di Papua sekaligus mengantisipasi serangan dari kelompok kriminal KKB atau Organisasi Papua Merdeka OPM. Sebelum bertugas di Papua, ke-400 personel hantu udara sudah menjalani pelatihan di Pusat Pendidikan dan Latihan Pasukan Khusus Pusdiklat Pasus Kopassus, Batu Jajar, Bandung. 400 personel Kopasgat akan ditugaskan di 13-15 pos yang telah ditetapkan. Tidak hanya itu, personelnya juga akan menjaga seluruh bandara yang ada di kawasan rawan serangan teroris OPM. Jenderal OPM terancam kelaparan, sebar hoaks TNI usir pasien RSUD, Kapendam, OPM ancam bakar RSUD. Selain menurut ribuan personel di wilayah zona perang yang ditetapkan oleh OPM, TNI Polri juga mengunci pergerakan KKB dari lautan. Memutus jalur logistik, baik itu pasokan senjata dan makanan. Akibatnya beredar isu Jenderal OPM di kawasan Paniai Brigjen Matias Gobay dan anak buahnya di Kodam 13 Paniai kelaparan.
Mereka lalu melakukan perlawanan, membuat teror dan menyebar hoaks TNI Polri mengusir pasien dan menutup ruang IGD RSUD Madi di Paniai, Papua Tengah. Namun kabar ini dibantah Kapendam 17, Cendrawasih Letkol Infantri Chandra Kurniawan Sabtu 25 Mei 2024. Ia menegaskan, kabar bohong itu sengaja disiarkan kelompok separatis OPM untuk membuat gaduh. Sebab mereka sudah terkepung pasca aparat gabungan TNI Polri menjaga RSUD Madi Paniai. Justru OPM lah yang berniat membakar rumah sakit itu, sehingga pihaknya menurunkan pasukan Batalion Infanteri, YONIF, 527 dan pihak kepolisian. Dilansir Sripoku TV, Senin 27 Mei, Kapendam mengatakan, kehadiran TNI Polri justru permintaan tim medis RSUD Madi Paniai. Mereka khawatir keselamatannya terancam oleh kelompok OPM. Terkait dengan video TNI mengusir pasien itu tidak benar dan dibantah manajemen RSUD, hal itu terjadi antara lain karena kunci pintu rumah sakit rusak, sehingga pintu dipalang agar obat-obatan dan peralatan medis tidak hilang. Pegawai RSUD menutup pintu dengan cara memalang, karena takut obat-obatan dan alat medis hilang. Sedangkan, pasien anak-anak dialihkan ke RSDI, karena RSUD Madi tidak punya dokter spesialis anak. Diketahui, Kabupaten Paniai pekan ini menjadi sasaran amuk OPM. Anak buah Matias Gobay dan Undius Kogoya membakar bangunan dan belasan kios. Bahkan membakar gedung sekolah pendidikan anak usia dini, sekolah dasar, dan sekolah menengah pertama YEB di Kepaskopo. Namun juru bicara OPM Sebi Sambom berkilah. Ia mengatakan alasan kelompoknya membakar sekolah karena sering dijadikan markas oleh personel TNI dan Polri. Selain itu, kata Sebi, TPNPB OPM membakar gedung sekolah karena TNI Polri kerap menjadi pengajar. Tentara dan polisi masuk di sekolah-sekolah mengajar sebagai guru di sana. Padahal di sana ada guru, tuturnya pada Sabtu, 25 Mei 2024. OPM lari duluan dengar Kopassus dan Brimob buru gembong KKB, ketakutan bertemu pasukan elit. Organisasi Papua Merdeka masih belum berhenti menebar teror di kalangan warga sipil. Padahal ulah OPM tersebut membuat aparat TNI dan Polri takkan diam. Rekam jejak yang ada, OPM pernah ketakutan saat mendengar pasukan elit TNI, Kopassus dan pasukan elit Polri, Brimob diturunkan ke distrik Homeo. Saat itu, aparat gabungan TNI dan Polri yang tergabung dalam Satgas Damai Cartens ditugaskan memburu anggota Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat OPM yang menebar teror di Intan Jaya, Papua Tengah. Brimob dari Satgas Blukar dan pasukan Kopassus dari Satgas Nanggala adalah bagian dari Operasi Damai Cartens 2024. Mereka tiba di distrik Homeo, Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah, Jumat tanggal 3 Mei tahun 2024. Wilayah tersebut sebelumnya tidak kondusif setelah TPNPB melakukan sejumlah aksi penembakan sejak Selasa tanggal 30 April tahun 2024 dan menyebabkan 1 orang warga tewas. Saat pasukan gabungan berhasil masuk ke Homeo, KKB dipastikan sudah menjauh. Sebelumnya sempat terlihat keberadaan mereka yang bergerak menjauh. Saat itu, KKB mulai berulah di Homeo, Intan Jaya, dengan menyerang Polsek Homeo pada tanggal 30 April tahun 2024 dan menewaskan seorang warga sipil remaja bernama Alexander Parapa. Kemudian, KKB membakar bangunan SD Impres Pogapa pada tanggal 1 Mei tahun 2024 dan upaya penyerangan terhadap Koramil tahun 1705-05 Homeo pada tanggal 2 Mei tahun 2024. Tiga matra TNI Kepung OPM desak Egyanus ke Goya CS dari segala penjuru. Putuskan jalur logistik. OPM perlahan dikepung dari segala penjuru oleh tiga matra ini, mulai dari TNI Angkatan Darat, Laut hingga Udara. Belum lagi OPM mulai porak-porandah dari jalur darat membuat mereka makin terjepit di Papua. Beberapa waktu lalu TNI Angkatan Udara menerjunkan pasukan elitnya, yakni Komando Pasukan Gerak Cepat. Pasukan elit TNI Angkatan Udara mengenakan baret
jingga ini dikirim sebagai pasukan pengganti untuk bertugas menjaga perbatasan di wilayah Papua. Komandan Wing Komando 1 Kopasgat, Kolonel Pas Helmi Anange mengatakan bahwa pihaknya sudah mengirim 400 pasukan untuk mengantisipasi serangan KKB yang belakangan OPM. Belum lagi pasukan dari TNI Angkatan Darat dan Polri yang memang sudah berjaga di jalur darat untuk menumpas pergerakan Egyanus ke Goya CS. Hasilnya seperti terlihat baru-baru ini OPM terbungkam saat melakukan pembakaran sejumlah gedung sekolah dan kios di distrik Paniai Timur di Kabupaten Paniai. Aksi pembakaran dan penembakan tersebut dipukul mundur oleh aparat TNI dan Polri gabungan hingga menyebabkan seorang anggota OPM tewas. Seorang anggota OPM yang tewas tersebut adalah ajudan Undius Kegoya bernama Basu Kalabia. Dan paling baru, Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut Sorong untuk mencegah pasukan logistik dan senjata api untuk OPM. Pihak Lantabal Kol Rio Sukanto mengatakan pihaknya meningkatkan patroli di sekitar teluk dan perairan laut untuk mencegah hal tersebut. Selain melakukan pemeriksaan pemasok senjata dan logistik, Antabal Sorong juga memeriksa kelengkapan dokumen kapal yang memasuki wilayah perairan Indonesia pada umumnya serta perairan Papua pada khususnya. Ia juga mengajak masyarakat dan nelayan untuk memberi informasi terkait adanya kapal yang diduga memasok senjata atau amunisi kepada kelompok OPM. OPM panik, pasukan siluman, Menhan Prabowo kuasa 3 wilayah zona perang, 3 jenderal KKB gerilya di hutan. Ribuan pasukan TNI Polri dikerahkan mengamankan Papua, termasuk pasukan elit TNI pasca OPM menyatakan perang gerilya di hutan-hutan untuk mengganggu keamanan Papua. Juru bicara Manajemen Marikas Pusat Komando Nasional TPNPB OPM Sebi Sambo mengatakan 3 jenderal OPM menyatakan perang gerilya, khususnya di 3 wilayah yang di Intan Jaya dipimpin Panglima Kodam Brigjen Undius Kegoya, Paniai dikomandoi Kodam Brigjen Matias Gopai dan Puncak Ilaga Kodam Brigjen Penny Murib. Tantangan inilah yang membuat petinggi TNI Polri geram, maka itu TNI akan bertindak tegas dengan mengerahkan pasukan rahasia dan pasukan elit. Jika Desember 2023 lalu Prabowo melepas 400 prajurit Kostrad yang kerap dijuluki pasukan rahasia atau pasukan setan, maka April lalu Kopasgat juga sudah bertugas mengamankan bandara sebanyak 400 orang. Jauh sebelumnya, Menhan Prabowo juga menerjunkan tim siluman Nanggala Kopassus, pasukan intelijen rahasia yang membuka jalan masuknya anggota TNI lainnya jika wilayah dinyatakan zona siaga 1. Pangkogap Wilhan 3 Letjen TNI Richard Tampu Bolon, TNI Polri bertanggung jawab mengamankan setiap jengkal wilayah Papua terutama daerah Intan Jaya, Paniai, Sorong Raya dan Puncak Ilaga yang menjadi sasaran tindak kriminal dan teror OPM. Pengamanan ini dilakukan sebagai upaya untuk mempercepat proses pembangunan Papua sehingga merata seperti daerah lainnya. Maka itu OPM dianggap sebagai pengacau yang tak ingin Papua maju. Dikabarkan TNI mengerahkan Denjaka yang selama ini dikenal tangguh di segala medan baik darat, udara, dan lautan sehingga mereka kerap dijuluki pasukan siluman. Ditakuti OPM, sosok Jenderal Kopassus bernyali, baru bicara bikin gembong KKB angkat tangan. Ulah organisasi Papua Merdeka OPM yang meresahkan seringkali menjadikan mereka berhadapan dengan aparat militer. Apalagi pasukan elit TNI, Kopassus, seringkali diterjunkan untuk meredam ulah OPM. Berbagai nama memiliki reputasi dan taktik untuk meredam kelompok OPM tersebut. Satu di antaranya ialah Letjen TNI Nyoman Cantiasa. Jenderal yang berpengalaman di bidang Kopassus ini bak kenyang menghadapi anggota OPM. Pada korps yang sering dijuluki hantu rimba ini, Cantiasa mewarnai karir militernya. Dan pada saat itu ia seringkali berhadapan dengan OPM atau yang dulu juga disebut kelompok kriminal bersenjata KKB. Dikutip dari Serambi News, Letjen TNI Nyoman Cantiasa cukup terkenal sepak terjangnya saat menghadapi KKB Papua, di mana ia menjabat sebagai Pangdam 18 Kasuari maupun Pangkogabu Wilhan 3 sejak tanggal 21 Januari tahun 2022. Letjen Cantiasa tidak segan melayangkan ancaman kepada KKB Papua. Bahkan ancaman itu sukses membuat sebagian dari mereka menyerah. Diketahui Cantiasa merupakan lulusan terbaik Akmil tahun 1990. Ia berpengalaman dalam infanteri Kopassus. Saat masih berpangkat Letnan 1, Letu, Cantiasa terlibat dalam operasi Mapenduma yang dipimpin oleh Prabowo Subianto.
Operasi Mapenduma merupakan operasi TNI yang bertugas membebaskan 26 orang sandera yang ditawan oleh OPM. Kala itu Inyoman Cantiasa menjabat sebagai Wakil Komandan Subtim Detasemen 81 Penanggulangan Teror atau SAT 81 Gultor Kopassus. Setelah itu pun ia malang melintang di dunia Kopassus. Sampai puncaknya ia pernah menjabat sebagai Danjen Kopassus pada 2019 lalu. Setelahnya ia didapuk menjadi Pangdam 18 Kasuari 2020 dan Pangkogabu Wilhan 3 2022. Dua jabatan tersebut membuatnya sering berhadapan dengan OPM KKB. Saat itu Cantiasa masih mengutamakan langkah-langkah persuasif untuk membuat OPM kembali ke NKRI. Karena ia beralasan mereka adalah saudara. Namun, Inyoman Cantiasa yang saat itu Jenderal Bintang 2 menegaskan pemerintah akan menumpas KKB Papua kalau mereka tetap keras kepala, tidak mau kembali ke NKRI. Dikutip dari beberapa sumber, kini Inyoman Cantiasa menjabat sebagai Wakil Kepala Badan Intelijen Negara (BIN). Rani Serang Koramil, nyali Panglima OPM Undius Kogoyaciut Dipkul mundur Kopassus. Niat organisasi Papua Merdeka menyerang dan membakar asrama Komando Rayon Militer di Distrik Homeo, Kabupaten Intan Jaya, Papua tak kesampaian. Serangan bertubi-tubi yang dilakukan anak buah Panglima Kodap 8 OPM wilayah Intan Jaya, Undius Kogoya dipatahkan 3 satuan tugas elit yakni Satgas Nanggala Kopassus, Koops TNI Habema dan Satgas Damai Cartens. OPM sempat membakar tempat tinggal anggota Koramil, namun api bisa dengan segera dipadamkan. Sekadar diketahui, pada tanggal 1 Mei lalu, serangan OPM di Distrik Homeo telah mengakibatkan hilangnya nyawa seorang remaja warga pendatang bernama Alexander Parapa. OPM juga membakar bangunan SD Impres Pogapa yang berjarak sekitar 50 meter dari kantor Polsek Homeo, serta mengarahkan beberapa kali tembakan ke kantor Polsek Homeo. Selanjutnya, hari Kamis tanggal 2 Mei tahun 2024 Koramil Homeo ditembaki oleh OPM kelompok Keni Tipagau. Serangan tembakan tersebut juga disertai pembakaran tempat tinggal anggota Koramil, namun berhasil dipadamkan apinya. Setelah TNI Polri memukul mundur, posisi OPM kian terjepit. Merasa terancam keselamatannya, Panglima OPM Undius Kogoya lari ke Kabupaten Paniai. Panglima Kogabu Wilhan 3, Letjen TNI Richard T.H. Tampubolon mengatakan TNI Polri berhasil menembak beberapa anggota OPM. Namun mereka diselamatkan OPM meski dalam kondisi luka. Pasukan Hantu Laut TNI Kepung 2 Jenderal OPM Sorong Raya, pasukan Denny Moos terancam kelaparan. Puluhan kasus kekejaman Panglima Denny Moos dan Wakil Panglima Kodap 4 Sorong Raya, Brigjen Zakarias Fatem membuat aparat TNI Polri melakukan pengamanan ketat. Baru-baru ini, TNI mengerahkan marinir dan pasukan khusus atau Detasemen Jalamangkara, Denjaka, melakukan pengamanan jalur laut. Pengalaman jalur laut merupakan upaya ketiga setelah TNI Polri menjaga ketat wilayah darat seperti Sorong Raya, Paniai, Intan Jaya, Enduga, dan Maibrat yang sejauh ini menjadi sasaran teror OPM. Terkait dengan pengamanan ini, dibenarkan Pangkalan Utama TNI Angkatan Lautan, Lantamal, 14 Sorong, Jumat 24 Mei 2024 bahwa, patroli di sekitar teluk dan perairan laut ini untuk mencegah masuknya logistik dan senjata api untuk OPM. Wakil Komandan, Wadan, Lantamal 14 Sorong, Kolonel, Mar, Rio Sukanto, di Teminabuan, Jumat, mengatakan salah satunya masuknya amunisi, senjata atau logistik lainnya untuk kelompok OPM. Patroli ini dilakukan secara terbuka dan tertutup. Pemeriksaan terhadap kapal selalu menggunakan prosedur operasi standar, SOP, memeriksa pemasok senjata dan kelengkapan dokumen kapal. Jika dalam pemeriksaan dokumen kapal, kata dia, ditemukan adanya dokumen atau surat yang tidak lengkap atau izin tidak berlaku, Lantamal Sorong berupaya membantu nelayan atau kapal tersebut. Rio juga mengimbau agar masyarakat dan nelayan untuk memberikan informasi terkait adanya kapal yang diduga memasok senjata atau amunisi kepada kelompok OPM. Diketahui, Denny Moos dan anak buahnya merupakan sosok yang paling dicari. Selain Denny Moos ada Komandan Operasi Kodap 4 Sorong Raya Major Arnoldus Jensen Kocu dan Letu Manfred Fatem. Pasukan ini memiliki 50 orang bersenjata. Sebbi Sambom juru bicara OPM mengatakan, pihaknya akan berjuang keras demi tegaknya Papua Merdeka dan mereka tidak takut sekalipun dikepung dari berbagai penjuru dan terancam tanpa logistik.
Maijen Denny Moos dan Wakil Panglima Kodam 4 Sorong Raya, Brigjen Zakarias Fatem cemas, TNI mengerahkan pasukan super elit Denjaka. Selain Denny Moos, ada pula anak buahnya Komandan Operasi Kodam 4 Sorong Raya Major Arnoldus Jensen Kocu, Letu Manfred Fatem dan 50 kombatan bersenjata yang kini masuk DPO. Kekhawatiran itu disampaikan Sebi Sambom juru bicara OPM. Namun pihaknya akan berjuang keras dan melawan. Sebab TNI juga sudah melakukan serangan-serangan udara kini mengarahkan Denjaka. Lantas seperti apa Denjaka? Detasemen Jalamangkara, Denjaka, adalah satuan anti-teror aspek laut TNI Angkatan Laut. Denjaka dibentuk pada 13 November 1984 dan memiliki moto Satya Wira Dharma. Untuk diketahui, segala aktivitas Denjaka bersifat rahasia dan sangat jarang dipublikasikan, karena merupakan prajurit pilihan dari Komando Pasukan Katak, Kopaska, dan Intai Amfibi Marinir, Taifib. Ciri prajurit Denjaka adalah seragam warna hitam dan memakai baret ungu. Pusat pendidikan dan markas Komando Denjaka berada di Bumi Marinir Cilandak, Jakarta Selatan. Calon anggota Denjaka dibekali kursus penanggulangan anti-teror aspek laut dalam 6 bulan. Lalu pendidikan anti-teror dan anti-sabotase yang lebih berfokus di laut. Namun, mempunyai kemampuan terbaik di darat, laut, dan udara. Lengkapi dengan ilmu bertempur, ilmu kejiwaan dan analisa situasi khusus. Mereka dibekali dengan alat dan kemampuan canggih, yakni spesialisasi beragam, mulai penjinakan bahan peledak, medis, komunikasi elektronik dan teknologi informasi. Tak hanya operasi anti-teror dan anti-sabotase, Denjaka dapat dilibatkan dalam operasi rahasia, jenis lain, berdasarkan perintah langsung Panglima TNI. Kekuatan dan ketangguhan Denjaka sudah tak diragukan. Tentara Amerika Serikat yang pernah latihan bersama menjuluki mereka pasukan siluman laut atau hantu laut paling elit, karena berkemampuan 3 matra, laut, darat dan udara dengan kecerdasan mumpuni. Terkait dengan pengamanan, Wakil Komandan, Wadan, Lantamal 14 Sorong, Kolonel, Mar, Rio Sukanto, di Teminabuan, Jumat, mengatakan salah satunya masuknya amunisi, senjata atau logistik lainnya untuk kelompok OPM. Patroli ini dilakukan secara terbuka dan tertutup. Pemeriksaan terhadap kapal selalu menggunakan prosedur operasi standar, memeriksa pemasok senjata dan kelengkapan dokumen kapal. Maju kena mundur kena, 400 hantu udara hadang OPM di perbatasan. Bak peribahasa maju kena mundur pun kena. Begitulah kondisi organisasi Papua Merdeka OPM kini. Selain diburu dan dikejar 5 satuan elit yakni Kopassus, Koops TNI, Marinir, Kostran dan Brimob, kini OPM dihadang 400 personil pasukan hantu udara atau Komando Pasukan Gerak Cepat Kopasgat TNI AU. Pasukan hantu udara ini bertugas untuk melakukan patroli di bandara-bandara Papua dan menghadang pelarian OPM di daerah perbatasan. Dilansir Tribun Papua.com, Komandan Wing Komando I, Kopasgat Kolonel Pas Helmi A. Nange, Rabu tanggal 8 Mei tahun 2024 mengatakan pihaknya telah mengirim Komando Pasukan Gerak Cepat Kopasgat TNI AU mengirimkan pasukan pengganti untuk bertugas menjaga perbatasan di wilayah Papua. Untuk Satgas Pengamanan Perbatasan Pamtas memang baru di-rolling, setahun 2 bulan, ini juga dari jajaran Wing 1, dari Batalion 467, 461, Denmatra 1 maupun Denhanut, ujar Komandan Wing Komando I, Kopasgat Kolonel Pas Helmi A. Nange, pasukan elit Baret Jingga ini akan memperkuat pertahanan perbatasan di Papua sekaligus mengantisipasi serangan dari kelompok kriminal KKB atau Organisasi Papua Merdeka OPM. Sebelum bertugas di Papua, ke-400 personel hantu udara sudah menjalani pelatihan di Pusat Pendidikan dan Latihan Pasukan Khusus Pusdiklat Pasus Kopassus, Batu Jajar, Bandung. 400 personel Kopasgat akan ditugaskan di 13-15 pos yang telah ditetapkan. Tidak hanya itu, personelnya juga akan menjaga seluruh bandara yang ada di kawasan rawan serangan teroris OPM. Jenderal OPM terancam kelaparan, sebar hoaks TNI usir pasien RSUD, Kapendam, OPM ancam bakar RSUD. Selain menurut ribuan personel di wilayah zona perang yang ditetapkan oleh OPM, TNI Polri juga mengunci pergerakan KKB dari lautan. Memutus jalur logistik, baik itu pasokan senjata dan makanan. Akibatnya beredar isu Jenderal OPM di kawasan Paniai Brigjen Matias Gobay dan anak buahnya di Kodam 13 Paniai kelaparan. Mereka lalu melakukan perlawanan, membuat teror dan menyebar hoaks TNI Polri mengusir pasien dan menutup ruang IGD RSUD Madi di Paniai, Papua Tengah. Namun kabar ini dibantah Kapendam 17, Cendrawasih Letkol Infantri Chandra Kurniawan Sabtu 25 Mei 2024.
Ia menegaskan, kabar bohong itu sengaja disiarkan kelompok separatis OPM untuk membuat gaduh. Sebab mereka sudah terkepung pasca aparat gabungan TNI Polri menjaga RSUD Madi Paniai. Justru OPM lah yang berniat membakar rumah sakit itu, sehingga pihaknya menurunkan pasukan Batalion Infanteri, YONIF, 527 dan pihak kepolisian. Dilansir Sripoku TV, Senin 27 Mei, Kapendam mengatakan, kehadiran TNI Polri justru permintaan tim medis RSUD Madi Paniai. Mereka khawatir keselamatannya terancam oleh kelompok OPM. Terkait dengan video TNI mengusir pasien itu tidak benar dan dibantah manajemen RSUD, hal itu terjadi antara lain karena kunci pintu rumah sakit rusak, sehingga pintu dipalang agar obat-obatan dan peralatan medis tidak hilang. Pegawai RSUD menutup pintu dengan cara memalang, karena takut obat-obatan dan alat medis hilang. Sedangkan, pasien anak-anak dialihkan ke RSDI, karena RSUD Madi tidak punya dokter spesialis anak. Diketahui, Kabupaten Paniai pekan ini menjadi sasaran amuk OPM. Anak buah Matias Gobay dan Undius Kogoya membakar bangunan dan belasan kios. Bahkan membakar gedung sekolah pendidikan anak usia dini, sekolah dasar, dan sekolah menengah pertama YEB di Kepaskopo. Namun juru bicara OPM Sebi Sambom berkilah. Ia mengatakan alasan kelompoknya membakar sekolah karena sering dijadikan markas oleh personel TNI dan Polri. Selain itu, kata Sebi, TPNPB OPM membakar gedung sekolah karena TNI Polri kerap menjadi pengajar. Tentara dan polisi masuk di sekolah-sekolah mengajar sebagai guru di sana. Padahal di sana ada guru, tuturnya pada Sabtu, 25 Mei 2024. OPM lari duluan dengar Kopassus dan Brimob buru gembong KKB, ketakutan bertemu pasukan elit. Organisasi Papua Merdeka masih belum berhenti menebar teror di kalangan warga sipil. Padahal ulah OPM tersebut membuat aparat TNI dan Polri takkan diam. Rekam jejak yang ada, OPM pernah ketakutan saat mendengar pasukan elit TNI, Kopassus dan pasukan elit Polri, Brimob diturunkan ke distrik Homeo. Saat itu, aparat gabungan TNI dan Polri yang tergabung dalam Satgas Damai Cartens ditugaskan memburu anggota Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat OPM yang menebar teror di Intan Jaya, Papua Tengah. Brimob dari Satgas Blukar dan pasukan Kopassus dari Satgas Nanggala adalah bagian dari Operasi Damai Cartens 2024. Mereka tiba di distrik Homeo, Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah, Jumat tanggal 3 Mei tahun 2024. Wilayah tersebut sebelumnya tidak kondusif setelah TPNPB melakukan sejumlah aksi penembakan sejak Selasa tanggal 30 April tahun 2024 dan menyebabkan 1 orang warga tewas. Saat pasukan gabungan berhasil masuk ke Homeo, KKB dipastikan sudah menjauh. Sebelumnya sempat terlihat keberadaan mereka yang bergerak menjauh. Saat itu, KKB mulai berulah di Homeo, Intan Jaya, dengan menyerang Polsek Homeo pada tanggal 30 April tahun 2024 dan menewaskan seorang warga sipil remaja bernama Alexander Parapa. Kemudian, KKB membakar bangunan SD Impres Pogapa pada tanggal 1 Mei tahun 2024 dan upaya penyerangan terhadap Koramil tahun 1705-05 Homeo pada tanggal 2 Mei tahun 2024. Tiga matra TNI kepung OPM desak Egyanus Kogoya CS dari segala penjuru. Putuskan jalur logistik. OPM perlahan dikepung dari segala penjuru oleh tiga matra ini, mulai dari TNI Angkatan Darat, Laut hingga Udara. Belum lagi OPM mulai porak-porandah dari jalur darat membuat mereka makin terjepit di Papua. Beberapa waktu lalu TNI Angkatan Udara menerjunkan pasukan elitnya, yakni Komando Pasukan Gerak Cepat. Pasukan elit TNI Angkatan Udara mengenakan baret jingga ini dikirim sebagai pasukan pengganti untuk bertugas menjaga perbatasan di wilayah Papua. Komandan Wing Komando 1 Kopasgat, Kolonel Pas Helmi Anange mengatakan bahwa pihaknya sudah mengirim 400 pasukan untuk mengantisipasi serangan KKB yang belakangan OPM. Belum lagi pasukan dari TNI Angkatan Darat dan Polri yang memang sudah berjaga di jalur darat untuk menumpas pergerakan Egyanus Kogoya CS. Hasilnya seperti terlihat baru-baru ini, OPM terbungkam saat melakukan pembakaran sejumlah gedung sekolah dan kios
tewas di distrik Paniai Timur di Kabupaten Paniai. Aksi pembakaran dan penembakan tersebut dipukul mundur oleh aparat TNI dan Polri gabungan hingga menyebabkan seorang anggota OPM tewas. Seorang anggota OPM yang tewas tersebut adalah ajudan Undios Kegoya bernama Basuka Labia. Dan paling baru, pangkalan utama TNI Angkatan Laut Sorong untuk mencegah pasukan logistik dan senjata api untuk OPM. Pihak Lantabal Kol Rio Sukanto mengatakan pihaknya meningkatkan patroli di sekitar teluk dan perairan laut untuk mencegah hal tersebut. Selain melakukan pemeriksaan pemasok senjata dan logistik, Antabal Sorong juga memeriksa kelengkapan dokumen kapal yang memasuki wilayah perairan Indonesia pada umumnya serta perairan Papua pada khususnya. Ia juga mengajak masyarakat dan nelayan untuk memberi informasi terkait adanya kapal yang diduga memasok senjata atau amunisi kepada kelompok OPM. OPM panik, pasukan siluman, Menhan Prabowo, kuasa 3 wilayah zona perang, 3 jenderal KKB gerilya di hutan. Ribuan pasukan TNI Polri dikerahkan mengamankan Papua, termasuk pasukan elit TNI pasca OPM menyatakan perang gerilya di hutan-hutan untuk mengganggu keamanan Papua. Juru bicara Manajemen Marikas Pusat Komando Nasional TPNPB OPM, Sebi Sambo mengatakan, 3 jenderal OPM menyatakan perang gerilya, khususnya di 3 wilayah yang di Intan Jaya dipimpin Panglima Kodam Brigjen Undios Kegoya, Paniai dikomandoi Kodam Brigjen Matias Gopay dan Puncak Ilaga Kodam Brigjen Penny Murib. Tantangan inilah yang membuat petinggi TNI Polri geram, maka itu TNI akan bertindak tegas dengan mengerahkan pasukan rahasia dan pasukan elit. Jika Desember 2023 lalu Prabowo melepas 400 prajurit Kostrad yang kerap dijuluki pasukan rahasia atau pasukan setan, maka April lalu Kopasgat juga sudah bertugas mengamankan bandara sebanyak 400 orang. Jauh sebelumnya, Menhan Prabowo juga menerjunkan tim siluman Nanggala Kopassus, pasukan intelijen rahasia yang membuka jalan masuknya anggota TNI lainnya jika wilayah dinyatakan zona siaga 1. Pangkogap Wilhan 3 Letjen TNI Richard Tampu Bolon, TNI Polri bertanggung jawab mengamankan setiap jengkal wilayah Papua terutama daerah Intan Jaya, Paniai, Sorong Raya dan Puncak Ilaga yang menjadi sasaran tindak kriminal dan teror OPM. Pengamanan ini dilakukan sebagai upaya untuk mempercepat proses pembangunan Papua sehingga merata seperti daerah lainnya. Maka itu OPM dianggap sebagai pengacau yang tak ingin Papua maju. Dikabarkan TNI mengerahkan Denjaka yang selama ini dikenal tangguh di segala medan baik darat, udara dan lautan sehingga mereka kerap dijuluki pasukan siluman. Ditakuti OPM, sosok Jenderal Kopassus bernyali, baru bicara bikin gembong KKB angkat tangan. Ulah organisasi Papua Merdeka OPM yang meresahkan seringkali menjadikan mereka berhadapan dengan aparat militer. Apalagi pasukan elit TNI, Kopassus, seringkali diterjunkan untuk meredam ulah OPM. Berbagai nama memiliki reputasi dan taktik untuk meredam kelompok OPM tersebut. Satu di antaranya ialah Letjen TNI Nyoman Cantiasa. Jenderal yang berpengalaman di bidang Kopassus ini bak kenyang menghadapi anggota OPM. Pada korps yang sering dijuluki hantu rimba ini, Cantiasa mewarnai karir militernya. Dan pada saat itu ia seringkali berhadapan dengan OPM atau yang dulu juga disebut kelompok kriminal bersenjata KKB. Dikutip dari Serambi News, Letjen TNI Nyoman Cantiasa cukup terkenal sepak terjangnya saat menghadapi KKB Papua, di mana ia menjabat sebagai Pangdam 18 Kasuari maupun Pangkogabu Wilhan 3 sejak tanggal 21 Januari tahun 2022. Letjen Cantiasa tidak segan melayangkan ancaman kepada KKB Papua. Bahkan ancaman itu sukses membuat sebagian dari mereka menyerah. Diketahui Cantiasa merupakan lulusan terbaik Akmil tahun 1990. Ia berpengalaman dalam infanteri Kopassus. Saat masih berpangkat Letnan 1, Letu, Cantiasa terlibat dalam Operasi Mapenduma yang dipimpin oleh Prabowo Subianto. Operasi Mapenduma merupakan operasi TNI yang bertugas membebaskan 26 orang sandera yang ditawan oleh OPM. Kala itu Nyoman Cantiasa menjabat sebagai Wakil Komandan Subtim Detasemen 81 Penanggulangan Teror atau SAT 81 Gultor Kopassus. Setelah itu pun ia malang melintang di dunia Kopassus. Sampai puncaknya ia pernah menjabat sebagai Danjen Kopassus pada 2019 lalu. Setelahnya ia didapuk menjadi Pangdam 18 Kasuari 2020 dan Pangkogabu Wilhan 3 2022. Dua jabatan tersebut membuatnya sering berhadapan dengan OPM KKB. Saat itu Cantiasa masih mengutamakan langkah-langkah persuasif untuk membuat OPM kembali ke NKRI.
karena ia beralasan mereka adalah saudara. Namun, I Nyoman Cantiasa yang saat itu Jenderal Bintang 2 menegaskan pemerintah akan menumpas KKB Papua kalau mereka tetap keras kepala, tidak mau kembali ke NKRI. Dikutip dari beberapa sumber, kini I Nyoman Cantiasa menjabat sebagai Wakil Kepala Badan Intelijen Negara, BIN. Rani Serang Koramil, nyali Panglima OPM Undius Kogoya Ciut Dipkul mundur Kopassus. Niat organisasi Papua Merdeka menyerang dan membakar asrama Komando Rayon Militer di Distrik Homeo, Kabupaten Intan Jaya, Papua tak kesampaian. Serangan bertubi-tubi yang dilakukan anak buah Panglima Kodap 8 OPM wilayah Intan Jaya, Undius Kogoya dipatahkan 3 satuan tugas elit yakni Satgas Nanggala Kopassus, Koops TNI Habema dan Satgas Damai Cartens. OPM sempat membakar tempat tinggal anggota Koramil, namun api bisa dengan segera dipadamkan. Sekadar diketahui, pada tanggal 1 Mei lalu, serangan OPM di distrik Homeo telah mengakibatkan hilangnya nyawa seorang remaja warga pendatang bernama Alexander Parapa. OPM juga membakar bangunan SD Impres Pogapa yang berjarak sekitar 50 meter dari kantor Polsek Homeo, serta mengarahkan beberapa kali tembakan ke kantor Polsek Homeo. Selanjutnya, hari Kamis tanggal 2 Mei tahun 2024 Koramil Homeo ditembaki oleh OPM kelompok Geni Tipagau. Serangan tembakan tersebut juga disertai pembakaran tempat tinggal anggota Koramil, namun berhasil dipadamkan apinya. Setelah TNI Polri memukul mundur, posisi OPM kian terjepit. Merasa terancam keselamatannya, Panglima OPM Undius Kogoya lari ke Kabupaten Paniai. Panglima Kogabuwilhan III, Letjen TNI Richard T.H. Tampubolon mengatakan TNI Polri berhasil menembak beberapa anggota OPM. Namun mereka diselamatkan OPM meski dalam kondisi luka. Pasukan Hantu Laut TNI Kepung 2 Jenderal OPM Sorong Raya, pasukan Denny Moos terancam kelaparan. Puluhan kasus kekejaman Panglima Denny Moos dan Wakil Panglima Kodap 4 Sorong Raya, Brigjen Zakarias Fatem membuat aparat TNI Polri melakukan pengamanan ketat. Baru-baru ini, TNI mengerahkan marinir dan pasukan khusus atau Detasemen Jalamangkara, Denjaka, melakukan pengamanan jalur laut. Pengalaman jalur laut merupakan upaya ketiga setelah TNI Polri menjaga ketat wilayah darat seperti Sorong Raya, Paniai, Intan Jaya, Enduga, dan Maibrat yang sejauh ini menjadi sasaran teror OPM. Terkait dengan pengamanan ini, dibenarkan Pangkalan Utama TNI Angkatan Lautan, Lantamal, 14 Sorong, Jumat 24 Mei 2024 bahwa, patroli di sekitar teluk dan perairan laut ini untuk mencegah masuknya logistik dan senjata api untuk OPM. Wakil Komandan, Wadan, Lantamal 14 Sorong, Kolonel, Mar, Rio Sukanto, di Teminabuan, Jumat, mengatakan salah satunya masuknya amunisi, senjata atau logistik lainnya untuk kelompok OPM. Patroli ini dilakukan secara terbuka dan tertutup. Pemeriksaan terhadap kapal selalu menggunakan prosedur operasi standar, SOP, memeriksa pemasok senjata dan kelengkapan dokumen kapal. Jika dalam pemeriksaan dokumen kapal, kata dia, ditemukan adanya dokumen atau surat yang tidak lengkap atau izin tidak berlaku, Lantamal Sorong berupaya membantu nelayan atau kapal tersebut. Rio juga mengimbau agar masyarakat dan nelayan untuk memberikan informasi terkait adanya kapal yang diduga memasok senjata atau amunisi kepada kelompok OPM. Diketahui, Denny Moos dan anak buahnya merupakan sosok yang paling dicari. Selain Denny Moos ada Komandan Operasi Kodap 4 Sorong Raya Major Arnoldus Jensen Kocu dan Letu Manfred Fatem. Pasukan ini memiliki 50 orang bersenjata. Sebbi Sambom juru bicara OPM mengatakan, pihaknya akan berjuang keras demi tegaknya Papua Merdeka dan mereka tidak takut sekalipun dikepung dari berbagai penjuru dan terancam tanpa logistik. Maijen Denny Moos dan Wakil Panglima Kodap 4 Sorong Raya, Brigjen Zakarias Fatem cemas, TNI mengerahkan pasukan super elit Denjaka. Selain Denny Moos, ada pula anak buahnya Komandan Operasi Kodap 4 Sorong Raya Major Arnoldus Jensen Kocu, Letu Manfred Fatem dan 50 kombatan bersenjata yang kini masuk DPO. Kekhawatiran itu disampaikan Sebbi Sambom juru bicara OPM. Namun pihaknya akan berjuang keras dan melawan. Sebab TNI juga sudah melakukan serangan-serangan udara kini mengarahkan Denjaka. Lantas seperti apa Denjaka? Detasemen Jalamangkara, Denjaka, adalah satuan anti-teror aspek laut TNI Angkatan Laut.
Denjaka dibentuk pada 13 November 1984 dan memiliki moto Satya Wira Dharma. Untuk diketahui, segala aktivitas Denjaka bersifat rahasia dan sangat jarang dipublikasikan, karena merupakan prajurit pilihan dari Komando Pasukan Katak, Kopaska, dan Intai Amfibi Marinir, Taifib. Ciri prajurit Denjaka adalah seragam warna hitam dan memakai baret ungu. Pusat pendidikan dan markas Komando Denjaka berada di Bumi Marinir Cilandak, Jakarta Selatan. Calon anggota Denjaka dibekali kursus penanggulangan anti-teror aspek laut dalam 6 bulan. Lalu pendidikan anti-teror dan anti-sabotase yang lebih berfokus di laut. Namun, mempunyai kemampuan terbaik di darat, laut, dan udara. Lengkapi dengan ilmu bertempur, ilmu kejiwaan dan analisa situasi khusus. Mereka dibekali dengan alat dan kemampuan canggih, yakni spesialisasi beragam, mulai penjinakan bahan peledak, medis, komunikasi elektronik dan teknologi informasi. Tak hanya operasi anti-teror dan anti-sabotase, Denjaka dapat dilibatkan dalam operasi rahasia, jenis lain, berdasarkan perintah langsung Panglima TNI. Kekuatan dan ketangguhan Denjaka sudah tak diragukan. Tentara Amerika Serikat yang pernah latihan bersama menjuluki mereka pasukan siluman laut atau hantu laut paling elit, karena berkemampuan 3 matra, laut, darat dan udara dengan kecerdasan mumpuni. Terkait dengan pengamanan, Wakil Komandan, Wadan, Lantamal 14 Sorong, Kolonel, Mar, Rio Sukanto, di Teminabuan, Jumat, mengatakan salah satunya masuknya amunisi, senjata atau logistik lainnya untuk kelompok OPM. Patroli ini dilakukan secara terbuka dan tertutup. Pemeriksaan terhadap kapal selalu menggunakan prosedur operasi standar, memeriksa pemasok senjata dan kelengkapan dokumen kapal. Maju kena mundur kena, 400 hantu udara hadang OPM di perbatasan. Bak peribahasa maju kena mundur pun kena. Begitulah kondisi organisasi Papua Merdeka OPM kini. Selain diburu dan dikejar 5 satuan elit yakni Kopassus, Koops TNI, Marinir, Kostran dan Brimob, kini OPM dihadang 400 personil pasukan hantu udara atau Komando Pasukan Gerak Cepat Kopasgat TNI AU. Pasukan hantu udara ini bertugas untuk melakukan patroli di bandara-bandara Papua dan menghadang pelarian OPM di daerah perbatasan. Dilansir Tribun Papua.com, Komandan Wing Komando I, Kopasgat Kolonel Pas Helmi A. Nange, Rabu tanggal 8 Mei tahun 2024 mengatakan pihaknya telah mengirim Komando Pasukan Gerak Cepat Kopasgat TNI AU mengirimkan pasukan pengganti untuk bertugas menjaga perbatasan di wilayah Papua. Untuk Satgas Pengamanan Perbatasan Pamtas memang baru di-rolling, setahun 2 bulan, ini juga dari jajaran Wing 1, dari Batalion 467, 461, Denmatra 1 maupun Denhanut, ujar Komandan Wing Komando I, Kopasgat Kolonel Pas Helmi A. Nange, pasukan elit Baret Jingga ini akan memperkuat pertahanan perbatasan di Papua sekaligus mengantisipasi serangan dari kelompok kriminal KKB atau Organisasi Papua Merdeka OPM. Sebelum bertugas di Papua, ke-400 personel hantu udara sudah menjalani pelatihan di Pusat Pendidikan dan Latihan Pasukan Khusus Pusdiklat Pasus Kopassus, Batu Jajar, Bandung. 400 personel Kopasgat akan ditugaskan di 13-15 pos yang telah ditetapkan. Tidak hanya itu, personelnya juga akan menjaga seluruh bandara yang ada di kawasan rawan serangan teroris OPM. Jenderal OPM terancam kelaparan, sebar hoaks TNI usir pasien RSUD, Kapendam, OPM ancam bakar RSUD. Selain menurut ribuan personel di wilayah zona perang yang ditetapkan oleh OPM, TNI Polri juga mengunci pergerakan KKB dari lautan. Memutus jalur logistik, baik itu pasokan senjata dan makanan. Akibatnya beredar isu Jenderal OPM di kawasan Paniai Brigjen Matias Gobay dan anak buahnya di Kodap 13 Paniai kelaparan. Mereka lalu melakukan perlawanan, membuat teror dan menyebar hoaks TNI Polri mengusir pasien dan menutup ruang IGD RSUD Madi di Paniai, Papua Tengah. Namun kabar ini dibantah Kapendam 17, Cendrawasih Letkol Infantri Chandra Kurniawan Sabtu 25 Mei 2024. Ia menegaskan, kabar bohong itu sengaja disiarkan kelompok separatis OPM untuk membuat gaduh. Sebab mereka sudah terkepung pasca aparat gabungan TNI Polri menjaga RSUD Madi Paniai. Justru OPM lah yang berniat membakar rumah sakit itu, sehingga pihaknya menurunkan pasukan Batalion Infanteri, Yonif, 527 dan pihak kepolisian. Dilansir Sripoku TV, Senin 27 Mei, Kapendam mengatakan, kehadiran TNI Polri justru permintaan tim medis RSUD Madi Paniai. Mereka khawatir keselamatannya terancam oleh kelompok OPM.
Terkait dengan video TNI mengusir pasien itu tidak benar dan dibantah manajemen RSUD, hal itu terjadi antara lain karena kunci pintu rumah sakit rusak, sehingga pintu dipalang agar obat-obatan dan peralatan medis tidak hilang. Pegawai RSUD menutup pintu dengan cara memalang, karena takut obat-obatan dan alat medis hilang. Sedangkan, pasien anak-anak dialihkan ke RSDI, karena RSUD Madi tidak punya dokter spesialis anak. Diketahui, Kabupaten Paniai pekan ini menjadi sasaran amuk OPM. Anak buah Matias Gobay dan Undius Kogoya membakar bangunan dan belasan kios. Bahkan membakar gedung sekolah pendidikan anak usia dini, sekolah dasar, dan sekolah menengah pertama YEB di Kepaskopo. Namun juru bicara OPM Sebdi Sambom berkilah. Ia mengatakan alasan kelompoknya membakar sekolah karena sering dijadikan markas oleh personel TNI dan Polri. Selain itu, kata Sebdi, TPNPB OPM membakar gedung sekolah karena TNI Polri kerap menjadi pengajar. Tentara dan polisi masuk di sekolah-sekolah mengajar sebagai guru di sana. Padahal di sana ada guru, tuturnya pada Sabtu, 25 Mei 2024. OPM lari duluan dengar Kopassus dan Brimob buru gembong KKB, ketakutan bertemu pasukan elit. Organisasi Papua Merdeka masih belum berhenti menebar teror di kalangan warga sipil. Padahal ulah OPM tersebut membuat aparat TNI dan Polri takkan diam. Rekam jejak yang ada, OPM pernah ketakutan saat mendengar pasukan elit TNI, Kopassus dan pasukan elit Polri, Brimob diturunkan ke distrik Homeo. Saat itu, aparat gabungan TNI dan Polri yang tergabung dalam Satgas Damai Cartens ditugaskan memburu anggota Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat OPM yang menebar teror di Intan Jaya, Papua Tengah. Brimob dari Satgas Blukar dan pasukan Kopassus dari Satgas Nanggala adalah bagian dari Operasi Damai Cartens 2024. Mereka tiba di distrik Homeo, Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah, Jumat tanggal 3 Mei tahun 2024. Wilayah tersebut sebelumnya tidak kondusif setelah TPNPB melakukan sejumlah aksi penembakan sejak Selasa tanggal 30 April tahun 2024 dan menyebabkan 1 orang warga tewas. Saat pasukan gabungan berhasil masuk ke Homeo, KKB dipastikan sudah menjauh. Sebelumnya sempat terlihat keberadaan mereka yang bergerak menjauh. Saat itu, KKB mulai berulah di Homeo, Intan Jaya, dengan menyerang Polsek Homeo pada tanggal 30 April tahun 2024 dan menewaskan seorang warga sipil remaja bernama Alexander Parapa. Kemudian, KKB membakar bangunan SD Impres Pogapa pada tanggal 1 Mei tahun 2024 dan upaya penyerangan terhadap Koramil tahun 1705-05 Homeo pada tanggal 2 Mei tahun 2024. Tiga matra TNI Kepung OPM desak Egyanus Kogoya CS dari segala penjuru. Putuskan jalur logistik. OPM perlahan dikepung dari segala penjuru oleh tiga matra ini, mulai dari TNI Angkatan Darat, Laut hingga Udara. Belum lagi OPM mulai porak-porandah dari jalur darat membuat mereka makin terjepit di Papua. Beberapa waktu lalu TNI Angkatan Udara menerjunkan pasukan elitnya, yakni Komando Pasukan Gerak Cepat. Pasukan elit TNI Angkatan Udara mengenakan baret jingga ini dikirim sebagai pasukan pengganti untuk bertugas menjaga perbatasan di wilayah Papua. Komandan Wing Komando 1 Kopasgat, Kolonel Pas Helmi Anange mengatakan bahwa pihaknya sudah mengirim 400 pasukan untuk mengantisipasi serangan KKB yang belakangan OPM. Belum lagi pasukan dari TNI Angkatan Darat dan Polri yang memang sudah berjaga di jalur darat untuk menumpas pergerakan Egyanus Kogoya CS. Hasilnya seperti terlihat baru-baru ini, OPM terbungkam saat melakukan pembakaran sejumlah gedung sekolah dan kios di distrik Paniai Timur di Kabupaten Paniai. Aksi pembakaran dan penembakan tersebut dipukul mundur oleh aparat TNI dan Polri gabungan hingga menyebabkan seorang anggota OPM tewas. Seorang anggota OPM yang tewas tersebut adalah Ajudan Undius Kogoya bernama Basu Kalabia. Dan paling baru, Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut Sorong untuk mencegah pasukan logistik dan senjata api untuk OPM. Pihak Lantabal Kol Rio Sukanto mengatakan pihaknya meningkatkan patroli di sekitar teluk dan perairan laut untuk mencegah hal tersebut. Selain melakukan pemeriksaan pemasok senjata dan logistik, Antabal Sorong juga memeriksa kelengkapan dokumen kapal yang memasuki wilayah perairan Indonesia pada umumnya serta perairan Papua pada khususnya. Ia juga mengajak masyarakat dan nelayan untuk memberi informasi terkait adanya kapal yang diduga memasok senjata atau amunisi kepada kelompok OPM.
OPM panik, pasukan siluman, Menhan Prabowo kuasa 3 wilayah zona perang, 3 jenderal KKB gerilya di hutan. Ribuan pasukan TNI Polri dikerahkan mengamankan Papua, termasuk pasukan elit TNI pasca OPM menyatakan perang gerilya di hutan-hutan untuk mengganggu keamanan Papua. Juru bicara Manajemen Markas Pusat Komando Nasional TPNPB OPM Sebi Sambo mengatakan, 3 jenderal OPM menyatakan perang gerilya, khususnya di 3 wilayah yang di Intan Jaya dipimpin Panglima Kodam Brigjen Unios Kogoya, Paniai dikomandoi Kodam Brigjen Matias Gopai dan Puncak Ilaga Kodam Brigjen Penny Murib. Tantangan inilah yang membuat petinggi TNI Polri geram, maka itu TNI akan bertindak tegas dengan mengerahkan pasukan rahasia dan pasukan elit. Jika Desember 2023 lalu Prabowo melepas 400 prajurit Kostrad yang kerap dijuluki pasukan rahasia atau pasukan setan, maka April lalu Kopasgat juga sudah bertugas mengamankan bandara sebanyak 400 orang. Jauh sebelumnya, Menhan Prabowo juga menerjunkan tim siluman Nanggala Kopassus, pasukan intelijen rahasia yang membuka jalan masuknya anggota TNI lainnya jika wilayah dinyatakan zona siaga 1. Pangkogap Wilhan 3 Letjen TNI Richard Tampu Bolon, TNI Polri bertanggung jawab mengamankan setiap jengkal wilayah Papua terutama daerah Intan Jaya, Paniai, Sorong Raya dan Puncak Ilaga yang menjadi sasaran tindak kriminal dan teror OPM. Pengamanan ini dilakukan sebagai upaya untuk mempercepat proses pembangunan Papua sehingga merata seperti daerah lainnya. Maka itu OPM dianggap sebagai pengacau yang tak ingin Papua maju. Dikabarkan TNI mengerahkan Denjaka yang selama ini dikenal tangguh di segala medan baik darat, udara dan lautan sehingga mereka kerap dijuluki pasukan siluman. Ditakuti OPM, sosok Jenderal Kopassus bernyali, baru bicara bikin gembong KKB angkat tangan. Ulah organisasi Papua Merdeka OPM yang meresahkan seringkali menjadikan mereka berhadapan dengan aparat militer. Apalagi pasukan elit TNI, Kopassus, seringkali diterjunkan untuk meredam ulah OPM. Berbagai nama memiliki reputasi dan taktik untuk meredam kelompok OPM tersebut. Satu di antaranya ialah Letjen TNI Nyoman Cantiasa. Jenderal yang berpengalaman di bidang Kopassus ini bak kenyang menghadapi anggota OPM. Pada korps yang sering dijuluki hantu rimba ini, Cantiasa mewarnai karir militernya. Dan pada saat itu ia seringkali berhadapan dengan OPM atau yang dulu juga disebut kelompok kriminal bersenjata KKB. Dikutip dari Serambi News, Letjen TNI Nyoman Cantiasa cukup terkenal sepak terjangnya saat menghadapi KKB Papua, di mana ia menjabat sebagai Pangdam 18 Kasuari maupun Pangkogabu Wilhan 3 sejak tanggal 21 Januari tahun 2022. Letjen Cantiasa tidak segan melayangkan ancaman kepada KKB Papua. Bahkan ancaman itu sukses membuat sebagian dari mereka menyerah. Diketahui Cantiasa merupakan lulusan terbaik Akmil tahun 1990. Ia berpengalaman dalam infanteri Kopassus. Saat masih berpangkat Letnan 1, Letu, Cantiasa terlibat dalam Operasi Mapenduma yang dipimpin oleh Prabowo Subianto. Operasi Mapenduma merupakan operasi TNI yang bertugas membebaskan 26 orang sandera yang ditawan oleh OPM. Kala itu Nyoman Cantiasa menjabat sebagai Wakil Komandan Subtim Detasemen 81 Penanggulangan Teror atau SAT 81 Gultor Kopassus. Setelah itu pun ia malang melintang di dunia Kopassus. Sampai puncaknya ia pernah menjabat sebagai Danjen Kopassus pada 2019 lalu. Setelahnya ia didapuk menjadi Pangdam 18 Kasuari 2020 dan Pangkogabu Wilhan 3 2022. Dua jabatan tersebut membuatnya sering berhadapan dengan OPM KKB. Saat itu Cantiasa masih mengutamakan langkah-langkah persuasif untuk membuat OPM kembali ke NKRI. Karena ia beralasan, mereka adalah saudara. Namun, Nyoman Cantiasa yang saat itu Jenderal Bintang 2 menegaskan pemerintah akan menumpas KKB Papua kalau mereka tetap keras kepala, tidak mau kembali ke NKRI. Dikutip dari beberapa sumber, kini Nyoman Cantiasa menjabat sebagai Wakil Kepala Badan Intelijen Negara (BIN). Rani Serang Koramil, nyali Panglima OPM Undius Kogoya Ciut, Dipkul mundur Kopassus. Niat organisasi Papua Merdeka menyerang dan membakar asrama Komando Rayon Militer di Distrik Homeo, Kabupaten Intan Jaya, Papua tak kesampaian. Serangan bertubi-tubi yang dilakukan anak buah Panglima Kodam 8 OPM wilayah Intan Jaya, Undius Kogoya dipatahkan 3 satuan tugas elit yakni Satgas Nanggala Kopassus, Koops TNI Habema dan Satgas Damai Cartens. OPM sempat
hendak membakar tempat tinggal anggota Koramil, namun api bisa dengan segera dipadamkan. Sekadar diketahui, pada tanggal 1 Mei lalu, serangan OPM di distrik Homeo telah mengakibatkan hilangnya nyawa seorang remaja warga pendatang bernama Alexander Parapa. OPM juga membakar bangunan SD Impres Pogapa yang berjarak sekitar 50 meter dari kantor Polsek Homeo, serta mengarahkan beberapa kali tembakan ke kantor Polsek Homeo. Selanjutnya, hari Kamis tanggal 2 Mei tahun 2024, Koramil Homeo ditembaki oleh OPM kelompok Keni Tipagau. Serangan tembakan tersebut juga disertai pembakaran tempat tinggal anggota Koramil, namun berhasil dipadamkan apinya. Setelah TNI Polri memukul mundur, posisi OPM kian terjepit. Merasa terancam keselamatannya, Panglima OPM Undius Kogoya lari ke Kabupaten Paniai. Panglima Kogabu Wilhan III, Letjen TNI Richard TH Tampu Bolon mengatakan TNI Polri berhasil menembak beberapa anggota OPM. Namun mereka diselamatkan OPM meski dalam kondisi luka. Pasukan Hantu Laut TNI Kepung 2 Jenderal OPM Sorong Raya, pasukan Denny Moos terancam kelaparan. Puluhan kasus kekejaman Panglima Denny Moos dan Wakil Panglima Kodap 4 Sorong Raya, Brigjen Zakarias Fatem membuat aparat TNI Polri melakukan pengamanan ketat. Baru-baru ini, TNI mengerahkan marinir dan pasukan khusus atau Detasemen Jalamangkara, Denjaka, melakukan pengamanan jalur laut. Pengalaman jalur laut merupakan upaya ketiga setelah TNI Polri menjaga ketat wilayah darat seperti Sorong Raya, Paniai, Intan Jaya, Enduga, dan Maibrat yang sejauh ini menjadi sasaran teror OPM. Terkait dengan pengamanan ini, dibenarkan Pangkalan Utama TNI Angkatan Lautan, Lantamal, 14 Sorong, Jumat 24 Mei 2024 bahwa, patroli di sekitar teluk dan perairan laut ini untuk mencegah masuknya logistik dan senjata api untuk OPM. Wakil Komandan, Wadan, Lantamal 14 Sorong, Kolonel, Mar, Rio Sukanto, di Teminabuan, Jumat, mengatakan salah satunya masuknya amunisi, senjata atau logistik lainnya untuk kelompok OPM. Patroli ini dilakukan secara terbuka dan tertutup. Pemeriksaan terhadap kapal selalu menggunakan prosedur operasi standar, SOP, memeriksa pemasok senjata dan kelengkapan dokumen kapal. Jika dalam pemeriksaan dokumen kapal, kata dia, ditemukan adanya dokumen atau surat yang tidak lengkap atau izin tidak berlaku, Lantamal Sorong berupaya membantu nelayan atau kapal tersebut. Rio juga mengimbau agar masyarakat dan nelayan untuk memberikan informasi terkait adanya kapal yang diduga memasok senjata atau amunisi kepada kelompok OPM. Diketahui, Denny Moos dan anak buahnya merupakan sosok yang paling dicari. Selain Denny Moos ada Komandan Operasi Kodap 4 Sorong Raya Major Arnoldus Jensen Kocu dan Letu Manfred Fatem. Pasukan ini memiliki 50 orang bersenjata. Sebbi Sambom juru bicara OPM mengatakan, pihaknya akan berjuang keras demi tegaknya Papua Merdeka dan mereka tidak takut sekalipun dikepung dari berbagai penjuru dan terancam tanpa logistik. Maijen Denny Moos dan Wakil Panglima Kodap 4 Sorong Raya, Brigjen Zakarias Fatem cemas, TNI mengerahkan pasukan super elit Denjaka. Selain Denny Moos, ada pula anak buahnya Komandan Operasi Kodap 4 Sorong Raya Major Arnoldus Jensen Kocu, Letu Manfred Fatem dan 50 kombatan bersenjata yang kini masuk DPO. Kekhawatiran itu disampaikan Sebbi Sambom juru bicara OPM. Namun pihaknya akan berjuang keras dan melawan. Sebab TNI juga sudah melakukan serangan-serangan udara kini mengarahkan Denjaka. Lantas seperti apa Denjaka? Detasemen Jalamangkara, Denjaka, adalah satuan anti-teror aspek laut TNI Angkatan Laut. Denjaka dibentuk pada 13 November 1984 dan memiliki moto Satyawira Dharma. Untuk diketahui, segala aktivitas Denjaka bersifat rahasia dan sangat jarang dipublikasikan, karena merupakan prajurit pilihan dari Komando Pasukan Katak, Kopaska, dan Intai Amfibi Marinir, Taifib. Ciri prajurit Denjaka adalah seragam warna hitam dan memakai baret ungu. Pusat pendidikan dan markas Komando Denjaka berada di Bumi Marinir Cilandak, Jakarta Selatan. Calon anggota Denjaka dibekali kursus penanggulangan anti-teror aspek laut dalam 6 bulan. Lalu pendidikan anti-teror dan anti-sabotase yang lebih berfokus di laut. Namun, mempunyai kemampuan terbaik di darat, laut, dan udara. Lengkapi dengan ilmu bertempur, ilmu kejiwaan dan analisa situasi khusus. Mereka dibekali dengan alat dan kemampuan canggih, yakni spesialisasi beragam, mulai penjinakan bahan peledak, medis, komunikasi elektronik dan teknologi informasi.
Tak hanya operasi anti-teror dan anti-sabotase, Denjaka dapat dilibatkan dalam operasi rahasia, jenis lain, berdasarkan perintah langsung Panglima TNI. Kekuatan dan ketangguhan Denjaka sudah tak diragukan. Tentara Amerika Serikat yang pernah latihan bersama menjuluki mereka pasukan siluman laut atau hantu laut paling elit, karena berkemampuan 3 matra, laut, darat dan udara dengan kecerdasan mumpuni. Terkait dengan pengamanan, Wakil Komandan, Wadan, Lantamal 14 Sorong, Kolonel, Mar, Rio Sukanto, di Teminabuan, Jumat, mengatakan salah satunya masuknya amunisi, senjata atau logistik lainnya untuk kelompok OPM. Patroli ini dilakukan secara terbuka dan tertutup. Pemeriksaan terhadap kapal selalu menggunakan prosedur operasi standar, memeriksa pemasok senjata dan kelengkapan dokumen kapal. Maju kena mundur kena, 400 hantu udara hadang OPM di perbatasan. Bak peribahasa maju kena mundur pun kena. Begitulah kondisi organisasi Papua Merdeka OPM kini. Selain diburu dan dikejar 5 satuan elit yakni Kopassus, Koops TNI, Marinir, Kostran dan Brimob, kini OPM dihadang 400 personil pasukan hantu udara atau Komando Pasukan Gerak Cepat Kopasgat TNI AU. Pasukan hantu udara ini bertugas untuk melakukan patroli di bandara-bandara Papua dan menghadang pelarian OPM di daerah perbatasan. Dilansir Tribun Papua.com, Komandan Wing Komando I, Kopasgat Kolonel Pas Helmia Nange, Rabu tanggal 8 Mei tahun 2024 mengatakan pihaknya telah mengirim Komando Pasukan Gerak Cepat Kopasgat TNI AU mengirimkan pasukan pengganti untuk bertugas menjaga perbatasan di wilayah Papua. Untuk Satgas Pengamanan Perbatasan Pamtas memang baru di-rolling, setahun 2 bulan, ini juga dari jajaran Wing 1, dari Batalion 467, 461, Denmatra 1 maupun Denhanut, ujar Komandan Wing Komando I, Kopasgat Kolonel Pas Helmia Nange. Pasukan elit Baret Jingga ini akan memperkuat pertahanan perbatasan di Papua sekaligus mengantisipasi serangan dari kelompok kriminal KKB atau Organisasi Papua Merdeka OPM. Sebelum bertugas di Papua, ke-400 personel hantu udara sudah menjalani pelatihan di Pusat Pendidikan dan Latihan Pasukan Khusus Pusdiklat Pasus Kopassus, Batu Jajar, Bandung. 400 personel Kopasgat akan ditugaskan di 13-15 pos yang telah ditetapkan. Tidak hanya itu, personelnya juga akan menjaga seluruh bandara yang ada di kawasan rawan serangan teroris OPM. Jenderal OPM terancam kelaparan, sebar hoaks TNI usir pasien RSUD, Kapendam, OPM ancam bakar RSUD. Selain menurut ribuan personel di wilayah zona perang yang ditetapkan oleh OPM, TNI Polri juga mengunci pergerakan KKB dari lautan. Memutus jalur logistik, baik itu pasokan senjata dan makanan. Akibatnya beredar isu Jenderal OPM di kawasan Paniai Brigjen Matias Gobay dan anak buahnya di Kodap 13 Paniai kelaparan. Mereka lalu melakukan perlawanan, membuat teror dan menyebar hoaks TNI Polri mengusir pasien dan menutup ruang IGD RSUD Madi di Paniai, Papua Tengah. Namun kabar ini dibantah Kapendam 17, Cendrawasih Letkol Infantri Chandra Kurniawan Sabtu 25 Mei 2024. Ia menegaskan, kabar bohong itu sengaja disiarkan kelompok separatis OPM untuk membuat gaduh. Sebab mereka sudah terkepung pasca aparat gabungan TNI Polri menjaga RSUD Madi Paniai. Justru OPM lah yang berniat membakar rumah sakit itu, sehingga pihaknya menurunkan pasukan Batalion Infanteri, Yonif, 527 dan pihak kepolisian. Dilansir Sripoku TV, Senin 27 Mei, Kapendam mengatakan, kehadiran TNI Polri justru permintaan tim medis RSUD Madi Paniai. Mereka khawatir keselamatannya terancam oleh kelompok OPM. Terkait dengan video TNI mengusir pasien itu tidak benar dan dibantah manajemen RSUD, hal itu terjadi antara lain karena kunci pintu rumah sakit rusak, sehingga pintu dipalang agar obat-obatan dan peralatan medis tidak hilang. Pegawai RSUD menutup pintu dengan cara memalang, karena takut obat-obatan dan alat medis hilang. Sedangkan, pasien anak-anak dialihkan ke RSDI, karena RSUD Madi tidak punya dokter spesialis anak. Diketahui, Kabupaten Paniai pekan ini menjadi sasaran amuk OPM. Anak buah Matias Gobay dan Undius Kogoya membakar bangunan dan belasan kios. Bahkan membakar gedung sekolah pendidikan anak usia dini, sekolah dasar, dan sekolah menengah pertama YB ke Paskopo. Namun juru bicara OPM Sebdi Sambom berkilah.
Ia mengatakan alasan kelompoknya membakar sekolah karena sering dijadikan markas oleh personel TNI dan Polri. Selain itu, kata Sebi, TPNPB OPM membakar gedung sekolah karena TNI Polri kerap menjadi pengajar. Tentara dan polisi masuk di sekolah-sekolah mengajar sebagai guru di sana. Padahal di sana ada guru, tuturnya pada Sabtu, 25 Mei 2024. OPM lari duluan dengar Kopassus dan Brimob buru gembong KKB, ketakutan bertemu pasukan elit. Organisasi Papua Merdeka masih belum berhenti menebar teror di kalangan warga sipil. Padahal ulah OPM tersebut membuat aparat TNI dan Polri takkan diam. Rekam jejak yang ada, OPM pernah ketakutan saat mendengar pasukan elit TNI, Kopassus dan pasukan elit Polri, Brimob diturunkan ke distrik Homeo. Saat itu, aparat gabungan TNI dan Polri yang tergabung dalam Satgas Damai Cartens ditugaskan memburu anggota Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat OPM yang menebar teror di Intan Jaya, Papua Tengah. Brimob dari Satgas Blukar dan pasukan Kopassus dari Satgas Nanggala adalah bagian dari Operasi Damai Cartens 2024. Mereka tiba di distrik Homeo, Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah, Jumat tanggal 3 Mei tahun 2024. Wilayah tersebut sebelumnya tidak kondusif setelah TPNPB melakukan sejumlah aksi penembakan sejak Selasa tanggal 30 April tahun 2024 dan menyebabkan 1 orang warga tewas. Saat pasukan gabungan berhasil masuk ke Homeo, KKB dipastikan sudah menjauh. Sebelumnya sempat terlihat keberadaan mereka yang bergerak menjauh. Saat itu, KKB mulai berulah di Homeo, Intan Jaya, dengan menyerang Polsek Homeo pada tanggal 30 April tahun 2024 dan menewaskan seorang warga sipil remaja bernama Alexander Parapa. Kemudian, KKB membakar bangunan SD Impres Pogapa pada tanggal 1 Mei tahun 2024 dan upaya penyerangan terhadap Koramil tahun 1705-05 Homeo pada tanggal 2 Mei tahun 2024. Tiga matra TNI kepung OPM desak Egyanus ke Goya CS dari segala penjuru. Putuskan jalur logistik. OPM perlahan dikepung dari segala penjuru oleh tiga matra ini, mulai dari TNI Angkatan Darat, Laut hingga Udara. Belum lagi OPM mulai porak-porandah dari jalur darat membuat mereka makin terjepit di Papua. Beberapa waktu lalu TNI Angkatan Udara menerjunkan pasukan elitnya, yakni Komando Pasukan Gerak Cepat. Pasukan elit TNI Angkatan Udara mengenakan baret jingga ini dikirim sebagai pasukan pengganti untuk bertugas menjaga perbatasan di wilayah Papua. Komandan Wing Komando 1 Kopasgat, Kolonel Pas Helmi Anange mengatakan bahwa pihaknya sudah mengirim 400 pasukan untuk mengantisipasi serangan KKB yang belakangan OPM. Belum lagi pasukan dari TNI Angkatan Darat dan Polri yang memang sudah berjaga di jalur darat untuk menumpas pergerakan Egyanus ke Goya CS. Hasilnya seperti terlihat baru-baru ini, OPM terbungkam saat melakukan pembakaran sejumlah gedung sekolah dan kios di distrik Panai Timur di Kabupaten Paniai. Aksi pembakaran dan penembakan tersebut dipukul mundur oleh aparat TNI dan Polri gabungan hingga menyebabkan seorang anggota OPM tewas. Seorang anggota OPM yang tewas tersebut adalah Ajudan Undius Kegoya bernama Basu Kalabia. Dan paling baru, Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut Sorong untuk mencegah pasukan logistik dan senjata api untuk OPM. Pihak Lantabal Kol Rio Sukanto mengatakan pihaknya meningkatkan patroli di sekitar teluk dan perairan laut untuk mencegah hal tersebut. Selain melakukan pemeriksaan pemasok senjata dan logistik, Antabal Sorong juga memeriksa kelengkapan dokumen kapal yang memasuki wilayah perairan Indonesia pada umumnya serta perairan Papua pada khususnya. Ia juga mengajak masyarakat dan nelayan untuk memberi informasi terkait adanya kapal yang diduga memasok senjata atau amunisi kepada kelompok OPM. OPM panik, pasukan siluman, Menhan Prabowo kuasa 3 wilayah zona perang, 3 jenderal KKB gerilya di hutan. Ribuan pasukan TNI Polri dikerahkan mengamankan Papua, termasuk pasukan elit TNI pasca OPM menyatakan perang gerilya di hutan-hutan untuk mengganggu keamanan Papua. Juru bicara manajemen Markas Pusat Komando Nasional TPNPB OPM Sebi Sambo mengatakan 3 jenderal OPM menyatakan perang gerilya, khususnya di 3 wilayah yang Intan Jaya dipimpin Panglima Kodam Brigjen Undius Kegoya, Paniai dikomandoi Kodam Brigjen Matias Gopay dan Puncak Ilaga Kodam Brigjen Penny Murib. Tantangan inilah yang membuat petinggi TNI Polri geram, maka itu TNI akan bertindak
tegas dengan mengerahkan pasukan rahasia dan pasukan elit. Jika Desember 2023 lalu Prabowo melepas 400 prajurit Kostrad yang kerap dijuluki pasukan rahasia atau pasukan setan, maka April lalu Kopasgat juga sudah bertugas mengamankan bandara sebanyak 400 orang. Jauh sebelumnya, Menhan Prabowo juga menerjunkan tim siluman Nanggala Kopassus, pasukan intelijen rahasia yang membuka jalan masuknya anggota TNI lainnya jika wilayah dinyatakan zona siaga 1. Pangkogap Wilhan 3 Letjen TNI Richard Tampu Bolon, TNI Polri bertanggung jawab mengamankan setiap jengkal wilayah Papua terutama daerah Intan Jaya, Paniai, Sorong Raya dan Puncak Ilaga yang menjadi sasaran tindak kriminal dan teror OPM. Pengamanan ini dilakukan sebagai upaya untuk mempercepat proses pembangunan Papua sehingga merata seperti daerah lainnya. Maka itu OPM dianggap sebagai pengacau yang tak ingin Papua maju. Dikabarkan TNI mengerahkan Denjaka yang selama ini dikenal tangguh di segala medan baik darat, udara dan lautan sehingga mereka kerap dijuluki pasukan siluman. Ditakuti OPM, sosok Jenderal Kopassus bernyali, baru bicara bikin gembong KKB angkat tangan. Ulah organisasi Papua Merdeka OPM yang meresahkan seringkali menjadikan mereka berhadapan dengan aparat militer. Apalagi pasukan elit TNI, Kopassus, seringkali diterjunkan untuk meredam ulah OPM. Berbagai nama memiliki reputasi dan taktik untuk meredam kelompok OPM tersebut. Satu di antaranya ialah Letjen TNI Nyoman Cantiasa. Jenderal yang berpengalaman di bidang Kopassus ini bak kenyang menghadapi anggota OPM. Pada korps yang sering dijuluki hantu rimba ini, Cantiasa mewarnai karir militernya. Dan pada saat itu ia seringkali berhadapan dengan OPM atau yang dulu juga disebut kelompok kriminal bersenjata KKB. Dikutip dari Serambi News, Letjen TNI Nyoman Cantiasa cukup terkenal sepak terjangnya saat menghadapi KKB Papua, di mana ia menjabat sebagai Pangdam 18 Kasuari maupun Pangkogabu Wilhan 3 sejak tanggal 21 Januari tahun 2022. Letjen Cantiasa tidak segan melayangkan ancaman kepada KKB Papua. Bahkan ancaman itu sukses membuat sebagian dari mereka menyerah. Diketahui Cantiasa merupakan lulusan terbaik Akmil tahun 1990. Ia berpengalaman dalam infanteri Kopassus. Saat masih berpangkat Letnan 1, Letu, Cantiasa terlibat dalam Operasi Mapenduma yang dipimpin oleh Prabowo Subianto. Operasi Mapenduma merupakan operasi TNI yang bertugas membebaskan 26 orang sandera yang ditawan oleh OPM. Kala itu Nyoman Cantiasa menjabat sebagai Wakil Komandan Subtim Detasemen 81 Penanggulangan Teror atau SAT 81 Gultor Kopassus. Setelah itu pun ia malang melintang di dunia Kopassus. Sampai puncaknya ia pernah menjabat sebagai Danjen Kopassus pada 2019 lalu. Setelahnya ia didapuk menjadi Pangdam 18 Kasuari 2020 dan Pangkogabu Wilhan 3 2022. Dua jabatan tersebut membuatnya sering berhadapan dengan OPM KKB. Saat itu Cantiasa masih mengutamakan langkah-langkah persuasif untuk membuat OPM kembali ke NKRI. Karena ia beralasan, mereka adalah saudara. Namun, Nyoman Cantiasa yang saat itu Jenderal Bintang 2 menegaskan pemerintah akan menumpas KKB Papua kalau mereka tetap keras kepala, tidak mau kembali ke NKRI. Dikutip dari beberapa sumber, kini Nyoman Cantiasa menjabat sebagai Wakil Kepala Badan Intelijen Negara (BIN). Rani Serang Koramil, nyali Panglima OPM Undius Kogoyaciut Dipkul mundur Kopassus. Niat organisasi Papua Merdeka menyerang dan membakar asrama Komando Rayon Militer di Distrik Homeo, Kabupaten Intan Jaya, Papua tak kesampaian. Serangan bertubi-tubi yang dilakukan anak buah Panglima Kodap 8 OPM wilayah Intan Jaya, Undius Kogoya dipatahkan 3 satuan tugas elit yakni Satgas Nanggala Kopassus, Koops TNI Habema dan Satgas Damai Cartens. OPM sempat membakar tempat tinggal anggota Koramil, namun api bisa dengan segera dipadamkan. Sekadar diketahui, pada tanggal 1 Mei lalu, serangan OPM di Distrik Homeo telah mengakibatkan hilangnya nyawa seorang remaja warga pendatang bernama Alexander Parapa. OPM juga membakar bangunan SD Impres Pogapa yang berjarak sekitar 50 meter dari kantor Polsek Homeo, serta mengarahkan beberapa
beberapa kali tembakan ke kantor Polsek Homeo. Selanjutnya, hari Kamis tanggal 2 Mei tahun 2024, Koramil Homeo ditembaki oleh OPM kelompok Geni Tipagau. Serangan tembakan tersebut juga disertai pembakaran tempat tinggal anggota Koramil, namun berhasil dipadamkan apinya. Setelah TNI Polri memukul mundur, posisi OPM kian terjepit. Merasa terancam keselamatannya, Panglima OPM Undius Kogoya lari ke Kabupaten Paniai. Panglima Kogabu Wilhan III, Letjen TNI Richard T.H. Tampubolon mengatakan TNI Polri berhasil menembak beberapa anggota OPM. Namun mereka diselamatkan OPM meski dalam kondisi luka. Pasukan Hantu Laut TNI Kepung 2 Jenderal OPM Sorong Raya, pasukan Deni Moos terancam kelaparan. Puluhan kasus kekejaman Panglima Deni Moos dan Wakil Panglima Kodam 4 Sorong Raya, Brigjen Zakarias Fatem membuat aparat TNI Polri melakukan pengamanan ketat. Baru-baru ini, TNI mengerahkan marinir dan pasukan khusus atau Detasemen Jalamangkara, Denjaka, melakukan pengamanan jalur laut. Pengalaman jalur laut merupakan upaya ketiga setelah TNI Polri menjaga ketat wilayah darat seperti Sorong Raya, Paniai, Intan Jaya, Enduga, dan Maibrat yang sejauh ini menjadi sasaran teror OPM. Terkait dengan pengamanan ini, dibenarkan Pangkalan Utama TNI Angkatan Lautan, Lantamal, 14 Sorong, Jumat 24 Mei 2024 bahwa, patroli di sekitar teluk dan perairan laut ini untuk mencegah masuknya logistik dan senjata api untuk OPM. Wakil Komandan, Wadan, Lantamal 14 Sorong, Kolonel, Mar, Rio Sukanto, di Teminabuan, Jumat, mengatakan salah satunya masuknya amunisi, senjata atau logistik lainnya untuk kelompok OPM. Patroli ini dilakukan secara terbuka dan tertutup. Pemeriksaan terhadap kapal selalu menggunakan prosedur operasi standar, SOP, memeriksa pemasok senjata dan kelengkapan dokumen kapal. Jika dalam pemeriksaan dokumen kapal, kata dia, ditemukan adanya dokumen atau surat yang tidak lengkap atau izin tidak berlaku, Lantamal Sorong berupaya membantu nelayan atau kapal tersebut. Rio juga mengimbau agar masyarakat dan nelayan untuk memberikan informasi terkait adanya kapal yang diduga memasok senjata atau amunisi kepada kelompok OPM. Diketahui, Deni Moos dan anak buahnya merupakan sosok yang paling dicari. Selain Deni Moos ada Komandan Operasi Kodam 4 Sorong Raya Major Arnoldus Jensen Kocu dan Letu Manfred Fatem. Pasukan ini memiliki 50 orang bersenjata. Sebbi Sambom juru bicara OPM mengatakan, pihaknya akan berjuang keras demi tegaknya Papua Merdeka dan mereka tidak takut sekalipun dikepung dari berbagai penjuru dan terancam tanpa logistik. Maijen Deni Moos dan Wakil Panglima Kodam 4 Sorong Raya, Brigjen Zakarias Fatem cemas, TNI mengerahkan pasukan super elit Denjaka. Selain Deni Moos, ada pula anak buahnya Komandan Operasi Kodam 4 Sorong Raya Major Arnoldus Jensen Kocu, Letu Manfred Fatem dan 50 kombatan bersenjata yang kini masuk DPO. Kekhawatiran itu disampaikan Sebbi Sambom juru bicara OPM. Namun pihaknya akan berjuang keras dan melawan. Sebab TNI juga sudah melakukan serangan-serangan udara kini mengarahkan Denjaka. Lantas seperti apa Denjaka? Detasemen Jalamangkara, Denjaka, adalah satuan anti-teror aspek laut TNI Angkatan Laut. Denjaka dibentuk pada 13 November 1984 dan memiliki moto Satya Wira Dharma. Untuk diketahui, segala aktivitas Denjaka bersifat rahasia dan sangat jarang dipublikasikan, karena merupakan prajurit pilihan dari Komando Pasukan Katak, Kopaska, dan Intai Amfibi Marinir, Taifib. Ciri prajurit Denjaka adalah seragam warna hitam dan memakai baret ungu. Pusat pendidikan dan markas Komando Denjaka berada di Bumi Marinir Cilandak, Jakarta Selatan. Calon anggota Denjaka dibekali kursus penanggulangan anti-teror aspek laut dalam 6 bulan. Lalu pendidikan anti-teror dan anti-sabotase yang lebih berfokus di laut. Namun, mempunyai kemampuan terbaik di darat, laut, dan udara. Lengkapi dengan ilmu bertempur, ilmu kejiwaan dan analisa situasi khusus. Mereka dibekali dengan alat dan kemampuan canggih, yakni spesialisasi beragam, mulai penjinakan bahan peledak, medis, komunikasi elektronik dan teknologi informasi. Tak hanya operasi anti-teror dan anti-sabotase, Denjaka dapat dilibatkan dalam operasi rahasia, jenis lain, berdasarkan perintah langsung Panglima TNI.
Kekuatan dan ketangguhan Denjaka sudah tak diragukan. Tentara Amerika Serikat yang pernah latihan bersama menjuluki mereka pasukan siluman laut atau hantu laut paling elit, karena berkemampuan 3 matra, laut, darat dan udara dengan kecerdasan mumpuni. Terkait dengan pengamanan, Wakil Komandan, Wadan, Lantamal 14 Sorong, Kolonel, Mar, Rio Sukanto, di Teminabuan, Jumat, mengatakan salah satunya masuknya amunisi, senjata atau logistik lainnya untuk kelompok OPM. Patroli ini dilakukan secara terbuka dan tertutup. Pemeriksaan terhadap kapal selalu menggunakan prosedur operasi standar, memeriksa pemasok senjata dan kelengkapan dokumen kapal. Maju kena mundur kena, 400 hantu udara hadang OPM di perbatasan. Bak peribahasa maju kena mundur pun kena. Begitulah kondisi organisasi Papua Merdeka OPM kini. Selain diburu dan dikejar 5 satuan elit yakni Kopassus, Koops TNI, Marinir, Kostran dan Brimob, kini OPM dihadang 400 personil pasukan hantu udara atau Komando Pasukan Gerak Cepat Kopasgat TNI AU. Pasukan hantu udara ini bertugas untuk melakukan patroli di bandara-bandara Papua dan menghadang pelarian OPM di daerah perbatasan. Dilansir Tribun Papua.com, Komandan Wing Komando I, Kopasgat Kolonel Pas Helmi A. Nange, Rabu tanggal 8 Mei tahun 2024 mengatakan pihaknya telah mengirim Komando Pasukan Gerak Cepat Kopasgat TNI AU mengirimkan pasukan pengganti untuk bertugas menjaga perbatasan di wilayah Papua. Untuk Satgas Pengamanan Perbatasan Pamtas memang baru di-rolling, setahun 2 bulan, ini juga dari jajaran Wing 1, dari Batalion 467, 461, Denmatras 1 maupun Denhanut, ujar Komandan Wing Komando I, Kopasgat Kolonel Pas Helmi A. Nange. Pasukan elit Baret Jingga ini akan memperkuat pertahanan perbatasan di Papua sekaligus mengantisipasi serangan dari kelompok kriminal KKB atau Organisasi Papua Merdeka OPM. Sebelum bertugas di Papua, ke-400 personel hantu udara sudah menjalani pelatihan di Pusat Pendidikan dan Latihan Pasukan Khusus Pusdiklat Pasus Kopassus, Batu Jajar, Bandung. 400 personel Kopasgat akan ditugaskan di 13-15 pos yang telah ditetapkan. Tidak hanya itu, personelnya juga akan menjaga seluruh bandara yang ada di kawasan rawan serangan teroris OPM. Jenderal OPM terancam kelaparan, sebar hoaks TNI usir pasien RSUD, Kapendam, OPM ancam bakar RSUD. Selain menurut ribuan personel di wilayah zona perang yang ditetapkan oleh OPM, TNI Polri juga mengunci pergerakan KKB dari lautan. Memutus jalur logistik, baik itu pasokan senjata dan makanan. Akibatnya beredar isu Jenderal OPM di kawasan Paniai Brigjen Matias Gobay dan anak buahnya di Kodap 13 Paniai kelaparan. Mereka lalu melakukan perlawanan, membuat teror dan menyebar hoaks TNI Polri mengusir pasien dan menutup ruang IGD RSUD Madi di Paniai, Papua Tengah. Namun kabar ini dibantah Kapendam 17, Cendrawasih Letkol Infantri Chandra Kurniawan Sabtu 25 Mei 2024. Ia menegaskan, kabar bohong itu sengaja disiarkan kelompok separatis OPM untuk membuat gaduh. Sebab mereka sudah terkepung pasca aparat gabungan TNI Polri menjaga RSUD Madi Paniai. Justru OPM lah yang berniat membakar rumah sakit itu, sehingga pihaknya menurunkan pasukan Batalion Infanteri, Yonif, 527 dan pihak kepolisian. Dilansir Sripoku TV, Senin 27 Mei, Kapendam mengatakan, kehadiran TNI Polri justru permintaan tim medis RSUD Madi Paniai. Mereka khawatir keselamatannya terancam oleh kelompok OPM. Terkait dengan video TNI mengusir pasien itu tidak benar dan dibantah manajemen RSUD, hal itu terjadi antara lain karena kunci pintu rumah sakit rusak, sehingga pintu dipalang agar obat-obatan dan peralatan medis tidak hilang. Pegawai RSUD menutup pintu dengan cara memalang, karena takut obat-obatan dan alat medis hilang. Sedangkan, pasien anak-anak dialihkan ke RSDI, karena RSUD Madi tidak punya dokter spesialis anak. Diketahui, Kabupaten Paniai pekan ini menjadi sasaran amuk OPM. Anak buah Matias Gobay dan Undius Kogoya membakar bangunan dan belasan kios. Bahkan membakar gedung sekolah pendidikan anak usia dini, sekolah dasar, dan sekolah menengah pertama YB Kepaskopo. Namun juru bicara OPM Sebdi Sambom berkilah. Ia mengatakan alasan kelompoknya membakar sekolah karena sering dijadikan markas oleh personel TNI dan Polri. Selain itu, kata Sebdi, TPNPB OPM membakar gedung sekolah karena TNI Polri kerap menjadi pengajar.
Tentara dan polisi masuk di sekolah-sekolah mengajar sebagai guru di sana. Padahal di sana ada guru, tuturnya pada Sabtu, 25 Mei 2024. OPM lari duluan dengar Kopassus dan Brimob buru gembong KKB, ketakutan bertemu pasukan elit. Organisasi Papua Merdeka masih belum berhenti menebar teror di kalangan warga sipil. Padahal ulah OPM tersebut membuat aparat TNI dan Polri takkan diam. Rekam jejak yang ada, OPM pernah ketakutan saat mendengar pasukan elit TNI, Kopassus dan pasukan elit Polri, Brimob diturunkan ke distrik Homeo. Saat itu, aparat gabungan TNI dan Polri yang tergabung dalam Satgas Damai Cartens ditugaskan memburu anggota Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat OPM yang menebar teror di Intan Jaya, Papua Tengah. Brimob dari Satgas Blukar dan pasukan Kopassus dari Satgas Nanggala adalah bagian dari Operasi Damai Cartens 2024. Mereka tiba di distrik Homeo, Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah, Jumat tanggal 3 Mei tahun 2024. Wilayah tersebut sebelumnya tidak kondusif setelah TPNPB melakukan sejumlah aksi penembakan sejak Selasa tanggal 30 April tahun 2024 dan menyebabkan 1 orang warga tewas. Saat pasukan gabungan berhasil masuk ke Homeo, KKB dipastikan sudah menjauh. Sebelumnya sempat terlihat keberadaan mereka yang bergerak menjauh. Saat itu, KKB mulai berulah di Homeo, Intan Jaya, dengan menyerang Polsek Homeo pada tanggal 30 April tahun 2024 dan menewaskan seorang warga sipil remaja bernama Alexander Parapa. Kemudian, KKB membakar bangunan SD Impres Pogapa pada tanggal 1 Mei tahun 2024 dan upaya penyerangan terhadap Koramil tahun 1705-05 Homeo pada tanggal 2 Mei tahun 2024. Tiga matra TNI kepung OPM desak Egyanus ke Goya CS dari segala penjuru. Putuskan jalur logistik. OPM perlahan dikepung dari segala penjuru oleh tiga matra ini, mulai dari TNI Angkatan Darat, Laut hingga Udara. Belum lagi OPM mulai porak-poranda dari jalur darat membuat mereka makin terjepit di Papua. Beberapa waktu lalu TNI Angkatan Udara menerjunkan pasukan elitnya, yakni Komando Pasukan Gerak Cepat. Pasukan elit TNI Angkatan Udara mengenakan baret jingga ini dikirim sebagai pasukan pengganti untuk bertugas menjaga perbatasan di wilayah Papua. Komandan Wing Komando 1 Kopasgat, Kolonel Pas Helmi Anange mengatakan bahwa pihaknya sudah mengirim 400 pasukan untuk mengantisipasi serangan KKB yang belakangan OPM. Belum lagi pasukan dari TNI Angkatan Darat dan Polri yang memang sudah berjaga di jalur darat untuk menumpas pergerakan Egyanus ke Goya CS. Hasilnya seperti terlihat baru-baru ini, OPM terbungkam saat melakukan pembakaran sejumlah gedung sekolah dan kios di distrik Panai Timur di Kabupaten Paniai. Aksi pembakaran dan penembakan tersebut dipukul mundur oleh aparat TNI dan Polri gabungan hingga menyebabkan seorang anggota OPM tewas. Seorang anggota OPM yang tewas tersebut adalah Ajudan Undius Kegoya bernama Basu Kalabia. Dan paling baru, Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut Sorong untuk mencegah pasukan logistik dan senjata api untuk OPM. Pihak Lantabal Kol Rio Sukanto mengatakan pihaknya meningkatkan patroli di sekitar teluk dan perairan laut untuk mencegah hal tersebut. Selain melakukan pemeriksaan pemasok senjata dan logistik, Antabal Sorong juga memeriksa kelengkapan dokumen kapal yang memasuki wilayah perairan Indonesia pada umumnya serta perairan Papua pada khususnya. Ia juga mengajak masyarakat dan nelayan untuk memberi informasi terkait adanya kapal yang diduga memasok senjata atau amunisi kepada kelompok OPM. OPM panik, pasukan siluman. Menhan Prabowo kuasa 3 wilayah zona perang, 3 jenderal KKB gerilya di hutan. Ribuan pasukan TNI Polri dikerahkan mengamankan Papua, termasuk pasukan elit TNI pasca OPM menyatakan perang gerilya di hutan-hutan untuk mengganggu keamanan Papua. Juru bicara Manajemen Markas Pusat Komando Nasional TPNPB OPM Sebi Sambo mengatakan 3 jenderal OPM menyatakan perang gerilya, khususnya di 3 wilayah yang di Intan Jaya dipimpin Panglima Kodam Brigjen Undius Kegoya, Paniai dikomandoi Kodam Brigjen Matias Gopai dan Puncak Ilaga Kodam Brigjen Penny Murib. Tantangan inilah yang membuat petinggi TNI Polri geram, maka itu TNI akan bertindak
tegas dengan mengerahkan pasukan rahasia dan pasukan elit. Jika Desember 2023 lalu Prabowo melepas 400 prajurit Kostrad yang kerap dijuluki pasukan rahasia atau pasukan setan, maka April lalu Kopasgat juga sudah bertugas mengamankan bandara sebanyak 400 orang. Jauh sebelumnya, Menhan Prabowo juga menerjunkan tim siluman Nanggala Kopassus, pasukan intelijen rahasia yang membuka jalan masuknya anggota TNI lainnya jika wilayah dinyatakan zona siaga 1. Pangkogap Wilhan 3 Letjen TNI Richard Tampu Bolon, TNI Polri bertanggung jawab mengamankan setiap jengkal wilayah Papua terutama daerah Intan Jaya, Paniai, Sorong Raya dan Puncak Ilaga yang menjadi sasaran tindak kriminal dan teror OPM. Pengamanan ini dilakukan sebagai upaya untuk mempercepat proses pembangunan Papua sehingga merata seperti daerah lainnya. Maka itu OPM dianggap sebagai pengacau yang tak ingin Papua maju. Dikabarkan TNI mengerahkan Denjaka yang selama ini dikenal tangguh di segala medan baik darat, udara dan lautan sehingga mereka kerap dijuluki pasukan siluman. Ditakuti OPM, sosok Jenderal Kopassus bernyali, baru bicara bikin gembong KKB angkat tangan. Ulah organisasi Papua Merdeka OPM yang meresahkan seringkali menjadikan mereka berhadapan dengan aparat militer. Apalagi pasukan elit TNI, Kopassus, seringkali diterjunkan untuk meredam ulah OPM. Berbagai nama memiliki reputasi dan taktik untuk meredam kelompok OPM tersebut. Satu di antaranya ialah Letjen TNI Nyoman Cantiasa. Jenderal yang berpengalaman di bidang Kopassus ini bak kenyang menghadapi anggota OPM. Pada korps yang sering dijuluki hantu rimba ini, Cantiasa mewarnai karir militernya. Dan pada saat itu ia seringkali berhadapan dengan OPM atau yang dulu juga disebut kelompok kriminal bersenjata KKB. Dikutip dari Serambi News, Letjen TNI Nyoman Cantiasa cukup terkenal sepak terjangnya saat menghadapi KKB Papua, di mana ia menjabat sebagai Pangdam 18 Kasuari maupun Pangkogabu Wilhan 3 sejak tanggal 21 Januari tahun 2022. Letjen Cantiasa tidak segan melayangkan ancaman kepada KKB Papua. Bahkan ancaman itu sukses membuat sebagian dari mereka menyerah. Diketahui Cantiasa merupakan lulusan terbaik Akmil tahun 1990. Ia berpengalaman dalam infanteri Kopassus. Saat masih berpangkat Letnan 1, Letu, Cantiasa terlibat dalam Operasi Mapenduma yang dipimpin oleh Prabowo Subianto. Operasi Mapenduma merupakan operasi TNI yang bertugas membebaskan 26 orang sandera yang ditawan oleh OPM. Kala itu Nyoman Cantiasa menjabat sebagai Wakil Komandan Subtim Detasemen 81 Penanggulangan Teror atau SAT 81 Gultor Kopassus. Setelah itu pun ia malang melintang di dunia Kopassus. Sampai puncaknya ia pernah menjabat sebagai Danjen Kopassus pada 2019 lalu. Setelahnya ia didapuk menjadi Pangdam 18 Kasuari 2020 dan Pangkogabu Wilhan 3 2022. Dua jabatan tersebut membuatnya sering berhadapan dengan OPM KKB. Saat itu Cantiasa masih mengutamakan langkah-langkah persuasif untuk membuat OPM kembali ke NKRI. Karena ia beralasan, mereka adalah saudara. Namun, Nyoman Cantiasa yang saat itu Jenderal Bintang 2 menegaskan pemerintah akan menumpas KKB Papua kalau mereka tetap keras kepala, tidak mau kembali ke NKRI. Dikutip dari beberapa sumber, kini Nyoman Cantiasa menjabat sebagai Wakil Kepala Badan Intelijen Negara (BIN). Rani Serang Koramil, nyali Panglima OPM Undius Kogoyaciut, Dipkul mundur Kopassus. Niat organisasi Papua Merdeka menyerang dan membakar asrama Komando Rayon Militer di Distrik Homeo, Kabupaten Intan Jaya, Papua tak kesampaian. Serangan bertubi-tubi yang dilakukan anak buah Panglima Kodap 8 OPM wilayah Intan Jaya, Undius Kogoya dipatahkan 3 satuan tugas elit yakni Satgas Nanggala Kopassus, Koops TNI Habema dan Satgas Damai Cartens. OPM sempat membakar tempat tinggal anggota Koramil, namun api bisa dengan segera dipadamkan. Sekadar diketahui, pada tanggal 1 Mei lalu, serangan OPM di Distrik Homeo telah mengakibatkan hilangnya nyawa seorang remaja warga pendatang bernama Alexander Parapa. OPM juga membakar bangunan SD Impres Pogapa yang berjarak sekitar 50 meter dari kantor Polsek Homeo, serta mengarahkan beberapa
beberapa kali tembakan ke kantor Polsek Homeo. Selanjutnya, hari Kamis tanggal 2 Mei tahun 2024 Koramil Homeo ditembaki oleh OPM kelompok Geni Tipagau. Serangan tembakan tersebut juga disertai pembakaran tempat tinggal anggota Koramil, namun berhasil dipadamkan apinya. Setelah TNI Polri memukul mundur, posisi OPM kian terjepit. Merasa terancam keselamatannya, Panglima OPM Undius Kogoya lari ke Kabupaten Paniai. Panglima Kogabuwilhan III, Letjen TNI Richard T.H. Tampubolon mengatakan TNI Polri berhasil menembak beberapa anggota OPM. Namun mereka diselamatkan OPM meski dalam kondisi luka. Pasukan Hantu Laut TNI Kepung 2 Jenderal OPM Sorong Raya, pasukan Deni Moos terancam kelaparan. Puluhan kasus kekejaman Panglima Deni Moos dan Wakil Panglima Kodap 4 Sorong Raya, Brigjen Zakarias Fatem membuat aparat TNI Polri melakukan pengamanan ketat. Baru-baru ini, TNI mengerahkan marinir dan pasukan khusus atau Detasemen Jalamangkara, Denjaka, melakukan pengamanan jalur laut. Pengalaman jalur laut merupakan upaya ketiga setelah TNI Polri menjaga ketat wilayah darat seperti Sorong Raya, Paniai, Intan Jaya, Enduga, dan Maibrat yang sejauh ini menjadi sasaran teror OPM. Terkait dengan pengamanan ini, dibenarkan Pangkalan Utama TNI Angkatan Lautan, Lantamal, 14 Sorong, Jumat 24 Mei 2024 bahwa, patroli di sekitar teluk dan perairan laut ini untuk mencegah masuknya logistik dan senjata api untuk OPM. Wakil Komandan, Wadan, Lantamal 14 Sorong, Kolonel, Mar, Rio Sukanto, di Teminabuan, Jumat, mengatakan salah satunya masuknya amunisi, senjata atau logistik lainnya untuk kelompok OPM. Patroli ini dilakukan secara terbuka dan tertutup. Pemeriksaan terhadap kapal selalu menggunakan prosedur operasi standar, SOP, memeriksa pemasok senjata dan kelengkapan dokumen kapal. Jika dalam pemeriksaan dokumen kapal, kata dia, ditemukan adanya dokumen atau surat yang tidak lengkap atau izin tidak berlaku, Lantamal Sorong berupaya membantu nelayan atau kapal tersebut. Rio juga mengimbau agar masyarakat dan nelayan untuk memberikan informasi terkait adanya kapal yang diduga memasok senjata atau amunisi kepada kelompok OPM. Diketahui, Deni Moos dan anak buahnya merupakan sosok yang paling dicari. Selain Deni Moos ada Komandan Operasi Kodap 4 Sorong Raya Major Arnoldus Jensen Kocu dan Letu Manfred Fatem. Pasukan ini memiliki 50 orang bersenjata. Sebbi Sambom juru bicara OPM mengatakan, pihaknya akan berjuang keras demi tegaknya Papua Merdeka dan mereka tidak takut sekalipun dikepung dari berbagai penjuru dan terancam tanpa logistik. Maijen Deni Moos dan Wakil Panglima Kodap 4 Sorong Raya, Brigjen Zakarias Fatem cemas, TNI mengerahkan pasukan super elit Denjaka. Selain Deni Moos, ada pula anak buahnya Komandan Operasi Kodap 4 Sorong Raya Major Arnoldus Jensen Kocu, Letu Manfred Fatem dan 50 kombatan bersenjata yang kini masuk DPO. Kekhawatiran itu disampaikan Sebbi Sambom juru bicara OPM. Namun pihaknya akan berjuang keras dan melawan. Sebab TNI juga sudah melakukan serangan-serangan udara kini mengarahkan Denjaka. Lantas seperti apa Denjaka? Detasemen Jalamangkara, Denjaka, adalah satuan anti-teror aspek laut TNI Angkatan Laut. Denjaka dibentuk pada 13 November 1984 dan memiliki moto Satya Wira Dharma. Untuk diketahui, segala aktivitas Denjaka bersifat rahasia dan sangat jarang dipublikasikan, karena merupakan prajurit pilihan dari Komando Pasukan Katak, Kopaska, dan Intai Amfibi Marinir, Taifib. Ciri prajurit Denjaka adalah seragam warna hitam dan memakai baret ungu. Pusat pendidikan dan markas Komando Denjaka berada di Bumi Marinir Cilandak, Jakarta Selatan. Calon anggota Denjaka dibekali kursus penanggulangan anti-teror aspek laut dalam 6 bulan. Lalu pendidikan anti-teror dan anti-sabotase yang lebih berfokus di laut. Namun, mempunyai kemampuan terbaik di darat, laut, dan udara. Lengkapi dengan ilmu bertempur, ilmu kejiwaan dan analisa situasi khusus. Mereka dibekali dengan alat dan kemampuan canggih, yakni spesialisasi beragam, mulai penjinakan bahan peledak, medis, komunikasi elektronik dan teknologi informasi. Tak hanya operasi anti-teror dan anti-sabotase, Denjaka dapat dilibatkan dalam operasi rahasia, jenis lain, berdasarkan perintah langsung Panglima TNI.
Kekuatan dan ketangguhan Denjaka sudah tak diragukan. Tentara Amerika Serikat yang pernah latihan bersama menjuluki mereka pasukan siluman laut atau hantu laut paling elit, karena berkemampuan 3 matra, laut, darat dan udara dengan kecerdasan mumpuni. Terkait dengan pengamanan, Wakil Komandan, Wadan, Lantamal 14 Sorong, Kolonel, Mar, Rio Sukanto, di Teminabuan, Jumat, mengatakan salah satunya masuknya amunisi, senjata atau logistik lainnya untuk kelompok OPM. Patroli ini dilakukan secara terbuka dan tertutup. Pemeriksaan terhadap kapal selalu menggunakan prosedur operasi standar, memeriksa pemasok senjata dan kelengkapan dokumen kapal. Maju kena mundur kena, 400 hantu udara hadang OPM di perbatasan. Bak peribahasa maju kena mundur pun kena. Begitulah kondisi organisasi Papua Merdeka OPM kini. Selain diburu dan dikejar 5 satuan elit yakni Kopassus, Koops TNI, Marinir, Kostran dan Brimob, kini OPM dihadang 400 personil pasukan hantu udara atau Komando Pasukan Gerak Cepat Kopasgat TNI AU. Pasukan hantu udara ini bertugas untuk melakukan patroli di bandara-bandara Papua dan menghadang pelarian OPM di daerah perbatasan. Dilansir Tribun Papua.com, Komandan Wing Komando I, Kopasgat Kolonel Pas Helmi A. Nange, Rabu tanggal 8 Mei tahun 2024 mengatakan pihaknya telah mengirim Komando Pasukan Gerak Cepat Kopasgat TNI AU mengirimkan pasukan pengganti untuk bertugas menjaga perbatasan di wilayah Papua. Untuk Satgas Pengamanan Perbatasan Pamtas memang baru di-rolling, setahun 2 bulan, ini juga dari jajaran Wing 1, dari Batalion 467, 461, Denmatra 1 maupun Denhanut, ujar Komandan Wing Komando I, Kopasgat Kolonel Pas Helmi A. Nange, pasukan elit Baret Jingga ini akan memperkuat pertahanan perbatasan di Papua sekaligus mengantisipasi serangan dari kelompok kriminal KKB atau Organisasi Papua Merdeka OPM. Sebelum bertugas di Papua, ke-400 personel hantu udara sudah menjalani pelatihan di Pusat Pendidikan dan Latihan Pasukan Khusus Pusdiklat Pasus Kopassus, Batu Jajar, Bandung. 400 personel Kopasgat akan ditugaskan di 13-15 pos yang telah ditetapkan. Tidak hanya itu, personelnya juga akan menjaga seluruh bandara yang ada di kawasan rawan serangan teroris OPM. Jenderal OPM terancam kelaparan, sebar hoaks TNI usir pasien RSUD, Kapendam, OPM ancam bakar RSUD. Selain menurut ribuan personel di wilayah zona perang yang ditetapkan oleh OPM, TNI Polri juga mengunci pergerakan KKB dari lautan. Memutus jalur logistik, baik itu pasokan senjata dan makanan. Cendrawasih Letkol Infanteri Chandra Kurniawan Sabtu 25 Mei 2024. Ia menegaskan, kabar bohong itu sengaja disiarkan kelompok separatis OPM untuk membuat gaduh. Sebab mereka sudah terkepung pasca aparat gabungan TNI Polri menjaga RSUD Madi Paniai. Justru OPM lah yang berniat membakar rumah sakit itu, sehingga pihaknya menurunkan pasukan Batalion Infanteri, YONIF, 527 dan pihak kepolisian. Dilansir Sripoku TV, Senin 27 Mei, Kapendam mengatakan, kehadiran TNI Polri justru permintaan tim medis RSUD Madi Paniai. Mereka khawatir keselamatannya terancam oleh kelompok OPM. Terkait dengan video TNI mengusir pasien itu tidak benar dan dibantah manajemen RSUD, hal itu terjadi antara lain karena kunci pintu rumah sakit rusak, sehingga pintu dipalang agar obat-obatan dan peralatan medis tidak hilang. Pegawai RSUD menutup pintu dengan cara memalang, karena takut obat-obatan dan alat medis hilang. Sedangkan, pasien anak-anak dialihkan ke RSDI, karena RSUD Madi tidak punya dokter spesialis anak. Diketahui, Kabupaten Paniai pekan ini menjadi sasaran amuk OPM. Anak buah Matias Gobay dan Undius Kogoya membakar bangunan dan belasan kios. Bahkan membakar gedung sekolah pendidikan anak usia dini, sekolah dasar, dan sekolah menengah pertama YB Kepaskopo. Namun juru bicara OPM Sebi Sambom berkilah. Ia mengatakan alasan kelompoknya membakar sekolah karena sering dijadikan markas oleh personel TNI dan Polri. Selain itu, kata Sebi, TPNPB OPM membakar gedung sekolah karena TNI Polri kerap menjadi pengajar. Tentara dan polisi masuk di sekolah-sekolah mengajar sebagai guru di sana. Padahal di sana ada guru, tuturnya pada Sabtu, 25 Mei 2024.
OPM lari duluan dengar Kopassus dan Brimob buru gembong KKB, ketakutan bertemu pasukan elit. Organisasi Papua Merdeka masih belum berhenti menebar teror di kalangan warga sipil. Padahal ulah OPM tersebut membuat aparat TNI dan Polri takkan diam. Rekam jejak yang ada, OPM pernah ketakutan saat mendengar pasukan elit TNI, Kopassus dan pasukan elit Polri, Brimob diturunkan ke distrik Homeo. Saat itu, aparat gabungan TNI dan Polri yang tergabung dalam Satgas Damai Cartens ditugaskan memburu anggota Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat OPM yang menebar teror di Intan Jaya, Papua Tengah. Brimob dari Satgas Blukar dan pasukan Kopassus dari Satgas Nanggala adalah bagian dari Operasi Damai Cartens 2024. Mereka tiba di distrik Homeo, Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah, Jumat tanggal 3 Mei tahun 2024. Wilayah tersebut sebelumnya tidak kondusif setelah TPNPB melakukan sejumlah aksi penembakan sejak Selasa tanggal 30 April tahun 2024 dan menyebabkan 1 orang warga tewas. Saat pasukan gabungan berhasil masuk ke Homeo, KKB dipastikan sudah menjauh. Sebelumnya sempat terlihat keberadaan mereka yang bergerak menjauh. Saat itu, KKB mulai berulah di Homeo, Intan Jaya, dengan menyerang Polsek Homeo pada tanggal 30 April tahun 2024 dan menewaskan seorang warga sipil remaja bernama Alexander Parapa. Kemudian, KKB membakar bangunan SD Impres Pogapa pada tanggal 1 Mei tahun 2024 dan upaya penyerangan terhadap Koramil tahun 1705-05 Homeo pada tanggal 2 Mei tahun 2024. Tiga matra TNI kepung OPM desak Egyanus ke Goya CS dari segala penjuru. Putuskan jalur logistik. OPM perlahan dikepung dari segala penjuru oleh tiga matra ini, mulai dari TNI Angkatan Darat, Laut hingga Udara. Belum lagi OPM mulai porak-porandah dari jalur darat membuat mereka makin terjepit di Papua. Beberapa waktu lalu TNI Angkatan Udara menerjunkan pasukan elitnya, yakni Komando Pasukan Gerak Cepat. Pasukan elit TNI Angkatan Udara mengenakan baret jingga ini dikirim sebagai pasukan pengganti untuk bertugas menjaga perbatasan di wilayah Papua. Kabupaten Paniai. Aksi pembakaran dan penembakan tersebut dipukul mundur oleh aparat TNI dan Polri gabungan hingga menyebabkan seorang anggota OPM tewas. Seorang anggota OPM yang tewas tersebut adalah Ajudan Undius Kegoya bernama Basuka Labia. Dan paling baru, Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut Sorong untuk mencegah pasukan logistik dan senjata api untuk OPM. Pihak Lantabal Kol Rio Sukanto mengatakan pihaknya meningkatkan patroli di sekitar teluk dan perairan laut untuk mencegah hal tersebut. Selain melakukan pemeriksaan pemasok senjata dan logistik, Antabal Sorong juga memeriksa kelengkapan dokumen kapal yang memasuki wilayah perairan Indonesia pada umumnya serta perairan Papua pada khususnya. Ia juga mengajak masyarakat dan nelayan untuk memberi informasi terkait adanya kapal yang diduga memasok senjata atau amunisi kepada kelompok OPM. OPM panik, pasukan siluman. Menhan Prabowo kuasa 3 wilayah zona perang, 3 jenderal KKB gerilya di hutan. Ribuan pasukan TNI Polri dikerahkan mengamankan Papua, termasuk pasukan elit TNI pasca OPM menyatakan perang gerilya di hutan-hutan untuk mengganggu keamanan Papua. Juru bicara Manajemen Markas Pusat Komando Nasional TPNPB OPM Sebi Sambo mengatakan 3 jenderal OPM menyatakan perang gerilya, khususnya di 3 wilayah yang di Intan Jaya dipimpin Panglima Kodam Brigjen Undius Kegoya, Paniai dikomandoi Kodam Brigjen Matias Gopai dan Puncak Ilaga Kodam Brigjen Penny Murib. Tantangan inilah yang membuat petinggi TNI Polri geram, maka itu TNI akan bertindak tegas dengan mengerahkan pasukan rahasia dan pasukan elit. Jika Desember 2023 lalu Prabowo melepas 400 prajurit Kostrad yang kerap dijuluki pasukan rahasia atau pasukan setan, maka April lalu Kopasgat juga sudah bertugas mengamankan bandara sebanyak 400 orang. Jauh sebelumnya, Menhan Prabowo juga menerjunkan tim siluman Nanggala Kopassus, pasukan intelijen rahasia yang membuka jalan masuknya anggota TNI lainnya jika wilayah dinyatakan zona siaga 1. Pangkogap Wilhan 3 Letjen TNI Richard Tampu Bolon, TNI Polri bertanggung jawab mengamankan setiap jengkal wilayah Papua terutama daerah Intan Jaya, Paniai, Sorong Raya dan Puncak Ilaga yang menjadi sasaran tindak kriminal dan teror OPM. Pengamanan ini dilakukan sebagai upaya untuk mempercepat proses pembangunan Papua sehingga merata seperti daerah lainnya. Maka itu OPM dianggap sebagai pengacau yang tak ingin Papua maju. Dikabarkan TNI mengerahkan Denjaka yang selama ini dikenal tangguh di segala medan baik darat, udara dan lautan sehingga mereka kerap dijuluki pasukan siluman.
Ditakuti OPM sosok Jenderal Kopassus bernyali, baru bicara bikin gembong KKB angkat tangan. Ulah organisasi Papua Merdeka (OPM) yang meresahkan seringkali menjadikan mereka berhadapan dengan aparat militer. Apalagi pasukan elit TNI, Kopassus, seringkali diterjunkan untuk meredam ulah OPM. Berbagai nama memiliki reputasi dan taktik untuk meredam kelompok OPM tersebut. Satu di antaranya ialah Letjen TNI Nyoman Cantiasa. Jenderal yang berpengalaman di bidang Kopassus ini bak kenyang menghadapi anggota OPM. Pada korps yang sering dijuluki hantu rimba ini, Cantiasa mewarnai karir militernya. Dan pada saat itu ia seringkali berhadapan dengan OPM atau yang dulu juga disebut kelompok kriminal bersenjata KKB. Dikutip dari Serambi News, Letjen TNI Nyoman Cantiasa cukup terkenal sepak terjangnya saat menghadapi KKB Papua, di mana ia menjabat sebagai Pangdam 18 Kasuari maupun Pangkogabu Wilhan III sejak tanggal 21 Januari tahun 2022. Letjen Cantiasa tidak segan melayangkan ancaman kepada KKB Papua. Bahkan ancaman itu sukses membuat sebagian dari mereka menyerah. Diketahui Cantiasa merupakan lulusan terbaik Akmil tahun 1990. Ia berpengalaman dalam infanteri Kopassus. Saat masih berpangkat Letnan 1, Letu, Cantiasa terlibat dalam Operasi Mapenduma yang dipimpin oleh Prabowo Subianto. Operasi Mapenduma merupakan operasi TNI yang bertugas membebaskan 26 orang sandera yang ditawan oleh OPM. Kala itu Nyoman Cantiasa menjabat sebagai Wakil Komandan Subtim Detasemen 81 Penanggulangan Teror atau SAT 81 Gultor Kopassus. Setelah itu pun ia malang melintang di dunia Kopassus. Sampai puncaknya ia pernah menjabat sebagai Danjen Kopassus pada 2019 lalu. Setelahnya ia didapuk menjadi Pangdam 18 Kasuari 2020 dan Pangkogabu Wilhan III 2022. Dua jabatan tersebut membuatnya sering berhadapan dengan OPM KKB. Saat itu Cantiasa masih mengutamakan langkah-langkah persuasif untuk membuat OPM kembali ke NKRI. Karena ia beralasan, mereka adalah saudara. Namun, Nyoman Cantiasa yang saat itu Jenderal Bintang 2 menegaskan pemerintah akan menumpas KKB Papua kalau mereka tetap keras kepala, tidak mau kembali ke NKRI. Dikutip dari beberapa sumber, kini Nyoman Cantiasa menjabat sebagai Wakil Kepala Badan Intelijen Negara (BIN). Rani Serang Koramil, nyali Panglima OPM Undius Kogoya Ciut, Dipkul mundur Kopassus. Niat organisasi Papua Merdeka menyerang dan membakar asrama Komando Rayon Militer di Distrik Homeo, Kabupaten Intan Jaya, Papua tak kesampaian. Serangan bertubi-tubi yang dilakukan anak buah Panglima Kodap 8 OPM wilayah Intan Jaya, Undius Kogoya dipatahkan 3 satuan tugas elit yakni Satgas Nanggala Kopassus, Koops TNI Habema dan Satgas Damai Cartens. OPM sempat membakar tempat tinggal anggota Koramil, namun api bisa dengan segera dipadamkan. Sekadar diketahui, pada tanggal 1 Mei lalu, serangan OPM di distrik Homeo telah mengakibatkan hilangnya nyawa seorang remaja warga pendatang bernama Alexander Parapa. OPM juga membakar bangunan SD Impres Pogapa yang berjarak sekitar 50 meter dari kantor Polsek Homeo, serta mengarahkan beberapa kali tembakan ke kantor Polsek Homeo. Selanjutnya, hari Kamis tanggal 2 Mei tahun 2024 Koramil Homeo ditembaki oleh OPM kelompok Keni Tipagau. Serangan tembakan tersebut juga disertai pembakaran tempat tinggal anggota Koramil, namun berhasil dipadamkan apinya. Setelah TNI Polri memukul mundur, posisi OPM kian terjepit. Merasa terancam keselamatannya, Panglima OPM Undius Kogoya lari ke Kabupaten Paniai. Panglima Kogabu Wilhan III, Letjen TNI Richard T.H. Tampu Bolon mengatakan TNI Polri berhasil menembak beberapa anggota OPM. Namun mereka diselamatkan OPM meski dalam kondisi luka. Pengamanan jalur laut. Pengalaman jalur laut merupakan upaya ketiga setelah TNI Polri menjaga ketat wilayah darat seperti Sorong Raya, Paniai, Intan Jaya, Enduga, dan Maibrat yang sejauh ini menjadi sasaran teror OPM. Terkait dengan pengamanan ini, dibenarkan Pangkalan Utama TNI Angkatan Lautan, Lantamal, 14 Sorong, Jumat 24 Mei 2024 bahwa
patroli di sekitar teluk dan perairan laut ini untuk mencegah masuknya logistik dan senjata api untuk OPM. Juga mengimbau agar masyarakat dan nelayan untuk memberikan informasi terkait adanya kapal yang diduga memasok senjata atau amunisi kepada kelompok OPM. Diketahui, Denny Moos dan anak buahnya merupakan sosok yang paling dicari. Selain Denny Moos ada Komandan Operasi Kodap 4 Sorong Raya Major Arnoldus Jensen Kocu dan Letu Manfred Vatem. Pasukan ini memiliki 50 orang bersenjata. Sebbi Sambom juru bicara OPM mengatakan, pihaknya akan berjuang keras demi tegaknya Papua merdeka dan mereka tidak takut sekalipun dikepung dari berbagai penjuru dan terancam tanpa logistik. Maijen Denny Moos dan Wakil Panglima Kodap 4 Sorong Raya, Brigjen Zakarias Vatem cemas, TNI mengerahkan pasukan super elit Denjaka. Selain Denny Moos, ada pula anak buahnya Komandan Operasi Kodap 4 Sorong Raya Major Arnoldus Jensen Kocu, Letu Manfred Vatem dan 50 kombatan bersenjata yang kini masuk DPO. Kekhawatiran itu disampaikan Sebbi Sambom juru bicara OPM. Namun pihaknya akan berjuang keras dan melawan. Sebab TNI juga sudah melakukan serangan-serangan udara kini mengarahkan Denjaka. Lantas seperti apa Denjaka? Detasemen Jalamangkara, Denjaka, adalah satuan anti-teror aspek laut TNI Angkatan Laut. Denjaka dibentuk pada 13 November 1984 dan memiliki moto Satya Wira Dharma. Untuk diketahui, segala aktivitas Denjaka bersifat rahasia dan sangat jarang dipublikasikan karena merupakan prajurit pilihan dari Komando Pasukan Katak, Kopaska, dan Intai Amfibi Marinir, Taifib. Ciri prajurit Denjaka adalah seragam warna hitam dan memakai baret ungu. Pusat pendidikan dan markas Komando Denjaka berada di Bumi Marinir Cilandak, Jakarta Selatan. Calon anggota Denjaka dibekali kursus penanggulangan anti-teror aspek laut dalam 6 bulan. Lalu pendidikan anti-teror dan anti-sabotase yang lebih berfokus di laut. Namun, mempunyai kemampuan terbaik di darat, laut, dan udara. Lengkapi dengan ilmu bertempur, ilmu kejiwaan dan analisa situasi khusus. Mereka dibekali dengan alat dan kemampuan canggih, yakni spesialisasi beragam, mulai penjinakan bahan peledak, medis, komunikasi elektronik dan teknologi informasi. Tak hanya operasi anti-teror dan anti-sabotase, Denjaka dapat dilibatkan dalam operasi rahasia, jenis lain, berdasarkan perintah langsung Panglima TNI. Kekuatan dan ketangguhan Denjaka sudah tak diragukan. Tentara Amerika Serikat yang pernah latihan bersama menjuluki mereka pasukan siluman laut atau hantu laut paling elit, karena berkemampuan 3 matra, laut, darat dan udara dengan kecerdasan mumpuni. Terkait dengan pengamanan, Wakil Komandan, Wadan, Lantamal 14 Sorong, Kolonel, Mar, Rio Sukanto, di Teminabuan, Jumat, mengatakan salah satunya masuknya amunisi, senjata atau logistik lainnya untuk kelompok OPM. Patroli ini dilakukan secara terbuka dan tertutup. Pemeriksaan terhadap kapal selalu menggunakan prosedur operasi standar, memeriksa pemasok senjata dan kelengkapan dokumen kapal. Maju kena mundur kena, 400 hantu udara hadang OPM di perbatasan. Bak peribahasa maju kena mundur pun kena. Begitulah patroli di bandara-bandara Papua dan menghadang pelarian OPM di daerah perbatasan. Dilansir Tribun Papua.com, Komandan Wing Komando I, Kopasgat Kolonel Pas Helmia Nange, Rabu tanggal 8 Mei tahun 2024 mengatakan pihaknya telah mengirim Komando Pasukan Gerak Cepat Kopasgat TNI AU mengirimkan pasukan Pengwing Komando I, Kopasgat Kolonel Pas Helmia Nange. Pasukan elit Baret Jingga ini akan memperkuat pertahanan perbatasan di Papua sekaligus mengantisipasi serangan dari kelompok kriminal KKB atau Organisasi Papua Merdeka OPM. Sebelum bertugas di Papua, ke-400 personel hantu udara sudah menjalani pelatihan di Pusat Pendidikan dan Latihan Pasukan Khusus Pusdiklat Pasus Kopassus, Batu Jajar, Bandung. 400 personel Kopasgat akan ditugaskan di 13-15 pos yang telah ditetapkan. Tidak hanya itu, personelnya juga akan menjaga seluruh bandara yang ada di kawasan rawan serangan teroris OPM. Jenderal OPM terancam kelaparan, sebar hoaks TNI usir pasien RSUD, Kapendam, OPM ancam bakar RSUD. Selain menurut ribuan personel di wilayah zona perang yang ditetapkan oleh OPM, TNI Polri juga mengunci pergerakan KKB dari lautan. Memutus jalur logistik, baik itu pasokan senjata dan makanan. Akibatnya beredar isu Jenderal OPM di kawasan Paniai Brigjen Matias Gobay dan anak buahnya di Kodap 13 Paniai kelaparan. Mereka lalu melakukan perlawanan, membuat teror dan menyebar hoaks TNI Polri mengusir pasien dan menutup ruang IGD RSUD Madi di Paniai, Papua Tengah.
Namun kabar ini dibantah Kapendam 17, Cendrawasih Letkol Infantri Chandra Kurniawan Sabtu 25 Mei 2024. Ia menegaskan, kabar bohong itu sengaja disiarkan kelompok separatis OPM untuk membuat gaduh. Sebab mereka sudah terkepung pasca aparat gabungan TNI Polri menjaga RSUD Madi Paniai. Justru OPM lah yang berniat membakar rumah sakit itu, sehingga pihaknya menurunkan pasukan Batalion Infanteri, YONIF, 527 dan pihak kepolisian. Dilansir Sripoku TV, Senin 27 Mei, Kapendam mengatakan, kehadiran TNI Polri justru permintaan tim medis RSUD Madi Paniai. Mereka khawatir keselamatannya terancam oleh kelompok OPM. Terkait dengan video TNI mengusir pasien itu tidak benar dan dibantah manajemen RSUD, hal itu terjadi antara lain karena kunci pintu rumah sakit rusak, sehingga pintu dipalang agar obat-obatan dan peralatan medis tidak hilang. Pegawai RSUD menutup pintu dengan cara memalang, karena takut obat-obatan dan alat medis hilang. Sedangkan, pasien anak-anak dialihkan ke RSDI, karena RSUD Madi tidak punya dokter spesialis anak. Diketahui, Kabupaten Paniai pekan ini menjadi sasaran amuk OPM. Anak buah Matias Gobay dan Undius Kogoya membakar bangunan dan belasan kios. Bahkan membakar gedung sekolah pendidikan anak usia dini, sekolah dasar, dan sekolah menengah pertama YB Kepaskopo. Namun juru bicara OPM Sebi Sambom berkilah. Ia mengatakan alasan kelompoknya membakar sekolah karena sering dijadikan markas oleh personel TNI dan Polri. Selain itu, kata Sebi, TPNPB OPM membakar gedung sekolah karena TNI Polri kerap menjadi pengajar. Tentara dan polisi masuk di sekolah-sekolah mengajar sebagai guru di sana. Padahal di sana ada guru, tuturnya pada Sabtu, 25 Mei 2024. OPM lari duluan dengar Kopassus dan Brimob buru gembong KKB, ketakutan bertemu pasukan elit. Organisasi Papua Merdeka masih belum berhenti menebar teror di kalangan warga sipil. Padahal ulah OPM tersebut membuat aparat TNI dan Polri takkan diam. Rekam jejak yang ada, OPM pernah ketakutan saat mendengar pasukan elit TNI, Kopassus dan pasukan elit Polri, Brimob diturunkan ke distrik Homeo. Saat itu, aparat gabungan TNI dan Polri yang tergabung dalam Satgas Damai Cartens ditugaskan memburu anggota Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat OPM yang menebar teror di Intan Jaya, Papua Tengah. Brimob dari Satgas Blukar dan pasukan Kopassus dari Satgas Nanggala adalah bagian dari Operasi Damai Cartens 2024. Mereka tiba di distrik Homeo, Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah, Jumat tanggal 3 Mei tahun 2024. Wilayah tersebut sebelumnya tidak kondusif setelah TPNPB melakukan sejumlah aksi penembakan sejak Selasa tanggal 30 April tahun 2024 dan menyebabkan 1 orang warga tewas. Saat pasukan gabungan berhasil masuk ke Homeo, KKB dipastikan sudah menjauh. Sebelumnya sempat terlihat keberadaan mereka yang bergerak menjauh. Saat itu, KKB mulai berulah di Homeo, Intan Jaya, dengan menyerang Polsek Homeo pada tanggal 30 April tahun 2024 dan menewaskan seorang warga sipil remaja bernama Alexander Parapa. Kemudian, KKB membakar bangunan SD Impres Pogapa pada tanggal 1 Mei tahun 2024 dan upaya penyerangan terhadap Koramil tahun 1705-05 Homeo pada tanggal 2 Mei tahun 2024. Tiga matra TNI kepung OPM desak Egyanus ke Goya CS dari segala penjuru. Putuskan jalur logistik. OPM perlahan dikepung dari segala penjuru oleh tiga matra ini, mulai dari TNI Angkatan Darat, Laut hingga Udara. Belum lagi OPM mulai porak-porandah dari jalur darat membuat mereka makin terjepit di Papua. Beberapa waktu lalu TNI Angkatan Udara menerjunkan pasukan elitnya, yakni Komando Pasukan Gerak Cepat. Pasukan elit TNI Angkatan Udara mengenakan baret jingga ini dikirim sebagai pasukan pengganti untuk bertugas menjaga perbatasan di wilayah Papua. Komandan Wing Komando 1 Kopasgat, Kolonel Pas Helmi Anange mengatakan bahwa pihaknya sudah mengirim 400 pasukan untuk mengantisipasi serangan KKB yang belakangan OPM. Belum lagi pasukan dari TNI Angkatan Darat dan Polri yang memang sudah berjaga di jalur darat untuk menumpas pergerakan Egyanus ke Goya CS. Hasilnya seperti terlihat baru-baru ini, OPM terbungkam saat melakukan pembakaran sejumlah gedung sekolah dan kios
tewas di distrik Paniai Timur di Kabupaten Paniai. Aksi pembakaran dan penembakan tersebut dipukul mundur oleh aparat TNI dan Polri gabungan hingga menyebabkan seorang anggota OPM tewas. Seorang anggota OPM yang tewas tersebut adalah Ajudan Undios Kegoya bernama Basuka Labia, dan paling baru pangkalan utama TNI Angkatan Laut Sorong untuk mencegah pasukan logistik dan senjata api untuk OPM. Pihak Lantabal Kol Rio Sukanto mengatakan pihaknya meningkatkan patroli di sekitar teluk dan perairan laut untuk mencegah hal tersebut. Selain melakukan pemeriksaan pemasok senjata dan logistik, Antabal Sorong juga memeriksa kelengkapan dokumen kapal yang memasuki wilayah perairan Indonesia pada umumnya serta perairan Papua pada khususnya. Ia juga mengajak masyarakat dan nelayan untuk memberi informasi terkait adanya kapal yang diduga memasok senjata atau amunisi kepada kelompok OPM. OPM panik, pasukan siluman. Menhan Prabowo kuasa 3 wilayah zona perang, 3 jenderal KKB gerilya di hutan. Ribuan pasukan TNI Polri dikerahkan mengamankan Papua, termasuk pasukan elit TNI pasca OPM menyatakan perang gerilya di hutan-hutan untuk mengganggu keamanan Papua. Juru bicara Manajemen Markas Pusat Komando Nasional TPNPB OPM Sebi Sambo mengatakan 3 jenderal OPM menyatakan perang gerilya, khususnya di 3 wilayah yang di Intan Jaya dipimpin Panglima Kodam Brigjen Undios Kegoya, Paniai dikomandoi Kodam Brigjen Matias Gopai, dan Puncak Ilaga Kodam Brigjen Penny Murib. Tantangan inilah yang membuat petinggi TNI Polri geram, maka itu TNI akan bertindak tegas dengan mengerahkan pasukan rahasia dan pasukan elit. Jika Desember 2023 lalu Prabowo melepas 400 prajurit Kostrad yang kerap dijuluki pasukan rahasia atau pasukan setan, maka April lalu Kopasgat juga sudah bertugas mengamankan bandara sebanyak 400 orang. Jauh sebelumnya, Menhan Prabowo juga menerjunkan tim siluman Nanggala Kopassus, pasukan intelijen rahasia yang membuka jalan masuknya anggota TNI lainnya jika wilayah dinyatakan zona siaga 1. Pangkogap Wilhan 3 Letjen TNI Richard Tampu Bolon, TNI Polri bertanggung jawab mengamankan setiap jengkal wilayah Papua terutama daerah Intan Jaya, Paniai, Sorong Raya, dan Puncak Ilaga yang menjadi sasaran tindak kriminal dan teror OPM. Pengamanan ini dilakukan sebagai upaya untuk mempercepat proses pembangunan Papua sehingga merata seperti daerah lainnya. Maka itu OPM dianggap sebagai pengacau yang tak ingin Papua maju. Dikabarkan TNI mengerahkan Denjaka yang selama ini dikenal tangguh di segala medan baik darat, udara, dan lautan sehingga mereka kerap dijuluki pasukan siluman. Ditakuti OPM, sosok Jenderal Kopassus bernyali, baru bicara bikin gembong KKB angkat tangan. Ulah organisasi Papua Merdeka OPM yang meresahkan seringkali menjadikan mereka berhadapan dengan aparat militer. Apalagi pasukan elit TNI, Kopassus, seringkali diterjunkan untuk meredam ulah OPM. Berbagai nama memiliki reputasi dan taktik untuk meredam kelompok OPM tersebut. Satu di antaranya ialah Letjen TNI Nyoman Cantiasa. Jenderal yang berpengalaman di bidang Kopassus ini bak kenyang menghadapi anggota OPM. Pada korps yang sering dijuluki hantu rimba ini, Cantiasa mewarnai karir militernya. Dan pada saat itu ia seringkali berhadapan dengan OPM atau yang dulu juga disebut kelompok kriminal bersenjata KKB. Dikutip dari Serambi News, Letjen TNI Nyoman Cantiasa cukup terkenal sepak terjangnya saat menghadapi KKB Papua, di mana ia menjabat sebagai Pangdam 18 Kasuari maupun Pangkogabu Wilhan 3 sejak tanggal 21 Januari tahun 2022. Letjen Cantiasa tidak segan melayangkan ancaman kepada KKB Papua. Bahkan ancaman itu sukses membuat sebagian dari mereka menyerah. Diketahui Cantiasa merupakan lulusan terbaik Akmil tahun 1990. Ia berpengalaman dalam infanteri Kopassus. Saat masih berpangkat Letnan 1, Letu, Cantiasa terlibat dalam Operasi Mapenduma yang dipimpin oleh Prabowo Subianto. Operasi Mapenduma merupakan operasi TNI yang bertugas membebaskan 26 orang sandera yang ditawan oleh OPM. Kala itu Nyoman Cantiasa menjabat sebagai Wakil Komandan Subtim Detasemen 81 Penanggulangan Teror atau SAT 81 Gultor Kopassus. Setelah itu pun ia malang melintang di dunia Kopassus. Sampai puncaknya ia pernah menjabat sebagai Danjen Kopassus pada 2019 lalu. Setelahnya ia didapuk menjadi Pangdam 18 Kasuari 2020 dan Pangkogabu Wilhan 3 2022. Dua jabatan tersebut membuatnya sering berhadapan dengan OPM KKB. Saat itu Cantiasa masih mengutamakan langkah-langkah persuasif untuk membuat OPM kembali ke NKRI.
karena ia beralasan mereka adalah saudara. Namun, I Nyoman Cantiasa yang saat itu Jenderal Bintang 2 menegaskan pemerintah akan menumpas KKB Papua kalau mereka tetap keras kepala, tidak mau kembali ke NKRI. Dikutip dari beberapa sumber, kini I Nyoman Cantiasa menjabat sebagai Wakil Kepala Badan Intelijen Negara, BIN. Rani Serang Koramil, nyali Panglima OPM Undius Kogoya Ciut Dipkul mundur Kopassus. Niat organisasi Papua Merdeka menyerang dan membakar asrama Komando Rayon Militer di Distrik Homeo, Kabupaten Intan Jaya, Papua tak kesampaian. Serangan bertubi-tubi yang dilakukan anak buah Panglima Kodap 8 OPM wilayah Intan Jaya, Undius Kogoya dipatahkan 3 satuan tugas elit yakni Satgas Nanggala Kopassus, Koops TNI Habema dan Satgas Damai Cartens. OPM sempat membakar tempat tinggal anggota Koramil, namun api bisa dengan segera dipadamkan. Sekadar diketahui, pada tanggal 1 Mei lalu, serangan OPM di distrik Homeo telah mengakibatkan hilangnya nyawa seorang remaja warga pendatang bernama Alexander Parapa. OPM juga membakar bangunan SD Impres Pogapa yang berjarak sekitar 50 meter dari kantor Polsek Homeo, serta mengarahkan beberapa kali tembakan ke kantor Polsek Homeo. Selanjutnya, hari Kamis tanggal 2 Mei tahun 2024 Koramil Homeo ditembaki oleh OPM kelompok Keni Tipagau. Serangan tembakan tersebut juga disertai pembakaran tempat tinggal anggota Koramil, namun berhasil dipadamkan apinya. Setelah TNI Polri memukul mundur, posisi OPM kian terjepit. Merasa terancam keselamatannya, Panglima OPM Undius Kogoya lari ke Kabupaten Paniai. Panglima Kogabu Wilhan III, Letjen TNI Richard T.H. Tampubolon mengatakan TNI Polri berhasil menembak beberapa anggota OPM. Namun mereka diselamatkan OPM meski dalam kondisi luka. Pasukan Hantu Laut TNI Kepung 2 Jenderal OPM Sorong Raya, pasukan Denny Moos terancam kelaparan. Puluhan kasus kekejaman Panglima Denny Moos dan Wakil Panglima Kodap 4 Sorong Raya, Brigjen Zakarias Fatem membuat aparat TNI Polri melakukan pengamanan ketat. Baru-baru ini, TNI mengerahkan marinir dan pasukan khusus atau Detasemen Jalamangkara, Denjaka, melakukan pengamanan jalur laut. Pengalaman jalur laut merupakan upaya ketiga setelah TNI Polri menjaga ketat wilayah darat seperti Sorong Raya, Paniai, Intan Jaya, Enduga, dan Maibrat yang sejauh ini menjadi sasaran teror OPM. Terkait dengan pengamanan ini, dibenarkan Pangkalan Utama TNI Angkatan Lautan, Lantamal, 14 Sorong, Jumat 24 Mei 2024 bahwa, patroli di sekitar teluk dan perairan laut ini untuk mencegah masuknya logistik dan senjata api untuk OPM. Wakil Komandan, Wadan, Lantamal 14 Sorong, Kolonel, Mar, Rio Sukanto, di Teminabuan, Jumat, mengatakan salah satunya masuknya amunisi, senjata atau logistik lainnya untuk kelompok OPM. Patroli ini dilakukan secara terbuka dan tertutup. Pemeriksaan terhadap kapal selalu menggunakan prosedur operasi standar, SOP, memeriksa pemasok senjata dan kelengkapan dokumen kapal. Jika dalam pemeriksaan dokumen kapal, kata dia, ditemukan adanya dokumen atau surat yang tidak lengkap atau izin tidak berlaku, Lantamal Sorong berupaya membantu nelayan atau kapal tersebut. Rio juga mengimbau agar masyarakat dan nelayan untuk memberikan informasi terkait adanya kapal yang diduga memasok senjata atau amunisi kepada kelompok OPM. Diketahui, Denny Moos dan anak buahnya merupakan sosok yang paling dicari. Selain Denny Moos ada Komandan Operasi Kodap 4 Sorong Raya Major Arnoldus Jensen Kocu dan Letu Manfred Fatem. Pasukan ini memiliki 50 orang bersenjata. Sebbi Sambom juru bicara OPM mengatakan, pihaknya akan berjuang keras demi tegaknya Papua Merdeka dan mereka tidak takut sekalipun dikepung dari berbagai penjuru dan terancam tanpa logistik. Maijen Denny Moos dan Wakil Panglima Kodap 4 Sorong Raya, Brigjen Zakarias Fatem cemas, TNI mengerahkan pasukan super elit Denjaka. Selain Denny Moos, ada pula anak buahnya Komandan Operasi Kodap 4 Sorong Raya Major Arnoldus Jensen Kocu, Letu Manfred Fatem dan 50 kombatan bersenjata yang kini masuk DPO. Kekhawatiran itu disampaikan Sebbi Sambom juru bicara OPM. Namun pihaknya akan berjuang keras dan melawan. Sebab TNI juga sudah melakukan serangan-serangan udara kini mengarahkan Denjaka. Lantas seperti apa Denjaka? Detasemen Jalamangkara, Denjaka, adalah satuan anti-teror aspek laut TNI Angkatan Laut.
Denjaka dibentuk pada 13 November 1984 dan memiliki moto Satya Wira Dharma. Untuk diketahui, segala aktivitas Denjaka bersifat rahasia dan sangat jarang dipublikasikan, karena merupakan prajurit pilihan dari Komando Pasukan Katak, Kopaska, dan Intai Amfibi Marinir, Taifib. Ciri prajurit Denjaka adalah seragam warna hitam dan jenis lain, berdasarkan perintah langsung Panglima TNI. Kekuatan dan ketangguhan Denjaka sudah tak diragukan. Tentara Amerika Serikat yang pernah latihan bersama menjuluki mereka pasukan siluman laut atau hantu laut paling elit, karena berkemampuan 3 matra, laut, darat dan udara dengan kecerdasan mumpuni. Terkait dengan pengamanan, Wakil Komandan, Wadan, Lantamal 14 Sorong, Kolonel, Mar, Rio Sukanto, di Teminabuan, Jumat, mengatakan salah satunya masuknya amunisi, senjata atau logistik lainnya untuk kelompok OPM. Patroli ini dilakukan secara terbuka dan tertutup. Pemeriksaan terhadap kapal selalu menggunakan prosedur operasi standar, memeriksa pemasok senjata dan kelengkapan dokumen kapal. Mundur kena, 400 hantu udara hadang OPM di perbatasan. Bak peribahasa maju kena mundur pun kena. Begitulah kondisi organisasi Papua Merdeka OPM kini. Selain diburu dan dikejar 5 satuan elit yakni Kopassus, Koops TNI, Marinir, Kostran dan Brimob, kini OPM dihadang 400 personil pasukan hantu udara atau Komando Pasukan Gerak Cepat Kopasgat TNI AU. Pasukan hantu udara ini bertugas untuk melakukan patroli di bandara-bandara Papua dan menghadang pelarian OPM di daerah perbatasan. Dilansir Tribun Papua.com, Komandan Wing Komando I, Kopasgat Kolonel Pas Helmi A. Nange, Rabu tanggal 8 Mei tahun 2024 mengatakan pihaknya telah mengirim Komando Pasukan Gerak Cepat Kopasgat TNI AU mengirimkan pasukan pengganti untuk bertugas menjaga perbatasan di wilayah Papua. Untuk Satgas Pengamanan Perbatasan Pamtas memang baru di-rolling, setahun 2 bulan, ini juga dari jajaran Wing 1, dari Batalion 467, 461, Denmatras 1 maupun Denhanut, ujar Komandan Wing Komando I, Kopasgat Kolonel Pas Helmi A. Nange. Pasukan elit Baret Jingga ini akan memperkuat pertahanan perbatasan di Papua sekaligus mengantisipasi serangan dari kelompok kriminal KKB atau Organisasi Papua Merdeka OPM. Sebelum bertugas di Papua, ke-400 personel hantu udara sudah menjalani pelatihan di Pusat Pendidikan dan Latihan Pasukan Khusus Pusdiklat Pasus Kopassus, Batu Jajar, Bandung. 400 personel Kopasgat akan ditugaskan di 13-15 pos yang telah ditetapkan. Tidak hanya itu, personelnya juga akan menjaga seluruh bandara yang ada di kawasan rawan serangan teroris OPM. Jenderal OPM terancam kelaparan, sebar hoaks TNI usir pasien RSUD, Kapendam, OPM ancam bakar RSUD. Selain menurut ribuan personel di wilayah zona perang yang ditetapkan oleh OPM, TNI Polri juga mengunci pergerakan KKB dari lautan. Memutus jalur logistik, baik itu pasokan senjata dan makanan. Akibatnya beredar isu Jenderal OPM di kawasan Paniai Brigjen Matias Gobay dan anak buahnya di Kodap 13 Paniai kelaparan. Mereka lalu melakukan perlawanan, membuat teror dan menyebar hoaks TNI Polri mengusir pasien dan menutup ruang IGD RSUD Madi di Paniai, Papua Tengah. Namun kabar ini dibantah Kapendam 17, Cendrawasih Letkol Infantri Chandra Kurniawan Sabtu 25 Mei 2024. Ia menegaskan, kabar bohong itu sengaja disiarkan kelompok separatis OPM untuk membuat gaduh. Sebab mereka sudah terkepung pasca aparat gabungan TNI Polri menjaga RSUD Madi Paniai. Justru OPM lah yang berniat membakar rumah sakit itu, sehingga pihaknya menurunkan pasukan Batalion Infanteri, Yonif, 527 dan pihak kepolisian. Dilansir Sripoku TV, Senin 27 Mei, Kapendam mengatakan, kehadiran TNI Polri justru permintaan tim medis RSUD Madi Paniai. Mereka khawatir keselamatannya terancam oleh kelompok OPM. Terkait dengan video TNI mengusir pasien itu tidak benar dan dibantah manajemen RSUD, hal itu terjadi antara lain karena kunci pintu rumah sakit rusak, sehingga pintu dipalang agar obat-obatan dan peralatan medis tidak hilang. Pegawai RSUD menutup pintu dengan cara memalang, karena takut obat-obatan dan alat medis hilang. Sedangkan, pasien anak-anak dialihkan ke RSDI, karena RSUD Madi tidak punya dokter spesialis anak. Diketahui, Kabupaten Paniai pekan ini menjadi sasaran amuk OPM. Anak buah Matias Gobay dan Undius Kogoya membakar bangunan dan belasan kios. Bahkan membakar gedung sekolah pendidikan anak usia dini,
Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama YB Kepaskopo. Namun juru bicara OPM Sebdi Sambom berkilah. Ia mengatakan alasan kelompoknya membakar sekolah karena sering dijadikan markas oleh personel TNI dan Polri. Selain itu, kata Sebdi, TPNPB OPM membakar gedung sekolah karena TNI Polri kerap menjadi pengajar. Tentara dan polisi masuk di sekolah-sekolah mengajar sebagai guru di sana. Padahal di sana ada guru, tuturnya pada Sabtu, 25 Mei 2024. OPM lari duluan dengar Kopassus dan Brimob buru gembong KKB, ketakutan bertemu pasukan elit. Organisasi Papua Merdeka masih belum berhenti menebar teror di kalangan warga. Guru anggota Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat OPM yang menebar teror di Intan Jaya, Papua Tengah. Brimob dari Satgas Blukar dan pasukan Kopassus dari Satgas Nanggala adalah bagian dari Operasi Damai Cartens 2024. Mereka tiba di distrik Homeo, Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah, Jumat tanggal 3 Mei tahun 2024. Wilayah tersebut jaya dengan menyerang Polsek Homeo pada tanggal 30 April tahun 2024 dan menewaskan seorang warga sipil remaja bernama Alexander Parapa. Kemudian, KKB membakar bangunan SD Impres Pogapa pada tanggal 1 Mei tahun 2024 dan upaya penyerangan terhadap Koramil tahun 1705-05 Homeo pada tanggal 2 Mei tahun 2024. Tiga matra TNI Kepung OPM desak Egyanus ke Goya CS dari segala penjuru. Putuskan jalur logistik. OPM perlahan dikepung dari segala penjuru oleh tiga matra ini, mulai dari TNI Angkatan Darat, Laut hingga Udara. Belum lagi OPM mulai porak-poranda dari jalur darat membuat mereka makin terjepit di Papua. Beberapa waktu lalu TNI Angkatan Udara menerjunkan pasukan elit dari TNI Angkatan Darat dan Polri yang memang sudah berjaga di jalur darat untuk menumpas pergerakan Egyanus ke Goya CS. Hasilnya seperti terlihat baru-baru ini, OPM terbungkam saat melakukan pembakaran sejumlah gedung sekolah dan kios di distrik Paniai Timur di Kabupaten Paniai. Aksi pembakaran dan penembakan tersebut dipukul mundur oleh aparat TNI dan Polri gabungan hingga menyebabkan seorang anggota OPM tewas. Seorang anggota OPM yang tewas tersebut adalah ajudan Undius Kegoya bernama Basuka Labia. Dan paling baru, Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut Sorong untuk mencegah pasukan logistik dan senjata api untuk OPM. Pihak Lantabal Kol Rio Sukanto mengatakan pihaknya meningkatkan patroli di sekitar teluk dan perairan laut untuk mencegah hal tersebut. Selain melakukan pemeriksaan pemasok senjata dan logistik, Antabal Sorong juga memeriksa kelengkapan dokumen kapal yang memasuki wilayah perairan Indonesia pada umumnya serta perairan Papua pada khususnya. Ia juga mengajak masyarakat dan nelayan untuk memberi informasi terkait adanya kapal yang diduga memasok senjata atau amunisi kepada kelompok OPM. OPM panik, pasukan siluman. Menhan Prabowo kuasa 3 wilayah zona perang, 3 jenderal KKB gerilya di hutan. Ribuan pasukan TNI Polri dikerahkan mengamankan Papua, termasuk pasukan elit TNI pasca OPM menyatakan perang gerilya di hutan-hutan untuk mengganggu keamanan Papua. Juru bicara manajemen Markas Pusat Komando Nasional TPNPB OPM Sebdi Sambom mengatakan 3 jenderal OPM menyatakan perang gerilya, khususnya di 3 wilayah yang di Intan Jaya dipimpin Panglima Kodam Brigjen Undius Kegoya, Paniai dikomandoi Kodam Brigjen Matias Gopai dan Puncak Ilaga Kodam Brigjen Penny Murib. Tantangan inilah yang membuat petinggi TNI Polri geram, maka itu TNI akan bertindak tegas dengan mengerahkan pasukan rahasia dan pasukan elit. Jika Desember 2023 lalu Prabowo melepas 400 prajurit Kostrad yang kerap dijuluki pasukan rahasia atau pasukan setan, maka April lalu Kopasgat juga sudah bertugas mengamankan bandara sebanyak 400 orang. Jauh sebelumnya, Menhan Prabowo juga menerjunkan tim siluman Nanggala Kopassus, pasukan seperti daerah lainnya. Maka itu OPM dianggap sebagai pengacau yang tak ingin Papua maju. Dikabarkan TNI mengerahkan Denjaka yang selama ini dikenal tangguh di segala medan baik darat, udara, dan lautan sehingga mereka kerap dijuluki pasukan siluman. Ditakuti OPM sosok Jenderal Kopassus bernyali, baru bicara bikin gembong KKB angkat tangan. Ulah organisasi Papua Merdeka OPM yang meresahkan seringkali menjadikan mereka berhadapan dengan aparat militer. Apalagi pasukan elit TNI, Kopassus, seringkali diterjunkan untuk meredam ulah OPM.
Berbagai nama memiliki reputasi dan taktik untuk meredam kelompok OPM tersebut. Satu di antaranya ialah Letjen TNI Nyoman Cantiasa. Jenderal yang berpengalaman di bidang Kopassus ini bak kenyang menghadapi anggota OPM. Pada korps yang sering dijuluki hantu rimba ini, Cantiasa mewarnai karir militernya. Dan pada saat itu ia seringkali berhadapan dengan OPM atau yang dulu juga disebut kelompok kriminal bersenjata KKB. Dikutip dari Serambi News, Letjen TNI Nyoman Cantiasa cukup terkenal sepak terjangnya saat menghadapi KKB Papua, di mana ia menjabat sebagai Pangdam 18 Kasuari maupun Pangkogabu Wilhan III sejak tanggal 21 Januari tahun 2022. Letjen Cantiasa tidak segan melayangkan ancaman kepada KKB Papua. Bahkan ancaman itu sukses membuat sebagian dari mereka menyerah. Diketahui Cantiasa merupakan lulusan terbaik Akmil tahun 1990. Ia berpengalaman dalam infanteri Kopassus. Saat masih berpangkat Letnan 1, Letu, Cantiasa terlibat dalam Operasi Mapenduma yang dipimpin oleh Prabowo Subianto. Operasi Mapenduma merupakan operasi TNI yang bertugas membebaskan 26 orang sandera yang ditawan oleh OK menjadi Pangdam 18 Kasuari 2020 dan Pangkogabu Wilhan III 2022. Dua jabatan tersebut membuatnya sering berhadapan dengan OPM KKB. Saat itu Cantiasa masih mengutamakan langkah-langkah persuasif untuk membuat OPM kembali ke NKRI. Karena ia beralasan, mereka adalah saudara. Namun, Nyoman Cantiasa yang saat itu Jenderal Bintang 2 menegaskan pemerintah akan menumpas KKB Papua kalau mereka tetap keras kepala, tidak mau kembali ke NKRI. Dikutip dari beberapa sumber, kini Nyoman Cantiasa menjabat sebagai Wakil Kepala Badan Intelijen Negara, BIN. Rani Serang Koramil, nyali Panglima OPM Undius Kogoya Ciut, Dipkul mundur Kopassus. Niat organisasi Papua Merdeka menyerang dan membakar asrama Komando Rayon Militer di Distrik Homeo, Kabupaten Intan Jaya, Papua tak kesampaian. Serangan bertubi-tubi yang dilakukan anak buah Panglima Kodap 8 OPM wilayah Intan Jaya, Undius Kogoya dipatahkan 3 satuan tugas elit yakni Satgas Nanggala Kopassus, Koops TNI Habema dan Satgas Damai Cartens. OPM sempat membakar tempat tinggal anggota Koramil, namun api bisa dengan segera dipadamkan. Sekadar diketahui, pada tanggal 1 Mei lalu, serangan OPM di Distrik Homeo telah mengakibatkan hilangnya nyawa seorang remaja warga pendatang bernama Alexander Parapa. OPM juga membakar bangunan SD Impres Pogapa yang berjarak sekitar 50 meter dari kantor Polsek Homeo, serta mengarahkan beberapa kali tembakan ke kantor Polsek Homeo. Selanjutnya, hari Kamis tanggal 2 Mei tahun 2024 Koramil Homeo ditembaki oleh OPM kelompok Geni Tipagau. Serangan tembakan tersebut juga disertai pembakaran tempat tinggal anggota Koramil, namun berhasil dipadamkan apinya. Setelah TNI Polri memukul mundur, posisi OPM kian terjepit. Merasa terancam keselamatannya, Panglima OPM Undius Kogoya lari ke Kabupaten Paniai. Panglima Kogabu Wilhan III, Letjen TNI Richard TH Tampu Bolon mengatakan TNI Polri berhasil menembak beberapa anggota OPM. Namun mereka diselamatkan OPM meski dalam kondisi luka. Pasukan Hantu Laut TNI Kepung 2 Jenderal OPM Sorong Raya, pasukan Denny Moos terancam kelaparan. Puluhan kasus kekejaman Panglima Denny Moos dan Wakil Panglima Kodap 4 Sorong Raya, Brigjen Zakarias Fatem membuat aparat TNI Polri melakukan pengamanan ketat. Baru-baru ini, TNI mengerahkan marinir dan pasukan khusus atau Detasemen Jalamangkara, Denjaka, melakukan pengamanan jalur laut. Pengalaman jalur laut merupakan upaya ketiga setelah TNI Polri menjaga ketat wilayah darat seperti Sorong Raya, Paniai, Intan Jaya, Enduga, dan Maibrat yang sejauh ini menjadi sasaran teror OPM. Terkait dengan pengamanan ini, dibenarkan Pangkalan Utama TNI Angkatan Lautan, Lantamal, 14 Sorong, Jumat 24 Mei 2024 bahwa, patroli di sekitar teluk dan perairan laut ini untuk mencegah masuknya logistik dan senjata api untuk OPM. Wakil Komandan, Wadan, Lantamal 14 Sorong, Kolonel, Mar, Rio Sukanto, di Teminabuan, Jumat, mengatakan salah satunya masuknya amunisi, senjata atau logistik lainnya untuk kelompok OPM. Patroli ini dilakukan secara terbuka dan tertutup. Pemeriksaan terhadap kapal selalu menggunakan prosedur operasi standar, SOP, memeriksa pemasok senjata dan kelengkapan dokumen kapal.
Jika dalam pemeriksaan dokumen kapal, kata dia, ditemukan adanya dokumen atau surat yang tidak lengkap atau izin tidak berlaku, Lantamal Sorong berupaya membantu nelayan atau kapal tersebut. Rio juga mengimbau agar masyarakat dan nelayan untuk memberikan informasi terkait adanya kapal yang diduga memasok senjata atau amunisi kepada kelompok OPM. Diketahui, Denny Moos dan anak buahnya merupakan sosok yang paling dicari. Selain Denny Moos ada Komandan Operasi Kodap 4 Sorong Raya Major Arnoldus Jensen Kocu dan Letu Manfred Vatem. Pasukan ini memiliki 50 orang bersenjata. Sebbi Sambom juru bicara OPM mengatakan, pihaknya akan berjuang keras demi tegaknya Papua merdeka dan mereka tidak takut sekalipun dikepung dari berbagai penjuru dan terancam tanpa logistik. Maijen Denny Moos dan Wakil Panglima Kodap 4 Sorong Raya, Brigjen Zakarias Vatem cemas, TNI mengerahkan pasukan super elit Denjaka. Selain Denny Moos, ada pula anak buahnya Komandan Operasi Kodap 4 Sorong Raya Major Arnoldus Jensen Kocu, Letu Manfred Vatem dan 50 kombatan bersenjata yang kini masuk DPO. Kekhawatiran itu disampaikan Sebbi Sambom juru bicara OPM. Namun pihaknya akan berjuang keras dan melawan. Sebab TNI juga sudah melakukan serangan-serangan udara kini mengarahkan Denjaka. Lantas seperti apa Denjaka? Detasemen Jalamangkara, Denjaka, adalah satuan anti-teror aspek laut TNI Angkatan Laut. Denjaka dibentuk pada 13 November 1984 dan memiliki moto Satya Wira Dharma. Untuk diketahui, segala aktivitas Denjaka bersifat rahasia dan sangat jarang dipublikasikan, karena merupakan prajurit pilihan dari Komando Pasukan Katak, Kopaska, dan Intai Amfibi Marinir, Taifib. Ciri prajurit Denjaka adalah seragam warna hitam dan memakai baret ungu. Pusat pendidikan dan markas Komando Denjaka berada di Bumi Marinir Cilandak, Jakarta Selatan. Calon anggota Denjaka dibekali kursus penanggulangan anti-teror aspek laut dalam 6 bulan. Lalu pendidikan anti-teror dan anti-sabotase yang lebih berfokus di laut. Namun, mempunyai kemampuan terbaik di darat, laut, dan udara. Lengkapi dengan ilmu bertempur, ilmu kejiwaan dan analisa situasi khusus. Mereka dibekali dengan alat dan kemampuan canggih, yakni spesialisasi beragam, mulai penjinakan bahan peledak, medis, komunikasi elektronik dan teknologi informasi. Tak hanya operasi anti-teror dan anti-sabotase, Denjaka dapat dilibatkan dalam operasi rahasia, jenis lain, berdasarkan perintah langsung Panglima TNI. Kekuatan dan ketangguhan Denjaka sudah tak diragukan. Tentara Amerika Serikat yang pernah latihan bersama menjuluki mereka pasukan siluman laut atau hantu laut paling elit, karena berkemampuan 3 matra, laut, darat dan udara dengan kecerdasan mumpuni. Terkait dengan pengamanan, Wakil Komandan, Wadan, Lantamal 14 Sorong, Kolonel, Mar, Rio Sukanto, di Teminabuan, Jumat, mengatakan salah satunya masuknya amunisi, senjata atau logistik lainnya untuk kelompok OPM. Patroli ini dilakukan secara terbuka dan tertutup. Pemeriksaan terhadap kapal selalu menggunakan prosedur operasi standar, memeriksa pemasok senjata dan kelengkapan dokumen kapal. Maju kena mundur kena, 400 hantu udara hadang OPM di perbatasan. Bak peribahasa maju kena mundur pun kena. Begitulah kondisi organisasi Papua Merdeka OPM kini. Selain diburu dan dikejar 5 satuan elit yakni Kopassus, Koops TNI, Marinir, Kostran dan Brimob, kini OPM dihadang 400 personil pasukan hantu udara atau Komando Pasukan Gerak Cepat Kopasgat TNI AU. Pasukan hantu udara ini bertugas untuk melakukan patroli di bandara-bandara Papua dan menghadang pelarian OPM di daerah perbatasan. Dilansir Tribun Papua.com, Komandan Wing Komando I, Kopasgat Kolonel Pas Helmi A. Nange, Rabu tanggal 8 Mei tahun 2024 mengatakan pihaknya telah mengirim Komando Pasukan Gerak Cepat Kopasgat TNI AU mengirimkan pasukan pengganti untuk bertugas menjaga perbatasan di wilayah Papua. Untuk Satgas Pengamanan Perbatasan Pamtas memang baru di-rolling, setahun 2 bulan, ini juga dari jajaran Wing 1, dari Batalion 467, 461, Denmatras 1 maupun Denhanut, ujar Komandan Wing Komando I, Kopasgat Kolonel Pas Helmi A. Nange. Pasukan elit Baret Jingga ini akan memperkuat pertahanan perbatasan di Papua sekaligus mengantisipasi serangan dari kelompok kriminal KKB atau Organisasi Papua Merdeka OPM. Sebelum bertugas di Papua, ke-400 personel hantu udara sudah menjalani pelatihan di Pusat Pendidikan dan Latihan Pasukan Khusus Pusdiklat Pasus Kopassus, Batu Jajar, Bandung. 400 personel Kopasgat akan ditugaskan di 13-15 pos yang telah ditetapkan.
Tidak hanya itu, personelnya juga akan menjaga seluruh bandara yang ada di kawasan rawan serangan teroris OPM. Jenderal OPM terancam kelaparan, sebar hoaks TNI usir pasien RSUD, Kapendam, OPM ancam bakar RSUD. Selain menurut ribuan personel di wilayah zona perang yang ditetapkan oleh OPM, TNI Polri juga mengunci pergerakan KKB dari lautan. Memutus jalur logistik, baik itu pasokan senjata dan makanan. Akibatnya beredar isu Jenderal OPM di kawasan Paniai Brigjen Matias Gobay dan anak buahnya di Kodap 13 Paniai kelaparan. Mereka lalu melakukan perlawanan, membuat teror dan menyebar hoaks TNI Polri mengusir pasien dan menutup ruang IGD RSUD Madi di Paniai, Papua Tengah. Namun kabar ini dibantah Kapendam 17, Cendrawasih Letkol Infantri Chandra Kurniawan Sabtu 25 Mei 2024. Ia menegaskan, kabar bohong itu sengaja disiarkan kelompok separatis OPM untuk membuat gaduh. Sebab mereka sudah terkepung pasca aparat gabungan TNI Polri menjaga RSUD Madi Paniai. Justru OPM lah yang berniat membakar rumah sakit itu, sehingga pihaknya menurunkan pasukan Batalion Infanteri, YONIF, 527 dan pihak kepolisian. Dilansir Sripoku TV, Senin 27 Mei, Kapendam mengatakan, kehadiran TNI Polri justru permintaan tim medis RSUD Madi Paniai. Mereka khawatir keselamatannya terancam oleh kelompok OPM. Terkait dengan video TNI mengusir pasien itu tidak benar dan dibantah manajemen RSUD, hal itu terjadi antara lain karena kunci pintu rumah sakit rusak, sehingga pintu dipalang agar obat-obatan dan peralatan medis tidak hilang. Pegawai RSUD menutup pintu dengan cara memalang, karena takut obat-obatan dan alat medis hilang. Sedangkan, pasien anak-anak dialihkan ke RSDI, karena RSUD Madi tidak punya dokter spesialis anak. Diketahui, Kabupaten Paniai pekan ini menjadi sasaran amuk OPM. Anak buah Matias Gobay dan Undius Kogoya membakar bangunan dan belasan kios. Bahkan membakar gedung sekolah pendidikan anak usia dini, sekolah dasar, dan sekolah menengah pertama YB Kepaskopo. Namun juru bicara OPM Sebi Sambom berkilah. Ia mengatakan alasan kelompoknya membakar sekolah karena sering dijadikan markas oleh personel TNI dan Polri. Selain itu, kata Sebi, TPNPB OPM membakar gedung sekolah karena TNI Polri kerap menjadi pengajar. Tentara dan polisi masuk di sekolah-sekolah mengajar sebagai guru di sana. Padahal di sana ada guru, tuturnya pada Sabtu, 25 Mei 2024. OPM lari duluan dengar Kopassus dan Brimob buru gembong KKB, ketakutan bertemu pasukan elit. Organisasi Papua Merdeka masih belum berhenti menebar teror di kalangan warga sipil. Padahal ulah OPM tersebut membuat aparat TNI dan Polri takkan diam. Rekam jejak yang ada, OPM pernah ketakutan saat mendengar pasukan elit TNI, Kopassus dan pasukan elit Polri, Brimob diturunkan ke distrik Homeo. Saat itu, aparat gabungan TNI dan Polri yang tergabung dalam Satgas Damai Cartens ditugaskan memburu anggota Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat OPM yang menebar teror di Intan Jaya, Papua Tengah. Brimob dari Satgas Blukar dan pasukan Kopassus dari Satgas Nanggala adalah bagian dari Operasi Damai Cartens 2024. Mereka tiba di distrik Homeo, Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah, Jumat tanggal 3 Mei tahun 2024. Wilayah tersebut sebelumnya tidak kondusif setelah TPNPB melakukan sejumlah aksi penembakan sejak Selasa tanggal 30 April tahun 2024 dan menyebabkan 1 orang warga tewas. Saat pasukan gabungan berhasil masuk ke Homeo, KKB dipastikan sudah menjauh. Sebelumnya sempat terlihat keberadaan mereka yang bergerak menjauh. Saat itu, KKB mulai berulah di Homeo, Intan Jaya, dengan menyerang Polsek Homeo pada tanggal 30 April tahun 2024 dan menewaskan seorang warga sipil remaja bernama Alexander Parapa. Kemudian, KKB membakar bangunan SD Impres Pogapa pada tanggal 1 Mei tahun 2024 dan upaya penyerangan terhadap Koramil tahun 1705-05 Homeo pada tanggal 2 Mei tahun 2024.
3 Matra TNI Kepung OPM desak Egyanus ke Goya CS dari segala penjuru. Putuskan jalur logistik. OPM perlahan dikepung dari segala penjuru oleh 3 matra ini, mulai dari TNI Angkatan Darat, Laut hingga Udara. Belum lagi OPM mulai porak-poranda dari jalur darat membuat mereka makin terjepit di Papua. Beberapa waktu lalu TNI Angkatan Udara menerjunkan pasukan elitnya, yakni Komando Pasukan Gerak Cepat. Pasukan elit TNI Angkatan Udara mengenakan baret jingga ini dikirim sebagai pasukan pengganti untuk bertugas menjaga perbatasan di wilayah Papua. Komandan Wing Komando 1 Kopasgat, Kolonel Pas Helmi Anange mengatakan bahwa pihaknya sudah mengirim 400 pasukan untuk mengantisipasi serangan KKB yang belakangan OPM. Belum lagi pasukan dari TNI Angkatan Darat dan Polri yang memang sudah berjaga di jalur darat untuk menumpas pergerakan Egyanus ke Goya CS. Hasilnya seperti terlihat baru-baru ini, OPM terbungkam saat melakukan pembakaran sejumlah gedung sekolah dan kios di distrik Paniai Timur di Kabupaten Paniai. Aksi pembakaran dan penembakan tersebut dipukul mundur oleh aparat TNI dan Polri gabungan hingga menyebabkan seorang anggota OPM tewas. Seorang anggota OPM yang tewas tersebut adalah Ajudan Undius Kegoya bernama Basu Kalabia. Dan paling baru, Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut Sorong untuk mencegah pasukan logistik dan senjata api untuk OPM. Pihak Lantabal Kol Rio Sukanto mengatakan pihaknya meningkatkan patroli di sekitar teluk dan perairan laut untuk mencegah hal tersebut. Selain melakukan pemeriksaan pemasok senjata dan logistik, Antabal Sorong juga memeriksa kelengkapan dokumen kapal yang memasuki wilayah perairan Indonesia pada umumnya serta perairan Papua pada khususnya. Ia juga mengajak masyarakat dan nelayan untuk memberi informasi terkait adanya kapal yang diduga memasok senjata atau amunisi kepada kelompok OPM. OPM panik, pasukan siluman. Menhan Prabowo kuasa 3 wilayah zona perang, 3 jenderal KKB gerilya di hutan. Ribuan pasukan TNI Polri dikerahkan mengamankan Papua, termasuk pasukan elit TNI pasca OPM menyatakan perang gerilya di hutan-hutan untuk mengganggu keamanan Papua. Juru bicara Manajemen Marikas Pusat Komando Nasional TPNPB OPM Sebi Sambo mengatakan 3 jenderal OPM menyatakan perang gerilya, khususnya di 3 wilayah yang di Intan Jaya dipimpin Panglima Kodam Brigjen Undius Kegoya, Paniai dikomandoi Kodam Brigjen Matias Gopai dan Puncak Ilaga Kodam Brigjen Penny Murib. Tantangan inilah yang membuat petinggi TNI Polri geram, maka itu TNI akan bertindak tegas dengan mengerahkan pasukan rahasia dan pasukan elit. Jika Desember 2023 lalu Prabowo melepas 400 prajurit Kostrad yang kerap dijuluki pasukan rahasia atau pasukan setan, maka April lalu Kopasgat juga sudah bertugas mengamankan bandara sebanyak 400 orang. Jauh sebelumnya, Menhan Prabowo juga menerjunkan tim siluman Nanggala Kopassus, pasukan intelijen rahasia yang membuka jalan masuknya anggota TNI lainnya jika wilayah dinyatakan zona siaga 1. Pangkogap Wilhan 3 Letjen TNI Richard Tampu Bolon, TNI Polri bertanggung jawab mengamankan setiap jengkal wilayah Papua terutama daerah Intan Jaya, Paniai, Sorong Raya dan Puncak Ilaga yang menjadi sasaran tindak kriminal dan teror OPM. Pengamanan ini dilakukan sebagai upaya untuk mempercepat proses pembangunan Papua sehingga merata seperti daerah lainnya. Maka itu OPM dianggap sebagai pengacau yang tak ingin Papua maju. Dikabarkan TNI mengerahkan Denjaka yang selama ini dikenal tangguh di segala medan baik darat, udara dan lautan sehingga mereka kerap dijuluki pasukan siluman. Ditakuti OPM, sosok Jenderal Kopassus bernyali, baru bicara bikin gembong KKB angkat tangan. Ulah organisasi Papua Merdeka OPM yang meresahkan seringkali menjadikan mereka berhadapan dengan aparat militer. Apalagi pasukan elit TNI, Kopassus, seringkali diterjunkan untuk meredam ulah OPM. Berbagai nama memiliki reputasi dan taktik untuk meredam kelompok OPM tersebut. Satu di antaranya ialah Letjen TNI Nyoman Cantiasa. Jenderal yang berpengalaman di bidang Kopassus ini bak kenyang menghadapi anggota OPM. Pada korps yang sering dijuluki hantu rimba ini, Cantiasa mewarnai karir militernya. Dan pada saat itu ia seringkali berhadapan dengan OPM atau yang dulu juga disebut kelompok kriminal bersenjata KKB. Dikutip dari Serambi News, Letjen TNI Nyoman Cantiasa cukup terkenal sepak terjangnya saat menghadapi KKB Papua, di mana ia menjabat sebagai Pangdam 18 Kasuari maupun Pangkogabu Wilhan 3 sejak tanggal 21 Januari tahun 2022.
Letjen Chantiasa tidak segan melayangkan ancaman kepada KKB Papua. Bahkan ancaman itu sukses membuat sebagian dari mereka menyerah. Diketahui Chantiasa merupakan lulusan terbaik Akmil tahun 1990. Ia berpengalaman dalam infanteri Kopassus. Saat masih berpangkat Letnan 1, Letu, Chantiasa terlibat dalam Operasi Mapenduma yang dipimpin oleh Prabowo Subianto. Operasi Mapenduma merupakan operasi TNI yang bertugas membebaskan 26 orang sandera yang ditawan oleh OPM. Kala itu Inyoman Chantiasa menjabat sebagai Wakil Komandan Subtim Detasemen 81 Penanggulangan Teror atau SAT 81 Gultor Kopassus. Setelah itu pun ia malang melintang di dunia Kopassus. Sampai puncaknya ia pernah menjabat sebagai Danjen Kopassus pada 2019 lalu. Setelahnya ia didapuk menjadi Pangdam 18 Kasuari 2020 dan Pangkogabu Wilhan 3 2022. Dua jabatan tersebut membuatnya sering berhadapan dengan OPM KKB. Saat itu Chantiasa masih mengutamakan langkah-langkah persuasif untuk membuat OPM kembali ke NKRI. Karena ia beralasan mereka adalah saudara. Namun, Inyoman Chantiasa yang saat itu Jenderal Bintang 2 menegaskan pemerintah akan menumpas KKB Papua kalau mereka tetap keras kepala, tidak mau kembali ke NKRI. Dikutip dari beberapa sumber, kini Inyoman Chantiasa menjabat sebagai Wakil Kepala Badan Intelijen Negara, BIN. Rani Serang Koramil, nyali Panglima OPM Undius Kogoya Ciut Dipkul mundur Kopassus. Niat organisasi Papua Merdeka menyerang dan membakar asrama Komando Rayon Militer di Distrik Homeo, Kabupaten Intan Jaya, Papua tak kesampaian. Serangan bertubi-tubi yang dilakukan anak buah Panglima Kodap 8 OPM wilayah Intan Jaya, Undius Kogoya dipatahkan 3 satuan tugas elit yakni Satgas Nanggala Kopassus, Koops TNI Habema dan Satgas Damai Cartens. OPM sempat membakar tempat tinggal anggota Koramil, namun api bisa dengan segera dipadamkan. Sekadar diketahui, pada tanggal 1 Mei lalu, serangan OPM di distrik Homeo telah mengakibatkan hilangnya nyawa seorang remaja warga pendatang bernama Alexander Parapa. OPM juga membakar bangunan SD Impres Pogapa yang berjarak sekitar 50 meter dari kantor Polsek Homeo, serta mengarahkan beberapa kali tembakan ke kantor Polsek Homeo. Selanjutnya, hari Kamis tanggal 2 Mei tahun 2024 Koramil Homeo ditembaki oleh OPM kelompok Geni Tipagau. Serangan tembakan tersebut juga disertai pembakaran tempat tinggal anggota Koramil, namun berhasil dipadamkan apinya. Setelah TNI Polri memukul mundur, posisi OPM kian terjepit. Merasa terancam keselamatannya, Panglima OPM Undius Kogoya lari ke Kabupaten Paniai. Panglima Kogabu Wilhan 3, Letjen TNI Richard T.H. Tampubolon mengatakan TNI Polri berhasil menembak beberapa anggota OPM. Namun mereka diselamatkan OPM meski dalam kondisi luka. Pasukan Hantu Laut TNI Kepung 2 Jenderal OPM Sorong Raya, pasukan Denny Moos terancam kelaparan. Puluhan kasus kekejaman Panglima Denny Moos dan Wakil Panglima Kodap 4 Sorong Raya, Brigjen Zakarias Fatem membuat aparat TNI Polri melakukan pengamanan ketat. Baru-baru ini, TNI mengerahkan marinir dan pasukan khusus atau Detasemen Jalamangkara, Denjaka, melakukan pengamanan jalur laut. Pengalaman jalur laut merupakan upaya ketiga setelah TNI Polri menjaga ketat wilayah darat seperti Sorong Raya, Paniai, Intan Jaya, Enduga, dan Maibrat yang sejauh ini menjadi sasaran teror OPM. Terkait dengan pengamanan ini, dibenarkan Pangkalan Utama TNI Angkatan Lautan, Lantamal, 14 Sorong, Jumat 24 Mei 2024 bahwa, patroli di sekitar teluk dan perairan laut ini untuk mencegah masuknya logistik dan senjata api untuk OPM. Wakil Komandan, Wadan, Lantamal 14 Sorong, Kolonel, Mar, Rio Sukanto, di Teminabuan, Jumat, mengatakan salah satunya masuknya amunisi, senjata atau logistik lainnya untuk kelompok OPM. Patroli ini dilakukan secara terbuka dan tertutup. Pemeriksaan terhadap kapal selalu menggunakan prosedur operasi standar, SOP, memeriksa pemasok senjata dan kelengkapan dokumen kapal. Jika dalam pemeriksaan dokumen kapal, kata dia, ditemukan adanya dokumen atau surat yang tidak lengkap atau izin tidak berlaku, Lantamal Sorong berupaya membantu nelayan atau kapal tersebut. Rio juga mengimbau agar masyarakat dan nelayan untuk memberikan informasi terkait adanya kapal yang diduga memasok senjata atau amunisi kepada kelompok OPM.
Diketahui, Denny Moos dan anak buahnya merupakan sosok yang paling dicari. Selain Denny Moos ada Komandan Operasi Kodap 4 Sorong Raya Major Arnoldus Jensen Kocu dan Letu Manfred Vatem. Pasukan ini memiliki 50 orang bersenjata. Sebbi Sambom juru bicara OPM mengatakan, pihaknya akan berjuang keras demi tegaknya Papua merdeka dan mereka tidak takut sekalipun dikepung dari berbagai penjuru dan terancam tanpa logistik. Maijen Denny Moos dan Wakil Panglima Kodap 4 Sorong Raya, Brigjen Zakarias Vatem cemas, TNI mengerahkan pasukan super elit Denjaka. Selain Denny Moos, ada pula anak buahnya Komandan Operasi Kodap 4 Sorong Raya Major Arnoldus Jensen Kocu, Letu Manfred Vatem dan 50 kombatan bersenjata yang kini masuk DPO. Kekhawatiran itu disampaikan Sebbi Sambom juru bicara OPM. Namun pihaknya akan berjuang keras dan melawan. Sebab TNI juga sudah melakukan serangan-serangan udara kini mengarahkan Denjaka. Lantas seperti apa Denjaka? Detasemen Jalamangkara, Denjaka, adalah satuan anti-teror aspek laut TNI Angkatan Laut. Denjaka dibentuk pada 13 November 1984 dan memiliki moto Satyawira Dharma. Untuk diketahui, segala aktivitas Denjaka bersifat rahasia dan sangat jarang dipublikasikan, karena merupakan prajurit pilihan dari Komando Pasukan Katak, Kopaska, dan Intai Amfibi Marinir, Taifib. Ciri prajurit Denjaka adalah seragam warna hitam dan memakai baret ungu. Pusat pendidikan dan markas Komando Denjaka berada di Bumi Marinir Cilandak, Jakarta Selatan. Calon anggota Denjaka dibekali kursus penanggulangan anti-teror aspek laut dalam 6 bulan. Lalu pendidikan anti-teror dan anti-sabotase yang lebih berfokus di laut. Namun, mempunyai kemampuan terbaik di darat, laut, dan udara. Lengkapi dengan ilmu bertempur, ilmu kejiwaan dan analisa situasi khusus. Mereka dibekali dengan alat dan kemampuan canggih, yakni spesialisasi beragam, mulai penjinakan bahan peledak, medis, komunikasi elektronik dan teknologi informasi. Tak hanya operasi anti-teror dan anti-sabotase, Denjaka dapat dilibatkan dalam operasi rahasia, jenis lain, berdasarkan perintah langsung Panglima TNI. Kekuatan dan ketangguhan Denjaka sudah tak diragukan. Tentara Amerika Serikat yang pernah latihan bersama menjuluki mereka pasukan siluman laut atau hantu laut paling elit, karena berkemampuan 3 matra, laut, darat dan udara dengan kecerdasan mumpuni. Terkait dengan pengamanan, Wakil Komandan, Wadan, Lantamal 14 Sorong, Kolonel, Mar, Rio Sukanto, di Teminabuan, Jumat, mengatakan salah satunya masuknya amunisi, senjata atau logistik lainnya untuk kelompok OPM. Patroli ini dilakukan secara terbuka dan tertutup. Pemeriksaan terhadap kapal selalu menggunakan prosedur operasi standar, memeriksa pemasok senjata dan kelengkapan dokumen kapal. Maju kini OPM dihadang 400 personil pasukan hantu udara atau Komando Pasukan Gerak Cepat Kopasgat TNI AU. Pasukan hantu udara ini bertugas untuk melakukan patroli di bandara-bandara Papua dan menghadang pelarian OPM di daerah perbatasan. Dilansir Tribun Papua.com, Komandan Wing Komando I, Kopasgat Kolonel Pas Helmia Nange, Rabu tanggal 8 Mei tahun 2024 mengatakan pihaknya telah mengirim Komando Pasukan Gerak Cepat Kopasgat TNI AU mengirimkan pasukan pengganti untuk bertugas menjaga perbatasan di wilayah Papua. Untuk Satgas Pengamanan Perbatasan Pamtas memang baru di-rolling, setahun 2 bulan, ini juga dari jajaran Wing 1, dari Batalion 467, 461, Denmatra 1 maupun Denhanut, ujar Komandan Wing Komando I, Kopasgat Kolonel Pas Helmia Nange. Pasukan elit Baret Jingga ini akan memperkuat pertahanan perbatasan di Papua sekaligus mengantisipasi serangan dari kelompok kriminal KKB atau Organisasi Papua Merdeka OPM. Sebelum bertugas di Papua, ke-400 personel hantu udara sudah menjalani pelatihan di Pusat Pendidikan dan Latihan Pasukan Khusus Pusdiklat Pasus Kopassus, Batu Jajar, Bandung. 400 personel Kopasgat akan ditugaskan di 13-15 pos yang telah ditetapkan. Tidak hanya itu, personelnya juga akan menjaga seluruh bandara yang ada di kawasan rawan serangan teroris OPM. Jenderal OPM terancam kelaparan, sebar hoaks TNI usir pasien RSUD, Kapendam, OPM ancam bakar RSUD. Selain menurut ribuan personel di wilayah zona perang yang ditetapkan oleh OPM, TNI Polri juga mengunci pergerakan KKB dari lautan. Memutus jalur lokal infanteri Chandra Kurniawan Sabtu 25 Mei 2024. Ia menegaskan, kabar bohong itu sengaja disiarkan kelompok separatis OPM untuk membuat gaduh. Sebab mereka sudah terkepung pasca aparat gabungan TNI Polri menjaga RSUD Madi Paniai.
Justru OPM lah yang berniat membakar rumah sakit itu, sehingga pihaknya menurunkan pasukan Batalion Infanteri, YONIF, 527 dan pihak kepolisian. Dilansir Sripoku TV, Senin 27 Mei, Kapendam mengatakan, kehadiran TNI Polri justru permintaan tim medis RSUD Madi Paniai. Mereka khawatir keselamatannya terancam oleh kelompok OPM. Terkait dengan video TNI mengusir pasien itu tidak benar dan dibantah manajemen RSUD, hal itu terjadi antara lain karena kunci pintu rumah sakit rusak, sehingga pintu dipalang agar obat-obatan dan peralatan medis tidak hilang. Pegawai RSUD menutup pintu dengan cara memalang, karena takut obat-obatan dan alat medis hilang. Sedangkan, pasien anak-anak dialihkan ke RSDI, karena RSUD Madi tidak punya dokter spesialis anak. Diketahui, Kabupaten Paniai pekan ini menjadi sasaran amuk OPM. Anak buah Matias Gobay dan Undius Kogoya membakar bangunan dan belasan kios. Bahkan membakar gedung sekolah pendidikan anak usia dini, sekolah dasar, dan sekolah menengah pertama YEB di Kepaskopo. Namun juru bicara OPM Sebi Sambom berkilah. Ia mengatakan alasan kelompoknya membakar sekolah karena sering dijadikan markas oleh personel TNI dan Polri. Selain itu, kata Sebi, TPNPB OPM membakar gedung sekolah karena TNI Polri kerap menjadi pengajar. Tentara dan polisi masuk di sekolah-sekolah mengajar sebagai guru di sana. Padahal di sana ada guru, tuturnya pada Sabtu, 25 Mei 2024. OPM lari duluan dengar Kopassus dan Brimob buru gembong KKB, ketakutan bertemu pasukan elit. Organisasi Papua Merdeka masih belum berhenti menebar teror di kalangan warga sipil. Padahal ulah OPM tersebut membuat aparat TNI dan Polri takkan diam. Rekam jejak yang ada, OPM pernah ketakutan saat mendengar pasukan elit TNI, Kopassus dan pasukan elit Polri, Brimob diturunkan ke distrik Homeo. Saat itu, aparat gabungan TNI dan Polri yang tergabung dalam Satgas Damai Cartens ditugaskan memburu anggota Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat OPM yang menebar teror di Intan Jaya, Papua Tengah. Brimob dari Satgas Blukar dan pasukan Kopassus dari Satgas Nanggala adalah bagian dari Operasi Damai Cartens 2024. Mereka tiba di distrik Homeo, Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah, Jumat tanggal 3 Mei tahun 2024. Wilayah tersebut sebelumnya tidak kondusif setelah TPNPB melakukan sejumlah aksi penembakan sejak Selasa tanggal 30 April tahun 2024 dan menyebabkan 1 orang warga tewas. Saat pasukan gabungan berhasil masuk ke Homeo, KKB dipastikan sudah menjauh. Sebelumnya sempat terlihat keberadaan mereka yang bergerak menjauh. Saat itu, KKB mulai berulah di Homeo, Intan Jaya, dengan menyerang Polsek Homeo pada tanggal 30 April tahun 2024 dan menewaskan seorang warga sipil remaja bernama Alexander Parapa. Kemudian, KKB membakar bangunan SD Impres Pogapa pada tanggal 1 Mei tahun 2024 dan upaya penyerangan terhadap Koramil tahun 1705-05 Homeo pada tanggal 2 Mei tahun 2024. Tiga matra TNI Kepung OPM desak Egyanus Kogoya CS dari segala penjuru. Putuskan jalur logistik. OPM perlahan dikepung dari segala penjuru oleh tiga matra ini, mulai dari TNI Angkatan Darat, Laut hingga Udara. Belum lagi OPM mulai porak-porandah dari jalur darat membuat mereka makin terjepit di Papua. Beberapa waktu lalu TNI Angkatan Udara menerjunkan pasukan elitnya, yakni Komando Pasukan Gerak Cepat. Pasukan elit TNI Angkatan Udara mengenakan baret jingga ini dikirim sebagai pasukan pengganti untuk bertugas menjaga perbatasan di wilayah Papua. Komandan Wing Komando 1 Kopasgat, Kolonel Pas Helmi Anange mengatakan bahwa pihaknya sudah mengirim 400 pasukan untuk mengantisipasi serangan KKB yang belakangan OPM. Belum lagi pasukan dari TNI Angkatan Darat dan Polri yang memang sudah berjaga di jalur darat untuk menumpas pergerakan Egyanus Kogoya CS. Hasilnya seperti terlihat baru-baru ini, OPM terbungkam saat melakukan pembakaran sejumlah gedung sekolah dan kios
tewas di distrik Paniai Timur di Kabupaten Paniai. Aksi pembakaran dan penembakan tersebut dipukul mundur oleh aparat TNI dan Polri gabungan hingga menyebabkan seorang anggota OPM tewas. Seorang anggota OPM yang tewas tersebut adalah ajudan Undios Kegoya bernama Basuka Labia. Dan paling baru, pangkalan utama TNI Angkatan Laut Sorong untuk mencegah pasukan logistik dan senjata api untuk OPM. Pihak Lantabal Kol Rio Sukanto mengatakan pihaknya meningkatkan patroli di sekitar teluk dan perairan laut untuk mencegah hal tersebut. Selain melakukan pemeriksaan pemasok senjata dan logistik, Antabal Sorong juga memeriksa kelengkapan dokumen kapal yang memasuki wilayah perairan Indonesia pada umumnya serta perairan Papua pada khususnya. Ia juga mengajak masyarakat dan nelayan untuk memberi informasi terkait adanya kapal yang diduga memasok senjata atau amunisi kepada kelompok OPM. OPM panik, pasukan siluman, Menhan Prabowo, kuasa 3 wilayah zona perang, 3 jenderal KKB gerilya di hutan. Ribuan pasukan TNI Polri dikerahkan mengamankan Papua, termasuk pasukan elit TNI pasca OPM menyatakan perang gerilya di hutan-hutan untuk mengganggu keamanan Papua. Juru bicara Manajemen Marikas Pusat Komando Nasional TPNPB OPM, Sebi Sambo mengatakan, 3 jenderal OPM menyatakan perang gerilya, khususnya di 3 wilayah yang di Intan Jaya dipimpin Panglima Kodam Brigjen Undios Kegoya, Paniai dikomandoi Kodam Brigjen Matias Gopay dan Puncak Ilaga Kodam Brigjen Penny Murib. Tantangan inilah yang membuat petinggi TNI Polri geram, maka itu TNI akan bertindak tegas dengan mengerahkan pasukan rahasia dan pasukan elit. Jika Desember 2023 lalu Prabowo melepas 400 prajurit Kostrad yang kerap dijuluki pasukan rahasia atau pasukan setan, maka April lalu Kopasgat juga sudah bertugas mengamankan bandara sebanyak 400 orang. Jauh sebelumnya, Menhan Prabowo juga menerjunkan tim siluman Nanggala Kopassus, pasukan intelijen rahasia yang membuka jalan masuknya anggota TNI lainnya jika wilayah dinyatakan zona siaga 1. Pangkogap Wilhan 3 Letjen TNI Richard Tampu Bolon, TNI Polri bertanggung jawab mengamankan setiap jengkal wilayah Papua terutama daerah Intan Jaya, Paniai, Sorong Raya dan Puncak Ilaga yang menjadi sasaran tindak kriminal dan teror OPM. Pengamanan ini dilakukan sebagai upaya untuk mempercepat proses pembangunan Papua sehingga merata seperti daerah lainnya. Maka itu OPM dianggap sebagai pengacau yang tak ingin Papua maju. Dikabarkan TNI mengerahkan Denjaka yang selama ini dikenal tangguh di segala medan baik darat, udara dan lautan sehingga mereka kerap dijuluki pasukan siluman. Ditakuti OPM, sosok Jenderal Kopassus bernyali, baru bicara bikin gembong KKB angkat tangan. Ulah organisasi Papua Merdeka OPM yang meresahkan seringkali menjadikan mereka berhadapan dengan aparat militer. Apalagi pasukan elit TNI, Kopassus, seringkali diterjunkan untuk meredam ulah OPM. Berbagai nama memiliki reputasi dan taktik untuk meredam kelompok OPM tersebut. Satu di antaranya ialah Letjen TNI Nyoman Cantiasa. Jenderal yang berpengalaman di bidang Kopassus ini bak kenyang menghadapi anggota OPM. Pada korps yang sering dijuluki hantu rimba ini, Cantiasa mewarnai karir militernya. Dan pada saat itu ia seringkali berhadapan dengan OPM atau yang dulu juga disebut kelompok kriminal bersenjata KKB. Dikutip dari Serambi News, Letjen TNI Nyoman Cantiasa cukup terkenal sepak terjangnya saat menghadapi KKB Papua, di mana ia menjabat sebagai Pangdam 18 Kasuari maupun Pangkogabu Wilhan 3 sejak tanggal 21 Januari tahun 2022. Letjen Cantiasa tidak segan melayangkan ancaman kepada KKB Papua. Bahkan ancaman itu sukses membuat sebagian dari mereka menyerah. Diketahui Cantiasa merupakan lulusan terbaik Akmil tahun 1990. Ia berpengalaman dalam infanteri Kopassus. Saat masih berpangkat Letnan 1, Letu, Cantiasa terlibat dalam Operasi Mapenduma yang dipimpin oleh Prabowo Subianto. Operasi Mapenduma merupakan operasi TNI yang bertugas membebaskan 26 orang sandera yang ditawan oleh OPM. Kala itu Nyoman Cantiasa menjabat sebagai Wakil Komandan Subtim Detasemen 81 Penanggulangan Teror atau SAT 81 Gultor Kopassus. Setelah itu pun ia malang melintang di dunia Kopassus. Sampai puncaknya ia pernah menjabat sebagai Danjen Kopassus pada 2019 lalu. Setelahnya ia didapuk menjadi Pangdam 18 Kasuari 2020 dan Pangkogabu Wilhan 3 2022. Dua jabatan tersebut membuatnya sering berhadapan dengan OPM KKB. Saat itu Cantiasa masih mengutamakan langkah-langkah persuasif untuk membuat OPM kembali ke NKRI.
karena ia beralasan mereka adalah saudara. Namun, I Nyoman Cantiasa yang saat itu Jenderal Bintang 2 menegaskan pemerintah akan menumpas KKB Papua kalau mereka tetap keras kepala, tidak mau kembali ke NKRI. Dikutip dari beberapa sumber, kini I Nyoman Cantiasa menjabat sebagai Wakil Kepala Badan Intelijen Negara, BIN. Dani Serang Koramil, nyali Panglima OPM Undius Kogoya Ciut Dipkul mundur Kopassus. Niat organisasi Papua Merdeka menyerang dan membakar asrama Komando Rayon Militer di Distrik Homeo, Kabupaten Intan Jaya, Papua tak kesampaian. Serangan bertubi-tubi yang dilakukan anak buah Panglima Kodap 8 OPM wilayah Intan Jaya, Undius Kogoya dipatahkan 3 satuan tugas elit yakni Satgas Nanggala Kopassus, Koops TNI Habema dan Satgas Damai Cartens. OPM sempat membakar tempat tinggal anggota Koramil, namun api bisa dengan segera dipadamkan. Sekadar diketahui, pada tanggal 1 Mei lalu, serangan OPM di distrik Homeo telah mengakibatkan hilangnya nyawa seorang remaja warga pendatang bernama Alexander Parapa. OPM juga membakar bangunan SD Impres Pogapa yang berjarak sekitar 50 meter dari kantor Polsek Homeo, serta mengarahkan beberapa kali tembakan ke kantor Polsek Homeo. Selanjutnya, hari Kamis tanggal 2 Mei tahun 2024 Koramil Homeo ditembaki oleh OPM kelompok Keni Tipagau. Serangan tembakan tersebut juga disertai pembakaran tempat tinggal anggota Koramil, namun berhasil dipadamkan apinya. Setelah TNI Polri memukul mundur, posisi OPM kian terjepit. Merasa terancam keselamatannya, Panglima OPM Undius Kogoya lari ke Kabupaten Paniai. Panglima Kogabu Wilhan III, Letjen TNI Richard T.H. Tampu Bolon mengatakan TNI Polri berhasil menembak beberapa anggota OPM. Namun mereka diselamatkan OPM meski dalam kondisi luka. Pasukan Hantu Laut TNI Kepung 2 Jenderal OPM Sorong Raya, pasukan Deni Moos terancam kelaparan. Puluhan kasus kekejaman Panglima Deni Moos dan Wakil Panglima Kodap 4 Sorong Raya, Brigjen Zakarias Fatem membuat aparat TNI Polri melakukan pengamanan ketat. Baru-baru ini, TNI mengerahkan marinir dan pasukan khusus atau Detasemen Jalamangkara, Denjaka, melakukan pengamanan jalur laut. Pengalaman jalur laut merupakan upaya ketiga setelah TNI Polri menjaga ketat wilayah darat seperti Sorong Raya, Paniai, Intan Jaya, Enduga, dan Maibrat yang sejauh ini menjadi sasaran teror OPM. Terkait dengan pengamanan ini, dibenarkan Pangkalan Utama TNI Angkatan Lautan, Lantamal, 14 Sorong, Jumat 24 Mei 2024 bahwa, patroli di sekitar teluk dan perairan laut ini untuk mencegah masuknya logistik dan senjata api untuk OPM. Wakil Komandan, Wadan, Lantamal 14 Sorong, Kolonel, Mar, Rio Sukanto, di Teminabuan, Jumat, mengatakan salah satunya masuknya amunisi, senjata atau logistik lainnya untuk kelompok OPM. Patroli ini dilakukan secara terbuka dan tertutup. Pemeriksaan terhadap kapal selalu menggunakan prosedur operasi standar, SOP, memeriksa pemasok senjata dan kelengkapan dokumen kapal. Jika dalam pemeriksaan dokumen kapal, kata dia, ditemukan adanya dokumen atau surat yang tidak lengkap atau izin tidak berlaku, Lantamal Sorong berupaya membantu nelayan atau kapal tersebut. Rio juga mengimbau agar masyarakat dan nelayan untuk memberikan informasi terkait adanya kapal yang diduga memasok senjata atau amunisi kepada kelompok OPM. Diketahui, Deni Moos dan anak buahnya merupakan sosok yang paling dicari. Selain Deni Moos ada Komandan Operasi Kodap 4 Sorong Raya Major Arnoldus Jensen Kocu dan Letu Manfred Fatem. Pasukan ini memiliki 50 orang bersenjata. Sebbi Sambom juru bicara OPM mengatakan, pihaknya akan berjuang keras demi tegaknya Papua Merdeka dan mereka tidak takut sekalipun dikepung dari berbagai penjuru dan terancam tanpa logistik. Maijen Deni Moos dan Wakil Panglima Kodap 4 Sorong Raya, Brigjen Zakarias Fatem cemas, TNI mengerahkan pasukan super elit Denjaka. Selain Deni Moos, ada pula anak buahnya Komandan Operasi Kodap 4 Sorong Raya Major Arnoldus Jensen Kocu, Letu Manfred Fatem dan 50 kombatan bersenjata yang kini masuk DPO. Kekhawatiran itu disampaikan Sebbi Sambom juru bicara OPM. Namun pihaknya akan berjuang keras dan melawan. Sebab TNI juga sudah melakukan serangan-serangan udara kini mengarahkan Denjaka. Lantas seperti apa Denjaka? Detasemen Jalamangkara, Denjaka, adalah satuan anti-teror aspek laut TNI Angkatan Laut.
Denjaka dibentuk pada 13 November 1984 dan memiliki moto Satya Wira Dharma. Untuk diketahui, segala aktivitas Denjaka bersifat rahasia dan sangat jarang dipublikasikan, karena merupakan prajurit pilihan dari Komando Pasukan Katak, Kopaska, dan Intai Amfibi Marinir, Taifib. Ciri prajurit Denjaka adalah seragam warna hitam dan memakai baret ungu. Pusat pendidikan dan markas Komando Denjaka berada di Bumi Marinir Cilandak, Jakarta Selatan. Calon anggota Denjaka dibekali kursus penanggulangan anti-teror aspek laut dalam 6 bulan. Lalu pendidikan anti-teror dan anti-sabotase yang lebih berfokus di laut. Namun, mempunyai kemampuan terbaik di darat, laut, dan udara. Lengkapi dengan ilmu bertempur, ilmu kejiwaan dan analisa situasi khusus. Mereka dibekali dengan alat dan kemampuan canggih, yakni spesialisasi beragam, mulai penjinakan bahan peledak, medis, komunikasi elektronik dan teknologi informasi. Tak hanya operasi anti-teror dan anti-sabotase, Denjaka dapat dilibatkan dalam operasi rahasia, jenis lain, berdasarkan perintah langsung Panglima TNI. Kekuatan dan ketangguhan Denjaka sudah tak diragukan. Tentara Amerika Serikat yang pernah latihan bersama menjuluki mereka pasukan siluman laut atau hantu laut paling elit, karena berkemampuan 3 matra, laut, darat dan udara dengan kecerdasan mumpuni. Terkait dengan pengamanan, Wakil Komandan, Wadan, Lantamal 14 Sorong, Kolonel, Mar, Rio Sukanto, di Teminabuan, Jumat, mengatakan salah satunya masuknya amunisi, senjata atau logistik lainnya untuk kelompok OPM. Patroli ini dilakukan secara terbuka dan tertutup. Pemeriksaan terhadap kapal selalu menggunakan prosedur operasi standar, memeriksa pemasok senjata dan kelengkapan dokumen kapal. Maju kena mundur kena, 400 hantu udara hadang OPM di perbatasan. Bak peribahasa maju kena mundur pun kena. Begitulah kondisi organisasi Papua Merdeka OPM kini. Selain diburu dan dikejar 5 satuan elit yakni Kopassus, Koops TNI, Marinir, Kostran dan Brimob, kini OPM dihadang 400 personil pasukan hantu udara atau Komando Pasukan Gerak Cepat Kopasgat TNI AU. Pasukan hantu udara ini bertugas untuk melakukan patroli di bandara-bandara Papua dan menghadang pelarian OPM di daerah perbatasan. Dilansir Tribun Papua.com, Komandan Wing Komando I, Kopasgat Kolonel Pas Helmi A. Nange, Rabu tanggal 8 Mei tahun 2024 mengatakan pihaknya telah mengirim Komando Pasukan Gerak Cepat Kopasgat TNI AU mengirimkan pasukan pengganti untuk bertugas menjaga perbatasan di wilayah Papua. Untuk Satgas Pengamanan Perbatasan Pamtas memang baru di-rolling, setahun 2 bulan, ini juga dari jajaran Wing 1, dari Batalion 467, 461, Denmatra 1 maupun Denhanut, ujar Komandan Wing Komando I, Kopasgat Kolonel Pas Helmi A. Nange. Pasukan elit Baret Jingga ini akan memperkuat pertahanan perbatasan di Papua sekaligus mengantisipasi serangan dari kelompok kriminal KKB atau Organisasi Papua Merdeka OPM. Sebelum bertugas di Papua, ke-400 personel hantu udara sudah menjalani pelatihan di Pusat Pendidikan dan Latihan Pasukan Khusus Pusdiklat Pasus Kopassus, Batu Jajar, Bandung. 400 personel Kopasgat akan ditugaskan di 13-15 pos yang telah ditetapkan. Tidak hanya itu, personelnya juga akan menjaga seluruh bandara yang ada di kawasan rawan serangan teroris OPM. Jenderal OPM terancam kelaparan, sebar hoaks TNI usir pasien RSUD, Kapendam, OPM ancam bakar RSUD. Selain menurut ribuan personel di wilayah zona perang yang ditetapkan oleh OPM, TNI Polri juga mengunci pergerakan KKB dari lautan. Memutus jalur logistik, baik itu pasokan senjata dan makanan. Akibatnya beredar isu Jenderal OPM di kawasan Paniai Brigjen Matias Gobay dan anak buahnya di Kodap 13 Paniai kelaparan. Mereka lalu melakukan perlawanan, membuat teror dan menyebar hoaks TNI Polri mengusir pasien dan menutup ruang IGD RSUD Madi di Paniai, Papua Tengah. Namun kabar ini dibantah Kapendam 17, Cendrawasih Letkol Infantri Chandra Kurniawan Sabtu 25 Mei 2024. Ia menegaskan, kabar bohong itu sengaja disiarkan kelompok separatis OPM untuk membuat gaduh. Sebab mereka sudah terkepung pasca aparat gabungan TNI Polri menjaga RSUD Madi Paniai. Justru OPM lah yang berniat membakar rumah sakit itu, sehingga pihaknya menurunkan pasukan Batalion Infanteri, Yonif, 527 dan pihak kepolisian. Dilansir Sripoku TV, Senin 27 Mei, Kapendam mengatakan, kehadiran TNI Polri justru permintaan tim medis RSUD Madi Paniai. Mereka khawatir keselamatannya terancam oleh kelompok OPM.
Terkait dengan video TNI mengusir pasien itu tidak benar dan dibantah manajemen RSUD, hal itu terjadi antara lain karena kunci pintu rumah sakit rusak, sehingga pintu dipalang agar obat-obatan dan peralatan medis tidak hilang. Pegawai RSUD menutup pintu dengan cara memalang, karena takut obat-obatan dan alat medis hilang. Sedangkan, pasien anak-anak dialihkan ke RSDI, karena RSUD Madi tidak punya dokter spesialis anak. Diketahui, Kabupaten Paniai pekan ini menjadi sasaran amuk OPM. Anak buah Matias Gobay dan Undius Kogoya membakar bangunan dan belasan kios. Bahkan membakar gedung sekolah pendidikan anak usia dini, sekolah dasar, dan sekolah menengah pertama YEB di Kepaskopo. Namun juru bicara OPM Sebdi Sambom berkilah. Ia mengatakan alasan kelompoknya membakar sekolah karena sering dijadikan markas oleh personel TNI dan Polri. Selain itu, kata Sebdi, TPNPB OPM membakar gedung sekolah karena TNI Polri kerap menjadi pengajar. Tentara dan polisi masuk di sekolah-sekolah mengajar sebagai guru di sana. Padahal di sana ada guru, tuturnya pada Sabtu, 25 Mei 2024. OPM lari duluan dengar Kopassus dan Brimob buru gembong KKB, ketakutan bertemu pasukan elit. Organisasi Papua Merdeka masih belum berhenti menebar teror di kalangan warga sipil. Padahal ulah OPM tersebut membuat aparat TNI dan Polri takkan diam. Rekam jejak yang ada, OPM pernah ketakutan saat mendengar pasukan elit TNI, Kopassus dan pasukan elit Polri, Brimob diturunkan ke distrik Homeo. Saat itu, aparat gabungan TNI dan Polri yang tergabung dalam Satgas Damai Cartens ditugaskan memburu anggota Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat OPM yang menebar teror di Intan Jaya, Papua Tengah. Brimob dari Satgas Blukar dan pasukan Kopassus dari Satgas Nanggala adalah bagian dari Operasi Damai Cartens 2024. Mereka tiba di distrik Homeo, Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah, Jumat tanggal 3 Mei tahun 2024. Wilayah tersebut sebelumnya tidak kondusif setelah TPNPB melakukan sejumlah aksi penembakan sejak Selasa tanggal 30 April tahun 2024 dan menyebabkan 1 orang warga tewas. Saat pasukan gabungan berhasil masuk ke Homeo, KKB dipastikan sudah menjauh. Sebelumnya sempat terlihat keberadaan mereka yang bergerak menjauh. Saat itu, KKB mulai berulah di Homeo, Intan Jaya, dengan menyerang Polsek Homeo pada tanggal 30 April tahun 2024 dan menewaskan seorang warga sipil remaja bernama Alexander Parapa. Kemudian, KKB membakar bangunan SD Impres Pogapa pada tanggal 1 Mei tahun 2024 dan upaya penyerangan terhadap Koramil tahun 1705-05 Homeo pada tanggal 2 Mei tahun 2024. Tiga matra TNI Kepung OPM desak Egyanus Kogoya CS dari segala penjuru. Putuskan jalur logistik. OPM perlahan dikepung dari segala penjuru oleh tiga matra ini, mulai dari TNI Angkatan Darat, Laut hingga Udara. Belum lagi OPM mulai porak-porandah dari jalur darat membuat mereka makin terjepit di Papua. Beberapa waktu lalu, TNI Angkatan Udara menerjunkan pasukan elitnya, yakni Komando Pasukan Gerak Cepat. Pasukan elit TNI Angkatan Udara mengenakan baret jingga ini dikirim sebagai pasukan pengganti untuk bertugas menjaga perbatasan di wilayah Papua. Komandan Wing Komando 1 Kopasgat, Kolonel Pas Helmi Anange mengatakan bahwa pihaknya sudah mengirim 400 pasukan untuk mengantisipasi serangan KKB yang belakangan OPM. Belum lagi pasukan dari TNI Angkatan Darat dan Polri yang memang sudah berjaga di jalur darat untuk menumpas pergerakan Egyanus Kogoya CS. Hasilnya seperti terlihat baru-baru ini, OPM terbungkam saat melakukan pembakaran sejumlah gedung sekolah dan kios di distrik Paniai Timur di Kabupaten Paniai. Aksi pembakaran dan penembakan tersebut dipukul mundur oleh aparat TNI dan Polri gabungan hingga menyebabkan seorang anggota OPM tewas. Seorang anggota OPM yang tewas tersebut adalah Ajudan Undius Kogoya bernama Basu Kalabia. Dan paling baru, pangkalan utama TNI Angkatan Laut Sorong untuk mencegah pasukan logistik dan senjata api untuk OPM. Pihak Lantabal Kol Rio Sukanto mengatakan pihaknya meningkatkan patroli di sekitar teluk dan perairan laut untuk mencegah hal tersebut. Selain melakukan pemeriksaan pemasok senjata dan logistik, Antabal Sorong juga memeriksa kelengkapan dokumen kapal yang memasuki wilayah perairan Indonesia pada umumnya serta perairan Papua pada khususnya. Ia juga mengajak masyarakat dan nelayan untuk memberi informasi terkait adanya kapal yang diduga memasok senjata atau amunisi kepada kelompok OPM.
OPM panik, pasukan siluman, Menhan Prabowo kuasa 3 wilayah zona perang, 3 jenderal KKB gerilya di hutan. Ribuan pasukan TNI Polri dikerahkan mengamankan Papua, termasuk pasukan elit TNI pasca OPM menyatakan perang gerilya di hutan-hutan untuk mengganggu keamanan Papua. Juru bicara Manajemen Markas Pusat Komando Nasional TPNPB OPM Sebi Sambo mengatakan, 3 jenderal OPM menyatakan perang gerilya, khususnya di 3 wilayah yang di Intan Jaya dipimpin Panglima Kodam Brigjen Unios Kogoya, Paniai dikomandoi Kodam Brigjen Matias Gopai dan Puncak Ilaga Kodam Brigjen Penny Murib. Tantangan inilah yang membuat petinggi TNI Polri geram, maka itu TNI akan bertindak tegas dengan mengerahkan pasukan rahasia dan pasukan elit. Jika Desember 2023 lalu Prabowo melepas 400 prajurit Kostrad yang kerap dijuluki pasukan rahasia atau pasukan setan, maka April lalu Kopasgat juga sudah bertugas mengamankan bandara sebanyak 400 orang. Jauh sebelumnya, Menhan Prabowo juga menerjunkan tim siluman Nanggala Kopassus, pasukan intelijen rahasia yang membuka jalan masuknya anggota TNI lainnya jika wilayah dinyatakan zona siaga 1. Pangkogap Wilhan 3 Letjen TNI Richard Tampu Bolon, TNI Polri bertanggung jawab mengamankan setiap jengkal wilayah Papua terutama daerah Intan Jaya, Paniai, Sorong Raya dan Puncak Ilaga yang menjadi sasaran tindak kriminal dan teror OPM. Pengamanan ini dilakukan sebagai upaya untuk mempercepat proses pembangunan Papua sehingga merata seperti daerah lainnya. Maka itu OPM dianggap sebagai pengacau yang tak ingin Papua maju. Dikabarkan TNI mengerahkan Denjaka yang selama ini dikenal tangguh di segala medan baik darat, udara dan lautan sehingga mereka kerap dijuluki pasukan siluman. Ditakuti OPM, sosok Jenderal Kopassus bernyali, baru bicara bikin gembong KKB angkat tangan. Ulah organisasi Papua Merdeka OPM yang meresahkan seringkali menjadikan mereka berhadapan dengan aparat militer. Apalagi pasukan elit TNI, Kopassus, seringkali diterjunkan untuk meredam ulah OPM. Berbagai nama memiliki reputasi dan taktik untuk meredam kelompok OPM tersebut. Satu di antaranya ialah Letjen TNI Nyoman Cantiasa. Jenderal yang berpengalaman di bidang Kopassus ini bak kenyang menghadapi anggota OPM. Pada korps yang sering dijuluki hantu rimba ini, Cantiasa mewarnai karir militernya. Dan pada saat itu ia seringkali berhadapan dengan OPM atau yang dulu juga disebut kelompok kriminal bersenjata KKB. Dikutip dari Serambi News, Letjen TNI Nyoman Cantiasa cukup terkenal sepak terjangnya saat menghadapi KKB Papua, di mana ia menjabat sebagai Pangdam 18 Kasuari maupun Pangkogabu Wilhan 3 sejak tanggal 21 Januari tahun 2022. Letjen Cantiasa tidak segan melayangkan ancaman kepada KKB Papua. Bahkan ancaman itu sukses membuat sebagian dari mereka menyerah. Diketahui Cantiasa merupakan lulusan terbaik Akmil tahun 1990. Ia berpengalaman dalam infanteri Kopassus. Saat masih berpangkat Letnan 1, Letu, Cantiasa terlibat dalam Operasi Mapenduma yang dipimpin oleh Prabowo Subianto. Operasi Mapenduma merupakan operasi TNI yang bertugas membebaskan 26 orang sandera yang ditawan oleh OPM. Kala itu Nyoman Cantiasa menjabat sebagai Wakil Komandan Subtim Detasemen 81 Penanggulangan Teror atau SAT 81 Gultor Kopassus. Setelah itu pun ia malang melintang di dunia Kopassus. Sampai puncaknya ia pernah menjabat sebagai Danjen Kopassus pada 2019 lalu. Setelahnya ia didapuk menjadi Pangdam 18 Kasuari 2020 dan Pangkogabu Wilhan 3 2022. Dua jabatan tersebut membuatnya sering berhadapan dengan OPM KKB. Saat itu Cantiasa masih mengutamakan langkah-langkah persuasif untuk membuat OPM kembali ke NKRI. Karena ia beralasan, mereka adalah saudara. Namun, Nyoman Cantiasa yang saat itu Jenderal Bintang 2 menegaskan pemerintah akan menumpas KKB Papua kalau mereka tetap keras kepala, tidak mau kembali ke NKRI. Dikutip dari beberapa sumber, kini Nyoman Cantiasa menjabat sebagai Wakil Kepala Badan Intelijen Negara (BIN). Rani Serang Koramil, nyali Panglima OPM Undius Kogoya Ciut, Dipkul mundur Kopassus. Niat organisasi Papua Merdeka menyerang dan membakar asrama Komando Rayon Militer di Distrik Homeo, Kabupaten Intan Jaya, Papua tak kesampaian. Serangan bertubi-tubi yang dilakukan anak buah Panglima Kodam 8 OPM wilayah Intan Jaya, Undius Kogoya dipatahkan 3 satuan tugas elit yakni Satgas Nanggala Kopassus, Koops TNI Habema dan Satgas Damai Cartens. OPM sempat
dapat membakar tempat tinggal anggota Koramil, namun api bisa dengan segera dipadamkan. Sekadar diketahui, pada tanggal 1 Mei lalu, serangan OPM di distrik Homeo telah mengakibatkan hilangnya nyawa seorang remaja warga pendatang bernama Alexander Parapa. OPM juga membakar bangunan SD Impres Pogapa yang berjarak sekitar 50 meter dari kantor Polsek Homeo, serta mengarahkan beberapa kali tembakan ke kantor Polsek Homeo. Selanjutnya, hari Kamis tanggal 2 Mei tahun 2024, Koramil Homeo ditembaki oleh OPM kelompok Geni Tipagau. Serangan tembakan tersebut juga disertai pembakaran tempat tinggal anggota Koramil, namun berhasil dipadamkan apinya. Setelah TNI Polri memukul mundur, posisi OPM kian terjepit. Merasa terancam keselamatannya, Panglima OPM Undius Kogoya lari ke Kabupaten Paniai. Panglima Kogabu Wilhan III, Letjen TNI Richard TH Tampu Bolon mengatakan TNI Polri berhasil menembak beberapa anggota OPM. Namun mereka diselamatkan OPM meski dalam kondisi luka. Pasukan Hantu Laut TNI Kepung 2 Jenderal OPM Sorong Raya, pasukan Denny Moos terancam kelaparan. Puluhan kasus kekejaman Panglima Denny Moos dan Wakil Panglima Kodap 4 Sorong Raya, Brigjen Zakarias Fatem membuat aparat TNI Polri melakukan pengamanan ketat. Baru-baru ini, TNI mengerahkan marinir dan pasukan khusus atau Detasemen Jalamangkara, Denjaka, melakukan pengamanan jalur laut. Pengalaman jalur laut merupakan upaya ketiga setelah TNI Polri menjaga ketat wilayah darat seperti Sorong Raya, Paniai, Intan Jaya, Enduga, dan Maibrat yang sejauh ini menjadi sasaran teror OPM. Terkait dengan pengamanan ini, dibenarkan Pangkalan Utama TNI Angkatan Lautan, Lantamal, 14 Sorong, Jumat 24 Mei 2024 bahwa, patroli di sekitar teluk dan perairan laut ini untuk mencegah masuknya logistik dan senjata api untuk OPM. Wakil Komandan, Wadan, Lantamal 14 Sorong, Kolonel, Mar, Rio Sukanto, di Teminabuan, Jumat, mengatakan salah satunya masuknya amunisi, senjata atau logistik lainnya untuk kelompok OPM. Patroli ini dilakukan secara terbuka dan tertutup. Pemeriksaan terhadap kapal selalu menggunakan prosedur operasi standar, SOP, memeriksa pemasok senjata dan kelengkapan dokumen kapal. Jika dalam pemeriksaan dokumen kapal, kata dia, ditemukan adanya dokumen atau surat yang tidak lengkap atau izin tidak berlaku, Lantamal Sorong berupaya membantu nelayan atau kapal tersebut. Rio juga mengimbau agar masyarakat dan nelayan untuk memberikan informasi terkait adanya kapal yang diduga memasok senjata atau amunisi kepada kelompok OPM. Diketahui, Denny Moos dan anak buahnya merupakan sosok yang paling dicari. Selain Denny Moos ada Komandan Operasi Kodap 4 Sorong Raya Major Arnoldus Jensen Kocu dan Letu Manfred Fatem. Pasukan ini memiliki 50 orang bersenjata. Sebbi Sambom juru bicara OPM mengatakan, pihaknya akan berjuang keras demi tegaknya Papua Merdeka dan mereka tidak takut sekalipun dikepung dari berbagai penjuru dan terancam tanpa logistik. Maijen Denny Moos dan Wakil Panglima Kodap 4 Sorong Raya, Brigjen Zakarias Fatem cemas, TNI mengerahkan pasukan super elit Denjaka. Selain Denny Moos, ada pula anak buahnya Komandan Operasi Kodap 4 Sorong Raya Major Arnoldus Jensen Kocu, Letu Manfred Fatem dan 50 kombatan bersenjata yang kini masuk DPO. Kekhawatiran itu disampaikan Sebbi Sambom juru bicara OPM. Namun pihaknya akan berjuang keras dan melawan. Sebab TNI juga sudah melakukan serangan-serangan udara kini mengarahkan Denjaka. Lantas seperti apa Denjaka? Detasemen Jalamangkara, Denjaka, adalah satuan anti-teror aspek laut TNI Angkatan Laut. Denjaka dibentuk pada 13 November 1984 dan memiliki moto Satyawira Dharma. Untuk diketahui, segala aktivitas Denjaka bersifat rahasia dan sangat jarang dipublikasikan, karena merupakan prajurit pilihan dari Komando Pasukan Katak, Kopaska, dan Intai Amfibi Marinir, Taifib. Ciri prajurit Denjaka adalah seragam warna hitam dan memakai baret ungu. Pusat pendidikan dan markas Komando Denjaka berada di Bumi Marinir Cilandak, Jakarta Selatan. Calon anggota Denjaka dibekali kursus penanggulangan anti-teror aspek laut dalam 6 bulan. Lalu pendidikan anti-teror dan anti-sabotase yang lebih berfokus di laut. Namun, mempunyai kemampuan terbaik di darat, laut, dan udara. Lengkapi dengan ilmu bertempur, ilmu kejiwaan dan analisa situasi khusus. Mereka dibekali dengan alat dan kemampuan canggih, yakni spesialisasi beragam, mulai penjinakan bahan peledak, medis, komunikasi elektronik dan teknologi informasi.
Tak hanya operasi anti-teror dan anti-sabotase, Denjaka dapat dilibatkan dalam operasi rahasia, jenis lain, berdasarkan perintah langsung Panglima TNI. Kekuatan dan ketangguhan Denjaka sudah tak diragukan. Tentara Amerika Serikat yang pernah latihan bersama menjuluki mereka pasukan siluman laut atau hantu laut paling elit, karena berkemampuan 3 matra, laut, darat dan udara dengan kecerdasan mumpuni. Terkait dengan pengamanan, Wakil Komandan, Wadan, Lantamal 14 Sorong, Kolonel, Mar, Rio Sukanto, di Teminabuan, Jumat, mengatakan salah satunya masuknya amunisi, senjata atau logistik lainnya untuk kelompok OPM. Patroli ini dilakukan secara terbuka dan tertutup. Pemeriksaan terhadap kapal selalu menggunakan prosedur operasi standar, memeriksa pemasok senjata dan kelengkapan dokumen kapal. Maju kena mundur kena, 400 hantu udara hadang OPM di perbatasan. Bak peribahasa maju kena mundur pun kena. Begitulah kondisi organisasi Papua Merdeka OPM kini. Selain diburu dan dikejar 5 satuan elit yakni Kopassus, Koops TNI, Marinir, Kostran dan Brimob, kini OPM dihadang 400 personil pasukan hantu udara atau Komando Pasukan Gerak Cepat Kopasgat TNI AU. Pasukan hantu udara ini bertugas untuk melakukan patroli di bandara-bandara Papua dan menghadang pelarian OPM di daerah perbatasan. Dilansir Tribun Papua.com, Komandan Wing Komando I, Kopasgat Kolonel Pas Helmia Nange, Rabu tanggal 8 Mei tahun 2024 mengatakan pihaknya telah mengirim Komando Pasukan Gerak Cepat Kopasgat TNI AU mengirimkan pasukan pengganti untuk bertugas menjaga perbatasan di wilayah Papua. Untuk Satgas Pengamanan Perbatasan Pamtas memang baru di-rolling, setahun 2 bulan, ini juga dari jajaran Wing 1, dari Batalion 467, 461, Denmatra 1 maupun Denhanut, ujar Komandan Wing Komando I, Kopasgat Kolonel Pas Helmia Nange. Pasukan elit Baret Jingga ini akan memperkuat pertahanan perbatasan di Papua sekaligus mengantisipasi serangan dari kelompok kriminal KKB atau Organisasi Papua Merdeka OPM. Sebelum bertugas di Papua, ke-400 personel hantu udara sudah menjalani pelatihan di Pusat Pendidikan dan Latihan Pasukan Khusus Pusdiklat Pasus Kopassus, Batu Jajar, Bandung. 400 personel Kopasgat akan ditugaskan di 13-15 pos yang telah ditetapkan. Tidak hanya itu, personelnya juga akan menjaga seluruh bandara yang ada di kawasan rawan serangan teroris OPM. Jenderal OPM terancam kelaparan, sebar hoaks TNI usir pasien RSUD, Kapendam, OPM ancam bakar RSUD. Selain menurut ribuan personel di wilayah zona perang yang ditetapkan oleh OPM, TNI Polri juga mengunci pergerakan KKB dari lautan. Memutus jalur logistik, baik itu pasokan senjata dan makanan. Akibatnya beredar isu Jenderal OPM di kawasan Paniai Brigjen Matias Gobay dan anak buahnya di Kodap 13 Paniai kelaparan. Mereka lalu melakukan perlawanan, membuat teror dan menyebar hoaks TNI Polri mengusir pasien dan menutup ruang IGD RSUD Madi di Paniai, Papua Tengah. Namun kabar ini dibantah Kapendam 17, Cendrawasih Letkol Infantri Chandra Kurniawan Sabtu 25 Mei 2024. Ia menegaskan, kabar bohong itu sengaja disiarkan kelompok separatis OPM untuk membuat gaduh. Sebab mereka sudah terkepung pasca aparat gabungan TNI Polri menjaga RSUD Madi Paniai. Justru OPM lah yang berniat membakar rumah sakit itu, sehingga pihaknya menurunkan pasukan Batalion Infanteri, Yonif, 527 dan pihak kepolisian. Dilansir Sripoku TV, Senin 27 Mei, Kapendam mengatakan, kehadiran TNI Polri justru permintaan tim medis RSUD Madi Paniai. Mereka khawatir keselamatannya terancam oleh kelompok OPM. Terkait dengan video TNI mengusir pasien itu tidak benar dan dibantah manajemen RSUD, hal itu terjadi antara lain karena kunci pintu rumah sakit rusak, sehingga pintu dipalang agar obat-obatan dan peralatan medis tidak hilang. Pegawai RSUD menutup pintu dengan cara memalang, karena takut obat-obatan dan alat medis hilang. Sedangkan, pasien anak-anak dialihkan ke RSDI, karena RSUD Madi tidak punya dokter spesialis anak. Diketahui, Kabupaten Paniai pekan ini menjadi sasaran amuk OPM. Anak buah Matias Gobay dan Undius Kogoya membakar bangunan dan belasan kios. Bahkan membakar gedung sekolah pendidikan anak usia dini, sekolah dasar, dan sekolah menengah pertama YB ke Paskopo. Namun juru bicara OPM Sebdi Sambom berkilah.
Ia mengatakan alasan kelompoknya membakar sekolah karena sering dijadikan markas oleh personel TNI dan Polri. Selain itu, kata Sebi, TPNPB OPM membakar gedung sekolah karena TNI Polri kerap menjadi pengajar. Tentara dan polisi masuk di sekolah-sekolah mengajar sebagai guru di sana. Padahal di sana ada guru, tuturnya pada Sabtu, 25 Mei 2024. OPM lari duluan dengar Kopassus dan Brimob buru gembong KKB, ketakutan bertemu pasukan elit. Organisasi Papua Merdeka masih belum berhenti menebar teror di kalangan warga sipil. Padahal ulah OPM tersebut membuat aparat TNI dan Polri takkan diam. Rekam jejak yang ada, OPM pernah ketakutan saat mendengar pasukan elit TNI, Kopassus dan pasukan elit Polri, Brimob diturunkan ke distrik Homeo. Saat itu, aparat gabungan TNI dan Polri yang tergabung dalam Satgas Damai Cartens ditugaskan memburu anggota Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat OPM yang menebar teror di Intan Jaya, Papua Tengah. Brimob dari Satgas Blukar dan pasukan Kopassus dari Satgas Nanggala adalah bagian dari Operasi Damai Cartens 2024. Mereka tiba di distrik Homeo, Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah, Jumat tanggal 3 Mei tahun 2024. Wilayah tersebut sebelumnya tidak kondusif setelah TPNPB melakukan sejumlah aksi penembakan sejak Selasa tanggal 30 April tahun 2024 dan menyebabkan 1 orang warga tewas. Saat pasukan gabungan berhasil masuk ke Homeo, KKB dipastikan sudah menjauh. Sebelumnya sempat terlihat keberadaan mereka yang bergerak menjauh. Saat itu, KKB mulai berulah di Homeo, Intan Jaya, dengan menyerang Polsek Homeo pada tanggal 30 April tahun 2024 dan menewaskan seorang warga sipil remaja bernama Alexander Parapa. Kemudian, KKB membakar bangunan SD Inpres Pogapa pada tanggal 1 Mei tahun 2024 dan upaya penyerangan terhadap Koramil tahun 1705-05 Homeo pada tanggal 2 Mei tahun 2024. Tiga matra TNI kepung OPM desak Egyanus ke Goya CS dari segala penjuru. Putuskan jalur logistik. OPM perlahan dikepung dari segala penjuru oleh tiga matra ini, mulai dari TNI Angkatan Darat, Laut hingga Udara. Belum lagi OPM mulai porak-porandah dari jalur darat membuat mereka makin terjepit di Papua. Beberapa waktu lalu TNI Angkatan Udara menerjunkan pasukan elitnya, yakni Komando Pasukan Gerak Cepat. Pasukan elit TNI Angkatan Udara mengenakan baret jingga ini dikirim sebagai pasukan pengganti untuk bertugas menjaga perbatasan di wilayah Papua. Komandan Wing Komando 1 Kopasgat, Kolonel Pas Helmi Anange mengatakan bahwa pihaknya sudah mengirim 400 pasukan untuk mengantisipasi serangan KKB yang belakangan OPM. Belum lagi pasukan dari TNI Angkatan Darat dan Polri yang memang sudah berjaga di jalur darat untuk menumpas pergerakan Egyanus ke Goya CS. Hasilnya seperti terlihat baru-baru ini, OPM terbungkam saat melakukan pembakaran sejumlah gedung sekolah dan kios di distrik Panai Timur di Kabupaten Paniai. Aksi pembakaran dan penembakan tersebut dipukul mundur oleh aparat TNI dan Polri gabungan hingga menyebabkan seorang anggota OPM tewas. Seorang anggota OPM yang tewas tersebut adalah Ajudan Undius Kegoya bernama Basu Kalabia. Dan paling baru, Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut Sorong untuk mencegah pasukan logistik dan senjata api untuk OPM. Pihak Lantabal Kol Rio Sukanto mengatakan pihaknya meningkatkan patroli di sekitar teluk dan perairan laut untuk mencegah hal tersebut. Selain melakukan pemeriksaan pemasok senjata dan logistik, Antabal Sorong juga memeriksa kelengkapan dokumen kapal yang memasuki wilayah perairan Indonesia pada umumnya serta perairan Papua pada khususnya. Ia juga mengajak masyarakat dan nelayan untuk memberi informasi terkait adanya kapal yang diduga memasok senjata atau amunisi kepada kelompok OPM. OPM panik, pasukan siluman. Menhan Prabowo kuasa 3 wilayah zona perang, 3 jenderal KKB gerilya di hutan. Ribuan pasukan TNI Polri dikerahkan mengamankan Papua, termasuk pasukan elit TNI pasca OPM menyatakan perang gerilya di hutan-hutan untuk mengganggu keamanan Papua. Juru bicara manajemen Markas Pusat Komando Nasional TPNPB OPM Sebi Sambo mengatakan 3 jenderal OPM menyatakan perang gerilya, khususnya di 3 wilayah yang Intan Jaya dipimpin Panglima Kodam Brigjen Unio
Yos Kogoya, paniai dikomandoi Kodam Brigjen Matias Gopai dan Puncak Ilaga Kodam Brigjen Penny Murib. Tantangan inilah yang membuat petinggi TNI Polri geram, maka itu TNI akan bertindak tegas dengan mengerahkan pasukan rahasia dan pasukan elit. Jika Desember 2023 lalu Prabowo melepas 400 prajurit Kostrad yang kerap dijuluki pasukan rahasia atau pasukan setan, maka April lalu Kopasgat juga sudah bertugas mengamankan bandara sebanyak 400 orang. Jauh sebelumnya, Menhan Prabowo juga menerjunkan tim siluman Nanggala Kopassus, pasukan intelijen rahasia yang membuka jalan masuknya anggota TNI lainnya jika wilayah dinyatakan zona siaga 1. Pangkogap Wilhan 3 Letjen TNI Richard Tampu Bolon, TNI Polri bertanggung jawab mengamankan setiap jengkal wilayah Papua terutama daerah Intan Jaya, Paniai, Sorong Raya dan Puncak Ilaga yang menjadi sasaran tindak kriminal dan teror OPM. Pengamanan ini dilakukan sebagai upaya untuk mempercepat proses pembangunan Papua sehingga merata seperti daerah lainnya. Maka itu OPM dianggap sebagai pengacau yang tak ingin Papua maju. Dikabarkan TNI mengerahkan Denjaka yang selama ini dikenal tangguh di segala medan baik darat, udara dan lautan sehingga mereka kerap dijuluki pasukan siluman. Ditakuti OPM, sosok Jenderal Kopassus bernyali, baru bicara bikin gembong KKB angkat tangan. Ulah organisasi Papua Merdeka OPM yang meresahkan seringkali menjadikan mereka berhadapan dengan aparat militer. Apalagi pasukan elit TNI, Kopassus, seringkali diterjunkan untuk meredam ulah OPM. Berbagai nama memiliki reputasi dan taktik untuk meredam kelompok OPM tersebut. Satu di antaranya ialah Letjen TNI Nyoman Cantiasa. Jenderal yang berpengalaman di bidang Kopassus ini bak kenyang menghadapi anggota OPM. Pada korps yang sering dijuluki hantu rimba ini, Cantiasa mewarnai karir militernya. Dan pada saat itu ia seringkali berhadapan dengan OPM atau yang dulu juga disebut kelompok kriminal bersenjata KKB. Dikutip dari Serambi News, Letjen TNI Nyoman Cantiasa cukup terkenal sepak terjangnya saat menghadapi KKB Papua, di mana ia menjabat sebagai Pangdam 18 Kasuari maupun Pangkogabu Wilhan 3 sejak tanggal 21 Januari tahun 2022. Letjen Cantiasa tidak segan melayangkan ancaman kepada KKB Papua. Bahkan ancaman itu sukses membuat sebagian dari mereka menyerah. Diketahui Cantiasa merupakan lulusan terbaik Akmil tahun 1990. Ia berpengalaman dalam infanteri Kopassus. Saat masih berpangkat Letnan 1, Letu, Cantiasa terlibat dalam Operasi Mapenduma yang dipimpin oleh Prabowo Subianto. Operasi Mapenduma merupakan operasi TNI yang bertugas membebaskan 26 orang sandera yang ditawan oleh OPM. Kala itu Nyoman Cantiasa menjabat sebagai Wakil Komandan Subtim Detasemen 81 Penanggulangan Teror atau SAT 81 Gultor Kopassus. Setelah itu pun ia malang melintang di dunia Kopassus. Sampai puncaknya ia pernah menjabat sebagai Danjen Kopassus pada 2019 lalu. Setelahnya ia didapuk menjadi Pangdam 18 Kasuari 2020 dan Pangkogabu Wilhan 3 2022. Dua jabatan tersebut membuatnya sering berhadapan dengan OPM KKB. Saat itu Cantiasa masih mengutamakan langkah-langkah persuasif untuk membuat OPM kembali ke NKRI. Karena ia beralasan, mereka adalah saudara. Namun, Nyoman Cantiasa yang saat itu Jenderal Bintang 2 menegaskan pemerintah akan menumpas KKB Papua kalau mereka tetap keras kepala, tidak mau kembali ke NKRI. Dikutip dari beberapa sumber, kini Nyoman Cantiasa menjabat sebagai Wakil Kepala Badan Intelijen Negara (BIN). Rani Serang Koramil, nyali Panglima OPM Undius Kogoya Ciut, Dipkul mundur Kopassus. Niat organisasi Papua Merdeka menyerang dan membakar asrama Komando Rayon Militer di Distrik Homeo, Kabupaten Intan Jaya, Papua tak kesampaian. Serangan bertubi-tubi yang dilakukan anak buah Panglima Kodam 8 OPM wilayah Intan Jaya, Undius Kogoya dipatahkan 3 satuan tugas elit yakni Satgas Nanggala Kopassus, Koops TNI Habema dan Satgas Damai Cartens. OPM sempat membakar tempat tinggal anggota Koramil, namun api bisa dengan segera dipadamkan. Sekadar diketahui, pada tanggal 1 Mei lalu, serangan OPM di Distrik Homeo telah mengakibatkan hilangnya nyawa seorang remaja warga pendatang bernama Alexander Parapa. OPM juga membakar bangunan SD Impres Pogapa yang berjarak sekitar 50 meter dari kantor Polsek Homeo, serta mengarahkan beberapa kali tembakan ke kantor Polsek Homeo. Selanjutnya, hari Kamis tanggal 2 Mei
Mei tahun 2024 Koramil Homeo ditembaki oleh OPM kelompok Geni Tipagau. Serangan tembakan tersebut juga disertai pembakaran tempat tinggal anggota Koramil, namun berhasil dipadamkan apinya. Setelah TNI Polri memukul mundur, posisi OPM kian terjepit. Merasa terancam keselamatannya, Panglima OPM Undius Kogoya lari ke Kabupaten Paniai. Panglima Kogabu Wilhan III, Letjen TNI Richard T.H. Tampubolon mengatakan TNI Polri berhasil menembak beberapa anggota OPM. Namun mereka diselamatkan OPM meski dalam kondisi luka. Pasukan Hantu Laut TNI Kepung 2 Jenderal OPM Sorong Raya, pasukan Deni Moos terancam kelaparan. Puluhan kasus kekejaman Panglima Deni Moos dan Wakil Panglima Kodap 4 Sorong Raya, Brigjen Zakarias Fatem membuat aparat TNI Polri melakukan pengamanan ketat. Baru-baru ini, TNI mengerahkan marinir dan pasukan khusus atau Detasemen Jalamangkara, Denjaka, melakukan pengamanan jalur laut. Pengalaman jalur laut merupakan upaya ketiga setelah TNI Polri menjaga ketat wilayah darat seperti Sorong Raya, Paniai, Intan Jaya, Enduga, dan Maibrat yang sejauh ini menjadi sasaran teror OPM. Terkait dengan pengamanan ini, dibenarkan Pangkalan Utama TNI Angkatan Lautan, Lantamal, 14 Sorong, Jumat 24 Mei 2024 bahwa, patroli di sekitar teluk dan perairan laut ini untuk mencegah masuknya logistik dan senjata api untuk OPM. Wakil Komandan, Wadan, Lantamal 14 Sorong, Kolonel, Mar, Rio Sukanto, di Teminabuan, Jumat, mengatakan salah satunya masuknya amunisi, senjata atau logistik lainnya untuk kelompok OPM. Patroli ini dilakukan secara terbuka dan tertutup. Pemeriksaan terhadap kapal selalu menggunakan prosedur operasi standar, SOP, memeriksa pemasok senjata dan kelengkapan dokumen kapal. Jika dalam pemeriksaan dokumen kapal, kata dia, ditemukan adanya dokumen atau surat yang tidak lengkap atau izin tidak berlaku, Lantamal Sorong berupaya membantu nelayan atau kapal tersebut. Rio juga mengimbau agar masyarakat dan nelayan untuk memberikan informasi terkait adanya kapal yang diduga memasok senjata atau amunisi kepada kelompok OPM. Diketahui, Deni Moos dan anak buahnya merupakan sosok yang paling dicari. Selain Deni Moos ada Komandan Operasi Kodap 4 Sorong Raya Major Arnoldus Jensen Kocu dan Letu Manfred Fatem. Pasukan ini memiliki 50 orang bersenjata. Sebbi Sambom juru bicara OPM mengatakan, pihaknya akan berjuang keras demi tegaknya Papua Merdeka dan mereka tidak takut sekalipun dikepung dari berbagai penjuru dan terancam tanpa logistik. Maijen Deni Moos dan Wakil Panglima Kodap 4 Sorong Raya, Brigjen Zakarias Fatem cemas, TNI mengerahkan pasukan super elit Denjaka. Selain Deni Moos, ada pula anak buahnya Komandan Operasi Kodap 4 Sorong Raya Major Arnoldus Jensen Kocu, Letu Manfred Fatem dan 50 kombatan bersenjata yang kini masuk DPO. Kekhawatiran itu disampaikan Sebbi Sambom juru bicara OPM. Namun pihaknya akan berjuang keras dan melawan. Sebab TNI juga sudah melakukan serangan-serangan udara kini mengarahkan Denjaka. Lantas seperti apa Denjaka? Detasemen Jalamangkara, Denjaka, adalah satuan anti-teror aspek laut TNI Angkatan Laut. Denjaka dibentuk pada 13 November 1984 dan memiliki moto Satya Wira Dharma. Untuk diketahui, segala aktivitas Denjaka bersifat rahasia dan sangat jarang dipublikasikan karena merupakan prajurit pilihan dari Komando Pasukan Katak, Kopaska, dan Intai Amfibi Marinir, Taifib. Ciri prajurit Denjaka adalah seragam warna hitam dan memakai baret ungu. Pusat pendidikan dan markas Komando Denjaka berada di Bumi Marinir Cilandak, Jakarta Selatan. Calon anggota Denjaka dibekali kursus penanggulangan anti-teror aspek laut dalam 6 bulan. Lalu pendidikan anti-teror dan anti-sabotase yang lebih berfokus di laut. Namun, mempunyai kemampuan terbaik di darat, laut, dan udara. Lengkapi dengan ilmu bertempur, ilmu kejiwaan dan analisa situasi khusus. Mereka dibekali dengan alat dan kemampuan canggih, yakni spesialisasi beragam, mulai penjinakan bahan peledak, medis, komunikasi elektronik dan teknologi informasi. Tak hanya operasi anti-teror dan anti-sabotase, Denjaka dapat dilibatkan dalam operasi rahasia, jenis lain, berdasarkan perintah langsung Panglima TNI. Kekuatan dan ketangguhan Denjaka sudah tak diragukan. Tentara Amerika Serikat yang pernah latihan bersama menjuluki mereka pasukan siluman laut atau hantu laut paling elit, karena berkemampuan 3 matra, laut, darat dan udara dengan kecerdasan mumpuni.
Terkait dengan pengamanan, Wakil Komandan, Wadan, Lantamal 14 Sorong, Kolonel, Mar, Rio Sukanto, di Teminabuan, Jumat, mengatakan salah satunya masuknya amunisi, senjata atau logistik lainnya untuk kelompok OPM. Patroli ini dilakukan secara terbuka dan tertutup. Pemeriksaan terhadap kapal selalu menggunakan prosedur operasi standar, memeriksa pemasok senjata dan kelengkapan dokumen kapal. Maju kena mundur kena, 400 hantu udara hadang OPM di perbatasan. Bak peribahasa maju kena mundur pun kena. Begitulah kondisi organisasi Papua Merdeka OPM kini. Selain diburu dan dikejar 5 satuan elit yakni Kopassus, Koops TNI, Marinir, Kostran dan Brimob, kini OPM dihadang 400 personil pasukan hantu udara atau Komando Pasukan Gerak Cepat Kopasgat TNI AU. Pasukan hantu udara ini bertugas untuk melakukan patroli di bandara-bandara Papua dan menghadang pelarian OPM di daerah perbatasan. Dilansir Tribun Papua.com, Komandan Wing Komando I, Kopasgat Kolonel Pas Helmi A. Nange, Rabu tanggal 8 Mei tahun 2024 mengatakan pihaknya telah mengirim Komando Pasukan Gerak Cepat Kopasgat TNI AU mengirimkan pasukan pengganti untuk bertugas menjaga perbatasan di wilayah Papua. Untuk Satgas Pengamanan Perbatasan Pamtas memang baru di-rolling, setahun 2 bulan, ini juga dari jajaran Wing 1, dari Batalion 467, 461, Denmatras 1 maupun Denhanut, ujar Komandan Wing Komando I, Kopasgat Kolonel Pas Helmi A. Nange. Pasukan elit Baret Jingga ini akan memperkuat pertahanan perbatasan di Papua sekaligus mengantisipasi serangan dari kelompok kriminal KKB atau Organisasi Papua Merdeka OPM. Sebelum bertugas di Papua, ke-400 personel hantu udara sudah menjalani pelatihan di Pusat Pendidikan dan Latihan Pasukan Khusus Pusdiklat Pasus Kopassus, Batu Jajar, Bandung. 400 personel Kopasgat akan ditugaskan di 13-15 pos yang telah ditetapkan. Tidak hanya itu, personelnya juga akan menjaga seluruh bandara yang ada di kawasan rawan serangan teroris OPM. Jenderal OPM terancam kelaparan, sebar hoaks TNI usir pasien RSUD, Kapendam, OPM ancam bakar RSUD. Selain menurut ribuan personel di wilayah zona perang yang ditetapkan oleh OPM, TNI Polri juga mengunci pergerakan KKB dari lautan. Memutus jalur logistik, baik itu pasokan senjata dan makanan. Akibatnya beredar isu Jenderal OPM di kawasan Paniai Brigjen Matias Gobay dan anak buahnya di Kodap 13 Paniai kelaparan. Mereka lalu melakukan perlawanan, membuat teror dan menyebar hoaks TNI Polri mengusir pasien dan menutup ruang IGD RSUD Madi di Paniai, Papua Tengah. Namun kabar ini dibantah Kapendam 17, Cendrawasih Letkol Infantri Chandra Kurniawan Sabtu 25 Mei 2024. Ia menegaskan, kabar bohong itu sengaja disiarkan kelompok separatis OPM untuk membuat gaduh. Sebab mereka sudah terkepung pasca aparat gabungan TNI Polri menjaga RSUD Madi Paniai. Justru OPM lah yang berniat membakar rumah sakit itu, sehingga pihaknya menurunkan pasukan Batalion Infanteri, Yonif, 527 dan pihak kepolisian. Dilansir Sripoku TV, Senin 27 Mei, Kapendam mengatakan, kehadiran TNI Polri justru permintaan tim medis RSUD Madi Paniai. Mereka khawatir keselamatannya terancam oleh kelompok OPM. Terkait dengan video TNI mengusir pasien itu tidak benar dan dibantah manajemen RSUD, hal itu terjadi antara lain karena kunci pintu rumah sakit rusak, sehingga pintu dipalang agar obat-obatan dan peralatan medis tidak hilang. Pegawai RSUD menutup pintu dengan cara memalang, karena takut obat-obatan dan alat medis hilang. Sedangkan, pasien anak-anak dialihkan ke RSDI, karena RSUD Madi tidak punya dokter spesialis anak. Diketahui, Kabupaten Paniai pekan ini menjadi sasaran amuk OPM. Anak buah Matias Gobay dan Undius Kogoya membakar bangunan dan belasan kios. Bahkan membakar gedung sekolah pendidikan anak usia dini, sekolah dasar, dan sekolah menengah pertama YB Kepaskopo. Namun juru bicara OPM Sebi Sambom berkilah. Ia mengatakan alasan kelompoknya membakar sekolah karena sering dijadikan markas oleh personel TNI dan Polri. Selain itu, kata Sebi, TPNPB OPM membakar gedung sekolah karena TNI Polri kerap menjadi pengajar. Tentara dan polisi masuk di sekolah-sekolah mengajar sebagai guru di sana. Padahal di sana ada guru, tuturnya pada Sabtu, 25 Mei 2024.
OPM lari duluan dengar Kopassus dan Brimob buru gembong KKB, ketakutan bertemu pasukan elit. Organisasi Papua Merdeka masih belum berhenti menebar teror di kalangan warga sipil. Padahal ulah OPM tersebut membuat aparat TNI dan Polri takkan diam. Rekam jejak yang ada, OPM pernah ketakutan saat mendengar pasukan elit TNI, Kopassus dan pasukan elit Polri, Brimob diturunkan ke distrik Homeo. Saat itu, aparat gabungan TNI dan Polri yang tergabung dalam Satgas Damai Cartens ditugaskan memburu anggota Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat OPM yang menebar teror di Intan Jaya, Papua Tengah. Brimob dari Satgas Blukar dan pasukan Kopassus dari Satgas Nanggala adalah bagian dari Operasi Damai Cartens 2024. Mereka tiba di distrik Homeo, Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah, Jumat tanggal 3 Mei tahun 2024. Wilayah tersebut sebelumnya tidak kondusif setelah TPNPB melakukan sejumlah aksi penembakan sejak Selasa tanggal 30 April tahun 2024 dan menyebabkan 1 orang warga tewas. Saat pasukan gabungan berhasil masuk ke Homeo, KKB dipastikan sudah menjauh. Sebelumnya sempat terlihat keberadaan mereka yang bergerak menjauh. Saat itu, KKB mulai berulah di Homeo, Intan Jaya, dengan menyerang Polsek Homeo pada tanggal 30 April tahun 2024 dan menewaskan seorang warga sipil remaja bernama Alexander Parapa. Kemudian, KKB membakar bangunan SD Impres Pogapa pada tanggal 1 Mei tahun 2024 dan upaya penyerangan terhadap Koramil tahun 1705-05 Homeo pada tanggal 2 Mei tahun 2024. Tiga matra TNI Kepung OPM desak Egyanus ke Goya CS dari segala penjuru. Putuskan jalur logistik. OPM perlahan dikepung dari segala penjuru oleh tiga matra ini, mulai dari TNI Angkatan Darat, Laut hingga Udara. Belum lagi OPM mulai porak-poranda dari jalur darat membuat mereka makin terjepit di Papua. Beberapa waktu lalu TNI Angkatan Udara menerjunkan pasukan elitnya, yakni Komando Pasukan Gerak Cepat. Pasukan elit TNI Angkatan Udara mengenakan baret jingga ini dikirim sebagai pasukan pengganti untuk bertugas menjaga perbatasan di wilayah Papua. Komandan Wing Komando 1 Kopasgat, Kolonel Pas Helmi Anange mengatakan bahwa pihaknya sudah mengirim 400 pasukan untuk mengantisipasi serangan KKB yang belakangan OPM. Belum lagi pasukan dari TNI Angkatan Darat dan Polri yang memang sudah berjaga di jalur darat untuk menumpas pergerakan Egyanus ke Goya CS. Hasilnya seperti terlihat baru-baru ini, OPM terbungkam saat melakukan pembakaran sejumlah gedung sekolah dan kios di distrik Panai Timur di Kabupaten Paniai. Aksi pembakaran dan penembakan tersebut dipukul mundur oleh aparat TNI dan Polri gabungan hingga menyebabkan seorang anggota OPM tewas. Seorang anggota OPM yang tewas tersebut adalah Ajudan Undius Kegoya bernama Basu Kalabia. Dan paling baru, Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut Sorong untuk mencegah pasukan logistik dan senjata api untuk OPM. Pihak Lantabal Kol Rio Sukanto mengatakan pihaknya meningkatkan patroli di sekitar teluk dan perairan laut untuk mencegah hal tersebut. Selain melakukan pemeriksaan pemasok senjata dan logistik, Antabal Sorong juga memeriksa kelengkapan dokumen kapal yang memasuki wilayah perairan Indonesia pada umumnya serta perairan Papua pada khususnya. Ia juga mengajak masyarakat dan nelayan untuk memberi informasi terkait adanya kapal yang diduga memasok senjata atau amunisi kepada kelompok OPM. OPM panik, pasukan siluman. Menhan Prabowo kuasa 3 wilayah zona perang, 3 jenderal KKB gerilya di hutan. Ribuan pasukan TNI Polri dikerahkan mengamankan Papua, termasuk pasukan elit TNI pasca OPM menyatakan perang gerilya di hutan-hutan untuk mengganggu keamanan Papua. Juru bicara Manajemen Markas Pusat Komando Nasional TPNPB OPM Sebi Sambo mengatakan 3 jenderal OPM menyatakan perang gerilya, khususnya di 3 wilayah yang di Intan Jaya dipimpin Panglima Kodam Brigjen Undius Kegoya, Paniai dikomandoi Kodam Brigjen Matias Gopai dan Puncak Ilaga Kodam Brigjen Penny Murib. Tantangan inilah yang membuat petinggi TNI Polri geram, maka itu TNI akan bertindak tegas dengan mengerahkan pasukan rahasia dan pasukan elit. Jika Desember 2023 lalu Prabowo melepas 400 prajurit Kostrad yang kerap dijuluki pasukan rahasia atau pasukan setan, maka April lalu Kopasgat juga sudah bertugas mengamankan bandara sebanyak 400 orang. Jauh sebelumnya, Menhan Prabowo juga menerjunkan tim siluman Nanggala Kopassus.
pasukan intelijen rahasia yang membuka jalan masuknya anggota TNI lainnya jika wilayah dinyatakan zona siaga 1. Pangkogap Wilhan 3 Letjen TNI Richard Tampu Bolon, TNI Polri bertanggung jawab mengamankan setiap jengkal wilayah Papua terutama daerah Intan Jaya, Paniai, Sorong Raya dan Puncak Ilaga yang menjadi sasaran tindak kriminal dan teror OPM. Pengamanan ini dilakukan sebagai upaya untuk mempercepat proses pembangunan Papua sehingga merata seperti daerah lainnya. Maka itu OPM dianggap sebagai pengacau yang tak ingin Papua maju. Dikabarkan TNI mengerahkan Denjaka yang selama ini dikenal tangguh di segala medan baik darat, udara dan lautan sehingga mereka kerap dijuluki pasukan siluman. Ditakuti OPM, sosok Jenderal Kopassus bernyali, baru bicara bikin gembong KKB angkat tangan. Ulah organisasi Papua Merdeka OPM yang meresahkan seringkali menjadikan mereka berhadapan dengan aparat militer. Apalagi pasukan elit TNI, Kopassus, seringkali diterjunkan untuk meredam ulah OPM. Berbagai nama memiliki reputasi dan taktik untuk meredam kelompok OPM tersebut. Satu di antaranya ialah Letjen TNI Nyoman Cantiasa. Jenderal yang berpengalaman di bidang Kopassus ini bak kenyang menghadapi anggota OPM. Pada korps yang sering dijuluki hantu rimba ini, Cantiasa mewarnai karir militernya. Dan pada saat itu ia seringkali berhadapan dengan OPM atau yang dulu juga disebut kelompok kriminal bersenjata KKB. Dikutip dari Serambi News, Letjen TNI Nyoman Cantiasa cukup terkenal sepak terjangnya saat menghadapi KKB Papua, di mana ia menjabat sebagai Pangdam 18 Kasuari maupun Pangkogabu Wilhan 3 sejak tanggal 21 Januari tahun 2022. Letjen Cantiasa tidak segan melayangkan ancaman kepada KKB Papua. Bahkan ancaman itu sukses membuat sebagian dari mereka menyerah. Diketahui Cantiasa merupakan lulusan terbaik Akmil tahun 1990. Ia berpengalaman dalam infanteri Kopassus. Saat masih berpangkat Letnan 1, Letu, Cantiasa terlibat dalam Operasi Mapenduma yang dipimpin oleh Prabowo Subianto. Operasi Mapenduma merupakan operasi TNI yang bertugas membebaskan 26 orang sandera yang ditawan oleh OPM. Kala itu Nyoman Cantiasa menjabat sebagai Wakil Komandan Subtim Detasemen 81 Penanggulangan Teror atau SAT 81 Gultor Kopassus. Setelah itu pun ia malang melintang di dunia Kopassus. Sampai puncaknya ia pernah menjabat sebagai Danjen Kopassus pada 2019 lalu. Setelahnya ia didapuk menjadi Pangdam 18 Kasuari 2020 dan Pangkogabu Wilhan 3 2022. Dua jabatan tersebut membuatnya sering berhadapan dengan OPM KKB. Saat itu Cantiasa masih mengutamakan langkah-langkah persuasif untuk membuat OPM kembali ke NKRI. Karena ia beralasan, mereka adalah saudara. Namun, Nyoman Cantiasa yang saat itu Jenderal Bintang 2 menegaskan pemerintah akan menumpas KKB Papua kalau mereka tetap keras kepala, tidak mau kembali ke NKRI. Dikutip dari beberapa sumber, kini Nyoman Cantiasa menjabat sebagai Wakil Kepala Badan Intelijen Negara (BIN). Rani Serang Koramil, nyali Panglima OPM Undius Kogoya Ciut, Dipkul mundur Kopassus. Niat organisasi Papua Merdeka menyerang dan membakar asrama Komando Rayon Militer di Distrik Homeo, Kabupaten Intan Jaya, Papua tak kesampaian. Serangan bertubi-tubi yang dilakukan anak buah Panglima Kodap 8 OPM wilayah Intan Jaya, Undius Kogoya dipatahkan 3 satuan tugas elit yakni Satgas Nanggala Kopassus, Koops TNI Habema dan Satgas Damai Cartens. OPM sempat membakar tempat tinggal anggota Koramil, namun api bisa dengan segera dipadamkan. Sekadar diketahui, pada tanggal 1 Mei lalu, serangan OPM di Distrik Homeo telah mengakibatkan hilangnya nyawa seorang remaja warga pendatang bernama Alexander Parapa. OPM juga membakar bangunan SD Impres Pogapa yang berjarak sekitar 50 meter dari kantor Polsek Homeo, serta mengarahkan beberapa kali tembakan ke kantor Polsek Homeo. Selanjutnya, hari Kamis tanggal 2 Mei tahun 2024 Koramil Homeo ditembaki oleh OPM kelompok Keni Tipagau. Serangan tembakan tersebut juga disertai pembakaran tempat tinggal anggota Koramil, namun berhasil dipadamkan apinya. Setelah TNI Polri memukul mundur, posisi OPM kian terjepit. Merasa terancam keselamatannya, Panglima OPM Undius Kogoya lari ke Kabupaten Paniai. Panglima Kogabu Wilhan 3, Letjen TNI Richard TH Tampu Bolon mengatakan TNI Polri berhasil
menembak beberapa anggota OPM. Namun mereka diselamatkan OPM meski dalam kondisi luka. Pasukan Hantu Laut TNI Kepung 2 Jenderal OPM Sorong Raya, pasukan Denny Moos terancam kelaparan. Puluhan kasus kekejaman Panglima Denny Moos dan Wakil Panglima Kodap 4 Sorong Raya, Brigjen Zakarias Fatem membuat aparat TNI Polri melakukan pengamanan ketat. Baru-baru ini, TNI mengerahkan marinir dan pasukan khusus atau Detasemen Jalamangkara, Denjaka, melakukan pengamanan jalur laut. Pengalaman jalur laut merupakan upaya ketiga setelah TNI Polri menjaga ketat wilayah darat seperti Sorong Raya, Paniai, Intan Jaya, Enduga, dan Maibrat yang sejauh ini menjadi sasaran teror OPM. Terkait dengan pengamanan ini, dibenarkan Pangkalan Utama TNI Angkatan Lautan, Lantamal, 14 Sorong, Jumat 24 Mei 2024 bahwa patroli di sekitar teluk dan perairan laut ini untuk mencegah masuknya logistik dan senjata api untuk OPM. Wakil Komandan, Wadan, Lantamal 14 Sorong, Kolonel, Mar, Rio Sukanto, di Teminabuan, Jumat, mengatakan salah satunya masuknya amunisi, senjata atau logistik lainnya untuk kelompok OPM. Patroli ini dilakukan secara terbuka dan tertutup. Pemeriksaan terhadap kapal selalu menggunakan prosedur operasi standar, SOP, memeriksa pemasok senjata dan kelengkapan dokumen kapal. Jika dalam pemeriksaan dokumen kapal, kata dia, ditemukan adanya dokumen atau surat yang tidak lengkap atau izin tidak berlaku, Lantamal Sorong berupaya membantu nelayan atau kapal tersebut. Rio juga mengimbau agar masyarakat dan nelayan untuk memberikan informasi terkait adanya kapal yang diduga memasok senjata atau amunisi kepada kelompok OPM. Diketahui, Denny Moos dan anak buahnya merupakan sosok yang paling dicari. Selain Denny Moos ada Komandan Operasi Kodap 4 Sorong Raya Major Arnoldus Jensen Kocu dan Letu Manfred Fatem. Pasukan ini memiliki 50 orang bersenjata. Sebbi Sambom juru bicara OPM mengatakan, pihaknya akan berjuang keras demi tegaknya Papua Merdeka dan mereka tidak takut sekalipun dikepung dari berbagai penjuru dan terancam tanpa logistik. Maijen Denny Moos dan Wakil Panglima Kodap 4 Sorong Raya, Brigjen Zakarias Fatem cemas, TNI mengerahkan pasukan super elit Denjaka. Selain Denny Moos, ada pula anak buahnya Komandan Operasi Kodap 4 Sorong Raya Major Arnoldus Jensen Kocu, Letu Manfred Fatem dan 50 kombatan bersenjata yang kini masuk DPO. Kekhawatiran itu disampaikan Sebbi Sambom juru bicara OPM. Namun pihaknya akan berjuang keras dan melawan. Sebab TNI juga sudah melakukan serangan-serangan udara kini mengarahkan Denjaka. Lantas seperti apa Denjaka? Detasemen Jalamangkara, Denjaka, adalah satuan anti-teror aspek laut TNI Angkatan Laut. Denjaka dibentuk pada 13 November 1984 dan memiliki moto Satya Wira Dharma. Untuk diketahui, segala aktivitas Denjaka bersifat rahasia dan sangat jarang dipublikasikan, karena merupakan prajurit pilihan dari Komando Pasukan Katak, Kopaska, dan Intai Amfibi Marinir, Taifib. Ciri prajurit Denjaka adalah seragam warna hitam dan memakai baret ungu. Pusat pendidikan dan markas Komando Denjaka berada di Bumi Marinir Cilandak, Jakarta Selatan. Calon anggota Denjaka dibekali kursus penanggulangan anti-teror aspek laut dalam 6 bulan. Lalu pendidikan anti-teror dan anti-sabotase yang lebih berfokus di laut. Namun, mempunyai kemampuan terbaik di darat, laut, dan udara. Lengkapi dengan ilmu bertempur, ilmu kejiwaan dan analisa situasi khusus. Mereka dibekali dengan alat dan kemampuan canggih, yakni spesialisasi beragam, mulai penjinakan bahan peledak, medis, komunikasi elektronik dan teknologi informasi. Tak hanya operasi anti-teror dan anti-sabotase, Denjaka dapat dilibatkan dalam operasi rahasia, jenis lain, berdasarkan perintah langsung Panglima TNI. Kekuatan dan ketangguhan Denjaka sudah tak diragukan. Tentara Amerika Serikat yang pernah latihan bersama menjuluki mereka pasukan siluman laut atau hantu laut paling elit, karena berkemampuan 3 matra, laut, darat dan udara dengan kecerdasan mumpuni. Terkait dengan pengamanan, Wakil Komandan, Wadan, Lantamal 14 Sorong, Kolonel, Mar, Rio Sukanto, di Teminabuan, Jumat, mengatakan salah satunya masuknya amunisi, senjata atau logistik lainnya untuk kelompok OPM. Patroli ini dilakukan secara terbuka dan tertutup. Pemeriksaan terhadap kapal selalu menggunakan prosedur operasi standar, memeriksa pemasok senjata dan kelengkapan dokumen kapal. Maju kena mundur kena, 400 hantu udara hadang OPM di perbatasan. Bak peribahasa maju kena mundur pun kena. Begitulah kondisi organisasi Papua Merdeka OPM kini. Selain diburu dan dikejar 5 satuan elit yakni Kopassus, Koops TNI, Marinir,
Kostran dan Brimob, kini OPM dihadang 400 personil pasukan hantu udara atau Komando Pasukan Gerak Cepat Kopasgat TNI AU. Pasukan hantu udara ini bertugas untuk melakukan patroli di bandara-bandara Papua dan menghadang pelarian OPM di daerah perbatasan. Dilansir Tribun Papua.com, Komandan Wing Komando I, Kopasgat Kolonel Pas Helmi A. Nange, Rabu tanggal 8 Mei tahun 2024 mengatakan pihaknya telah mengirim Komando Pasukan Gerak Cepat Kopasgat TNI AU mengirimkan pasukan pengganti untuk bertugas menjaga perbatasan di wilayah Papua. Untuk Satgas Pengamanan Perbatasan Pamtas memang baru di-rolling, setahun 2 bulan, ini juga dari jajaran Wing 1, dari Batalion 467, 461, Denmatras 1 maupun Denhanut, ujar Komandan Wing Komando I, Kopasgat Kolonel Pas Helmi A. Nange, pasukan elit Baret Jingga ini akan memperkuat pertahanan perbatasan di Papua sekaligus mengantisipasi serangan dari kelompok kriminal KKB atau Organisasi Papua Merdeka OPM. Sebelum bertugas di Papua, ke-400 personel hantu udara sudah menjalani pelatihan di Pusat Pendidikan dan Latihan Pasukan Khusus Pusdiklat Pasus Kopassus, Batu Jajar, Bandung. 400 personel Kopasgat akan ditugaskan di 13-15 pos yang telah ditetapkan. Tidak hanya itu, personelnya juga akan menjaga seluruh bandara yang ada di kawasan rawan serangan teroris OPM. Jenderal OPM terancam kelaparan, sebar hoaks TNI usir pasien RSUD, Kapendam, OPM ancam bakar RSUD. Selain menurut ribuan personel di wilayah zona perang yang ditetapkan oleh OPM, TNI Polri juga mengunci pergerakan KKB dari lautan. Memutus jalur logistik, baik itu pasokan senjata dan makanan. Akibatnya beredar isu Jenderal OPM di kawasan Paniai Brigjen Matias Gobay dan anak buahnya di Kodap 13 Paniai kelaparan. Mereka lalu melakukan perlawanan, membuat teror dan menyebar hoaks TNI Polri mengusir pasien dan menutup ruang IGD RSUD Madi di Paniai Papua. Namun kabar ini dibantah Kapendam 17, Cendrawasih Letkol Infantri Chandra Kurniawan 5 Mei 2024. Ia menegaskan, kabar disiarkan kelompok separatis OPM untuk membuat gaduh. Sebab mereka sudah terkepung pasca aparat gabungan TNI Polri menjaga RSUD Madi Paniai. Justru OPM lah yang berniat membakar rumah sakit itu, sehingga pihaknya menurunkan pasukan Batalion Infanteri, YONIF, 527 dan pihak kepolisian. Dilansir Sripoku TV, Senin 27 Mei, Kapendam mengatakan, kehadiran TNI Polri justru permintaan tim medis RSUD Madi Paniai. Mereka khawatir keselamatannya terancam oleh kelompok OPM. Terkait dengan video TNI mengusir pasien itu tidak benar dan dibantah manajemen RSUD, hal itu terjadi antara lain karena kunci pintu rumah sakit rusak, sehingga pintu dipalang agar obat-obatan dan peralatan medis tidak hilang. Pegawai RSUD menutup pintu dengan cara memalang, karena takut obat-obatan dan alat medis hilang. Sedangkan, pasien anak-anak dialihkan ke RSDI, karena RSUD Madi tidak punya dokter spesialis anak. Diketahui, Kabupaten Paniai pekan ini menjadi sasaran amuk OPM. Anak buah Matias Gobay dan Undius Kogoya membakar bangunan dan belasan kios. Bahkan membakar gedung sekolah pendidikan anak usia dini, sekolah dasar, dan sekolah menengah pertama YB Kepaskopo. Namun juru bicara OPM Sebi Sambom berkilah. Ia mengatakan alasan kelompoknya membakar sekolah karena sering dijadikan markas oleh personel TNI dan Polri. Selain itu, kata Sebi, TPNPB OPM membakar gedung sekolah karena TNI Polri kerap menjadi pengajar. Tentara dan polisi masuk di sekolah-sekolah mengajar sebagai guru di sana. Padahal di sana ada guru, tuturnya pada Sabtu, 25 Mei 2024. OPM lari duluan dengar Kopassus dan Brimob buru gembong KKB, ketakutan bertemu pasukan elit. Organisasi Papua Merdeka masih belum berhenti menebar teror di kalangan warga sipil. Padahal ulah OPM tersebut membuat aparat TNI dan Polri takkan diam. Rekam jejak yang ada, OPM pernah ketakutan saat mendengar pasukan elit TNI, Kopassus dan pasukan elit Polri, Brimob diturunkan ke distrik Homeo. Saat itu, aparat gabungan TNI dan Polri yang tergabung
dalam Satgas Damai Cartens ditugaskan memburu anggota Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat OPM yang menebar teror di Intan Jaya, Papua Tengah. Brimob dari Satgas Blukar dan pasukan Kopassus dari Satgas Nanggala adalah bagian dari Operasi Damai Cartens 2024. Mereka tiba di Distrik Homeo, Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah, Jumat tanggal 3 Mei tahun 2024. Wilayah tersebut sebelumnya tidak kondusif setelah TPNPB melakukan sejumlah aksi penembakan sejak Selasa tanggal 30 April tahun 2024 dan menyebabkan 1 orang warga tewas. Saat pasukan gabungan berhasil masuk ke Homeo, KKB dipastikan sudah menjauh. Sebelumnya sempat terlihat keberadaan mereka yang bergerak menjauh. Saat itu, KKB mulai berulah di Homeo, Intan Jaya, dengan menyerang Polsek Homeo pada tanggal 30 April tahun 2024 dan menewaskan seorang warga sipil remaja bernama Alexander Parapa. Kemudian, KKB membakar bangunan SD Impres Pogapa pada tanggal 1 Mei tahun 2024 dan upaya penyerangan terhadap Koramil tahun 1705-05 Homeo pada tanggal 2 Mei tahun 2024. Tiga matra TNI Kepung OPM desak Egyanus ke Goya CS dari segala penjuru. Putuskan jalur logistik. OPM perlahan dikepung dari segala penjuru oleh tiga matra ini, mulai dari TNI Angkatan Darat, Laut hingga Udara. Belum lagi OPM mulai porak-poranda dari jalur darat membuat mereka makin terjepit di Papua. Beberapa waktu lalu TNI Angkatan Udara menerjunkan pasukan elitnya, yakni Komando Pasukan Gerak Cepat. Pasukan elit TNI Angkatan Udara mengenakan baret jingga ini dikirim sebagai pasukan pengganti untuk bertugas menjaga perbatasan di wilayah Papua. Komandan Wing Komando 1 Kopasgat, Kolonel Pas Helmi Anange mengatakan bahwa pihaknya sudah mengirim 400 pasukan untuk mengantisipasi serangan KKB yang belakangan OPM. Belum lagi pasukan dari TNI Angkatan Darat dan Polri yang memang sudah berjaga di jalur darat untuk menumpas pergerakan Egyanus ke Goya CS. Hasilnya seperti terlihat baru-baru ini, OPM terbungkam saat melakukan pembakaran sejumlah gedung sekolah dan kios di distrik Paniai Timur di Kabupaten Paniai. Aksi pembakaran dan penembakan tersebut dipukul mundur oleh aparat TNI dan Polri gabungan hingga menyebabkan seorang anggota OPM tewas. Seorang anggota OPM yang tewas tersebut adalah Ajudan Undius Kegoya bernama Basu Kalabia. Dan paling baru, Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut Sorong untuk mencegah pasukan logistik dan senjata api untuk OPM. Pihak Lantabal Kol Rio Sukanto mengatakan pihaknya meningkatkan patroli di sekitar teluk dan perairan laut untuk mencegah hal tersebut. Selain melakukan pemeriksaan pemasok senjata dan logistik, Antabal Sorong juga memeriksa kelengkapan dokumen kapal yang memasuki wilayah perairan Indonesia pada umumnya serta perairan Papua pada khususnya. Ia juga mengajak masyarakat dan nelayan untuk memberi informasi terkait adanya kapal yang diduga memasok senjata atau amunisi kepada kelompok OPM. OPM panik, pasukan siluman. Menhan Prabowo kuasa 3 wilayah zona perang, 3 jenderal KKB gerilya di hutan. Ribuan pasukan TNI Polri dikerahkan mengamankan Papua, termasuk pasukan elit TNI pasca OPM menyatakan perang gerilya di hutan-hutan untuk mengganggu keamanan Papua. Juru bicara Manajemen Markas Pusat Komando Nasional TPNPB OPM Sebi Sambo mengatakan 3 jenderal OPM menyatakan perang gerilya, khususnya di 3 wilayah yang di Intan Jaya dipimpin Panglima Kodam Brigjen Undius Kegoya, Paniai dikomandoi Kodam Brigjen Matias Gopai dan Puncak Ilaga Kodam Brigjen Penny Murib. Tantangan inilah yang membuat petinggi TNI Polri geram, maka itu TNI akan bertindak tegas dengan mengerahkan pasukan rahasia dan pasukan elit. Jika Desember 2023 lalu Prabowo melepas 400 prajurit Kostrad yang kerap dijuluki pasukan rahasia atau pasukan setan, maka April lalu Kopasgat juga sudah bertugas mengamankan bandara sebanyak 400 orang. Jauh sebelumnya, Menhan Prabowo juga menerjunkan tim siluman Nanggala Kopassus, pasukan intelijen rahasia yang membuka jalan masuknya anggota TNI lainnya jika wilayah dinyatakan zona siaga 1. Pangkogap Wilhan 3 Letjen TNI Richard Tampu Bolon, TNI Polri bertanggung jawab mengamankan setiap jengkal wilayah Papua terutama daerah Intan Jaya, Paniai, Sorong Raya dan Puncak Ilaga yang menjadi sasaran tindak kriminal dan teror OPM. Pengamanan ini dilakukan sebagai upaya untuk mempercepat proses pembangunan Papua sehingga merata seperti daerah lainnya. Maka itu OPM dianggap sebagai pengacau yang tak ingin Papua maju. Dikabarkan TNI mengerahkan dan